Kenakor tablet, originator triamcinolon, untuk mengatasi alergi dan peradangan yang membutuhkan terapi steroid. Kenakor tablet memiliki potensi antiinflamasi setara metilprednisolon dan tidak memiliki efek mineralokortikoid dibandingkan dengan steroid setara lainnya. Efek samping kenakor tablet minimal sehingga dapat menjadi pilihan bagi pasien dengan hipertensi, ulkus peptikum, diabetes, dan osteoporosis. Kenakor tablet tidak pahit sehingga membantu meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan minum obat pada pasien. Canterpen PXM, antiinflamasi non-steroid dengan sifat Kenakor tablet,
Originator triamcinolon untuk mengatasi alergi dan peradangan yang membutuhkan terapi steroid. Kenakor tablet memiliki potensi antiinflamasi setara metilprednisolon dan tidak memiliki efek mineralokortikoid dibandingkan dengan steroid setara lainnya. Efek samping kenakor tablet minimal sehingga dapat menjadi pilihan bagi pasien dengan hipertensi, ulkus peptikum, diabetes, dan osteoporosis. Kenakor tablet tidak pahit sehingga membantu meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan minum obat pada pasien.
Each tube of Voltaren Emul gel contains 0.2 grams diclofenac diethylammonium, calculated as diclofenac sodium, for the relief of mild to moderate pain in muscles, soft tissues and joints, and for symptomatic treatment of osteoarthritis. Voltaren Emul gel is a combination of gel and cream for topical application, which enables penetration into the aqueous and lipophilic environment of the skin for relieving pain, reducing inflammation and swelling, and improving mobility. Kanterpen PXM, antiinflamasi non-steroid dengan sifat analgesik. Kanterpen PXM diindikasikan untuk berbagai keadaan yang disertai rasa nyeri dan inflamasi, seperti osteoartritis, gangguan muskuloskeletal posttraumatik atau akut, termasuk tendinitis, tenosinovitis, periartritis, keseleo, tegang otot, dan sakit punggung ruas bawah. Kanterpen PXM hangat meresap dan tahan lama. Kanterpen PXM diformulasikan dari formula dasar kanterpen krim dengan penambahan piroksikam. Piroksikam efektif untuk mengatasi nyeri pada osteoartritis. Piroksikam paling efektif untuk perbaikan fungsional. NSAID topikal efektif dan aman untuk osteoartritis. Sehat awal kemenangan, sehat awal kemenangan. Kuatkan aku dan kamu, bersama kita akan maju. Sehat awal kemenangan, sehat awal kemenangan. Syukuri semua anugerah, karena kita adalah pemenang. Kita ini adalah pemenang, karena kita
Kenakor tablet, originator triamcinolone, untuk mengatasi alergi dan peradangan yang membutuhkan terapi steroid. Kenakor tablet memiliki potensi antiinflamasi setara metilprednisolon dan tidak memiliki efek mineralokortikoid dibandingkan dengan steroid setara lainnya. Efek samping kenakor tablet minimal sehingga dapat menjadi pilihan bagi pasien dengan hipertensi, ulkus peptikum, diabetes, dan osteoporosis. Kenakor tablet tidak pahit sehingga membantu meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan minum obat pada pasien.
Each tube of Voltaren Emul Gel contains 0.2 grams diclofenac diethylammonium, calculated as diclofenac sodium, for the relief of mild to moderate pain in muscles, soft tissues and joints, and for symptomatic treatment of osteoarthritis. Voltaren Emul Gel is a combination of gel and cream for topical application, which enables penetration into the aqueous and lipophilic environment of the skin for relieving pain, reducing inflammation and swelling, and improving mobility. Kanterpen PXM, antiinflamasi non-steroid dengan sifat analgesik. Kanterpen PXM diindikasikan untuk berbagai keadaan yang disertai rasa nyeri dan inflamasi, seperti osteoartritis, gangguan muskuloskeletal posttraumatik atau akut, termasuk tendinitis, tenosinovitis, periartritis, keseleo, tegang otot, dan sakit punggung ruas bawah. Kanterpen PXM hangat meresap dan tahan lama. Kanterpen PXM diformulasikan dari formula dasar kanterpen krim dengan penambahan piroksikam. Piroksikam efektif untuk mengatasi nyeri pada osteoartritis. Piroksikam paling efektif untuk perbaikan fungsional. NSAID topikal efektif dan aman untuk osteoartritis. Sehat awal kemenangan, sehat awal kemenangan. Kuatkan aku dan kamu, bersama kita kan maju. Sehat awal kemenangan, sehat awal kemenangan. Syukuri semua anugerah, karena kita adalah pemenang. Kita ini adalah pemenang, karena kita terus mencoba. Kita ini adalah pemenang, karena kita nikmati prosesnya. Kita adalah pemenangnya, karena kita terus yakini untuk mengejar bahagiaku, bahagiamu pasti.
Kenakor tablet, originator triamcinolone, untuk mengatasi alergi dan peradangan yang membutuhkan terapi steroid. Kenakor tablet memiliki potensi antiinflamasi setara metilprednisolon dan tidak memiliki efek mineralokortikoid dibandingkan dengan steroid setara lainnya. Efek samping kenakor tablet minimal sehingga dapat menjadi pilihan bagi pasien dengan hipertensi, ulkus peptikum, diabetes, dan osteoporosis. Kenakor tablet tidak pahit sehingga membantu meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan minum obat pada pasien.
Each tube of Voltaren Emel gel contains 0.2 grams diclofenac diethylammonium, calculated as diclofenac sodium, for the relief of mild to moderate pain in muscles, soft tissues and joints, and for symptomatic treatment of osteoarthritis. Voltaren Emel gel is a combination of gel and cream for topical application, which enables penetration into the aqueous and lipophilic environment of the skin for relieving pain, reducing inflammation and swelling, and improving mobility. Kanterpen PXM, antiinflamasi non-steroid dengan sifat analgesik. Kanterpen PXM diindikasikan untuk berbagai keadaan yang disertai rasa nyeri dan inflamasi, seperti osteoartritis, gangguan muskuloskeletal posttraumatik atau akut, termasuk tendinitis, tenosinovitis, periartritis, keseleo, tegang otot, dan sakit punggung ruas bawah. Kanterpen PXM hangat meresap dan tahan lama. Kanterpen PXM diformulasikan dari formula dasar kanterpen krim dengan penambahan piroksikam. Piroksikam efektif untuk mengatasi nyeri pada osteoartritis. Piroksikam paling efektif untuk perbaikan fungsional. NSAID topikal efektif dan aman untuk osteoartritis. Sehat awal kemenangan, sehat awal kemenangan. Kuatkan aku dan kamu, bersama kita kan maju. Sehat awal kemenangan, sehat awal kemenangan. Syukuri semua anugerah, karena kita adalah pemenang. Kita ini adalah pemenang, karena kita
Kenakor tablet, originator triamcinolon, untuk mengatasi alergi dan peradangan yang membutuhkan terapi steroid. Kenakor tablet memiliki potensi antiinflamasi setara metilprednisolon dan tidak memiliki efek mineralokortikoid dibandingkan dengan steroid setara lainnya. Efek samping Kenakor tablet minimal sehingga dapat menjadi pilihan bagi pasien dengan hipertensi, ulkus peptikum, diabetes, dan osteoporosis. Kenakor tablet tidak pahit sehingga membantu meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan minum obat pada pasien.
Each tube of Voltaren Emel gel contains 0.2 grams diclofenac diethylammonium, calculated as diclofenac sodium, for the relief of mild to moderate pain in muscles, soft tissues and joints, and for symptomatic treatment of osteoarthritis. Voltaren Emel gel is a combination of gel and cream for topical application, which enables penetration into the aqueous and lipophilic environment of the skin for relieving pain, reducing inflammation and swelling, and improving mobility. Kanterpen PXM, antiinflamasi non-steroid dengan sifat analgesik. Kanterpen PXM diindikasikan untuk berbagai keadaan yang disertai rasa nyeri dan inflamasi, seperti osteoartritis, gangguan muskuloskeletal posttraumatik atau akut, termasuk tendinitis, tenosinovitis, periartritis, keseleo, tegang otot, dan sakit punggung ruas bawah. Kanterpen PXM hangat meresap dan tahan lama. Kanterpen PXM diformulasikan dari formula dasar kanterpen krim dengan penambahan piroksikam. Piroksikam efektif untuk mengatasi nyeri pada osteoartritis. Piroksikam paling efektif untuk perbaikan fungsional. NSAID topikal efektif dan aman untuk osteoartritis. Sehat awal kemenangan, sehat awal kemenangan. Kuatkan aku dan kamu, bersama kita kan maju. Sehat awal kemenangan, sehat awal kemenangan. Syukuri semua anugerah, karena kita adalah pemenang. Kita ini adalah pemenang, karena kita
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua pembicara dan peserta dari 6J PMR hari kedua. Izinkan saya, Kevin Trianto, untuk membawakan acara pertama hari ini, yaitu keynote lecture dari Prof. Julian Wang from Taiwan mengenai manipulative techniques for spine-related pain. Saya izin mengingatkan bahwa sesi ini adalah sebuah sesi live, sehingga pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom Q&A dan materi dapat diunduh dari website setelah acara interaktif hari ini selesai. Here with us today is Professor Julian Wang. Please allow me to read his curriculum vitae. Professor Julian Wang, MD, DC. He has already accomplished his education as a medical doctor in the College of Medicine, Kaohsiung Medical University, Taiwan, and achieved his doctor degree of chiropractic in Los Angeles College of Chiropractic, USA. As of now, he is an assistant professor in rehabilitation medicine, National Taipei University of Nursing and Health Sciences, Taiwan, and several professional licenses other than medical doctor is that he's a licensed physiatrist since 1995 and a certified acupuncture practitioner licensed in Taiwan since 1993. There are several work experiences that he is now a president of Somatigrity Academy Taiwan and also a president of Taiwan Association of Manual Medicine. He is also a medical director of Somatigrity Clinic in Taipei. For his professional specialty, we have heard before the somatigrity concept is a specialty in manual medicine, and also he is specialized in rehabilitation of the spine and musculoskeletal system. With a number of expertise, we really are so honored to have you here with us, Prof. Let us now welcome Professor Julian Wang. I'm sorry for the technical problem. Hello, Professor. Good to see you. Hi, hello. Hi. Hi, my dear friends. Very nice to see you guys online. Sorry, I could not change my background at this moment into the white colored. Is that okay, or can I continue? That will be all right, just... Professor. Okay, Yes, sorry okay. about that. Okay. It's okay. I'm sorry for the short notice as well. But so before we start, let us now, virtual applause for you to welcome Professor Julian Wang with his keynote lecture, Manipulative Techniques for Spine-Related Pain. To Professor Julian, the virtual stage is yours. Okay, thank you very much. Thank you, Kevin. Okay, now I'd like to share my screen. Hold on a second. Can you see my screen and hear me? Yes, we can hear you and we can see the screen. Sorry. This one. Okay, sorry. Can you hear me now? Yes, we can. Go ahead, Professor. Sure. Okay, I will start my presentation. Okay, the topic for today's presentation is manipulative techniques for spine-related pain. Let me introduce myself first, though you have introduced me. Thank you, Kevin. I'm Julian Wang. I'm a medical doctor and a chiropractor. I'm specialized in manual medicine and the rehabilitation for scoliosis. I'm now practicing in Taipei City, Taiwan. Okay, that was a great memory for me. I was invited to present a 3-day workshop in Jakarta in the year of 2018. Okay, I really had a great time, and I hope that someday I can visit Jakarta again and to see you guys. Okay, for me, if we want to get a great result
for our patients by manual therapy, I think there should be two important components to get a success. The first one is a great strategy, and the second one is a great technique. What I mean by strategy is we should do the things to do the right things. And for techniques, we should do things right. Okay, in my experience, 90% of the success is from a good strategy and only 10% from good techniques. The strategy is made by our brains. The techniques is made by our hands. So we have to combine strategy and the techniques together. Then we can get a great result for our patients. So the outline today will be the strategy first, followed by manipulative techniques. Let's start with the strategy. I think there are three major strategies for manual approach. The first one is a precise diagnosis. Second one is to avoid contraindications. And the third one is to apply the best logic of manual techniques. Let me start with the precise diagnosis. Okay, it's kind of difficult for us to make a precise diagnosis for patients with spine-related pain. What makes the diagnosis difficult? So I think at least there are four factors. The first one is the influence of red flags. The second one is psycho-emotional effects. The third one is central sensitization. And the fourth one is the high pseudo-positive rate of imaging studies. Okay, let me start with the first three, because they are non-mechanical problems. So here I'd like to share my experience that for every patient I see with pain complaints, the first thing I'm gonna do is to rule out non-mechanical problems, because I'm a physiatrist. My specialty is to correct the structure to regain the function for my patients. So 99% of my job is to deal with mechanical problems instead of non-mechanical problems. So whenever I see a patient with a non-mechanical problems, I will refer them out, because that's not my specialty. So the first thing for me is to rule out non-mechanical problems. So for today's topic, the manipulative techniques only work for mechanical problems. That's really important concept. Mechanical is from the word mechanics. That's the knowledge of force. So if the patient's problem has nothing to do with force, then I will regard it as a non-mechanical problem. But that's not my specialty. So we have to rule out non-mechanical problems first. For ruling out non-mechanical problems, I have to pass 3 mountains first. Okay, the first mountain is the red flags. We have to rule out red flags first. I have a checklist for red flags. Arthritis, which means arthritis like rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, that's inflammatory arthritis, has a component of inflammation with it, like a malignancy.
it's also non-mechanical. There is also some inflammation together with malignancy. Infection, okay, there is also combined with some inflammation with it. And the neuropathy, like a Guillain-Barré or any other neuronal diseases. For me, the compressive neuropathy does not belong to this category. Compressive neuropathy is mechanical, but other neuronal diseases are non-mechanical. The fifth one is organ diseases. Okay, like the most common presentation is that the patient complained of shoulder pain, but actually it's caused by gallstones. That's a common scenario for organ diseases that cause pain. And the vascular diseases. What's the difference between vascular claudication and the neurogenic claudication? That's a very important topic when we see patients with leg pain. We have to make a distinction between these two scenarios, and because the treatment is totally different. Instability, okay. Whenever patient is instability, I will not perform manual therapy because instability is the contraindication to manual therapy. I have to refer them out to see orthopedic surgeons to stabilize their structures. The last one is psychogenic. The psychogenic is not my specialty either, so I have to refer them out. So I made an mnemonics to memorize these 8 items. Amino VIP. It's kind of easy to memorize because you know what VIP is, right? A very important person. Whenever there is a very important person visit our house, I have to treat them well. I usually treat them a great meal. And usually I will treat them with a lot of meat, like a chicken, like a beef, like a pork. All those meat are made of proteins, and the proteins are made of amino acid. So it's kind of easy to memorize this mnemonics. So they are all amino man. So amino VIP. Whenever I see a patient, the first thing I do is to read amino VIP to myself to see whether it's a arthritis, no. Malignancy, no. Infection, no. Neuropathy, no. Organ diseases, no. Vascular diseases, instability, and the psychogenic. If the checklist has been ruled out, then I will be more comfortable to do the following treatments. Otherwise, I have to consider referring them out to other specialties. This is the first mountain. And I want to emphasize that all these red flags are also contraindications to manual therapy. That's really important. Okay, the second mountain I have to pass is psycho-emotional problems. The patient, this is especially correlated with chronic pain. The definition of chronic pain is the pain lasts longer than 3 months. The patient will present with pain avoidance behavior. We also call them the red flags because it's also very important, especially for patients for chronic pain. Here I found a very useful questionnaire. If you are not sure whether this patient's pain is from structural problems or psychological problems, you can perform this questionnaire on your patients.
Okay, if the score is higher than 50, then it's very possible that your patient's pain is from psychological problems instead of structural problems. Okay. Okay, the third mountain is central sensitization. All right. If your patients came to see you and you ask them to draw a picture to show where the pen is, and this is the picture they draw. Okay, pen everywhere, no rules for them, then you make okay 90% of the case that the patient has central sensitization. Okay, we know that there is a complicated process and theory regarding the central sensitization. Okay, some neurotransmitters are facilitated and some neurotransmitters are inhibited. Okay. If you want to know whether your patient has the problem of central sensitization, I will recommend a great paper for you, and you will have more concepts and information about central sensitization pain. Okay. So now we have passed the 3 mountains. Okay, the non-mechanical problems have been ruled out. Okay, then we will feel more comfortable to treat our patients because mechanical problems are considered for them at this moment, because all possible non-mechanical problems have been ruled out. But we have another problem, another bias for mechanical problems. That is the high pseudo-positive rate of imaging studies. As a medical doctor, I think we put too much emphasis on imaging studies and forgot the patient's clinical pictures, like a history, like a physical presentation. Okay, what I mean by high pseudo-positive rate of imaging studies is that the imaging findings, the positive findings in imaging studies are not necessarily the pain generators. This is a very important concept. I will show you a very important paper. It's from New England Journal of Medicine. It's a very great paper done in the year of 1994. It's an old paper, but it has been cited for thousands of times. This is a very interesting study. The authors gathered 100 pen-free subjects, pen-free, no pen, and took them to receive the MRI studies. And surprisingly, they found 64% of the subjects present with the positive findings in MRI studies like this, the protruded disc, but they are all symptom-free. So from this research, we know that the positive findings in imaging studies are not necessarily pain generators. You cannot see, you cannot tell your patients that, hey, here is a lesion. This is the region for your pain, but all the clinical tests are negative because there is a very high pseudo-positive rate of imaging studies. We should keep in mind on this because maybe we will make some misdiagnosis for our patients if we forgot
that there is a high pseudopositive rate of imaging studies. Okay, to elaborate, to more explain this this idea, I should introduce some terminology. For spine-related mechanical pen, there are two scenarios. The first one is the specific mechanical pen, which means there is positive imaging findings for those pen. We call it specific pen. It's only about 15% of our patients with pen complaint. The other category is non-specific pen, which means then there is the imaging studies are negative. We could not see any positive findings on those films. Sorry. It stands for 85%. That's a very surprising number, isn't it? We found that there is 85% of our patients with pen belongs to this category. Okay, this non-specific pen. Okay, we can go one step further. For specific pen, okay, there are two major types. The first one is serious spinal pathology, like spinal infection, malignancy, and so forth. It's actually, they are quite rare. It's less than 2% of the whole patients with pen. And followed by this tech category, the nerve root compression is about 12%, like a herniated disc or spinal stenosis. Okay. Most of our patients in pen clinic belongs to this category, the non-specific pen, which means the imaging studies are all negative. We could not see any positive findings in the films. Okay, this is non-specific pen. Now, we have two problems to be fixed. For problem number one, for specific pen, there is a problem of high pseudo-positive rate. Okay. For non-specific pen, the problem is how to make it more specific so that we can have a target to treat, because we cannot see them on imaging films. How can I get information so that we can know what we should treat? Okay, that's the second problem. Okay, to fix these two problems, the solution is, in my opinion, is a package of clinical approach. That is history taking and functional exam. So how can this package help? For a specific pen, only when both clinical and imaging exams are positive, then we may trust the findings of the image. If there is only positive in the imaging exams, but negative in clinical exams, then I will question the findings on imaging studies, because that could be a pseudo-positive scenario, because according to studies, the pseudo-positive rate is as high as 64%. So I should be very careful. If the clinical exam is negative, only the imaging studies are positive. Okay, for non-specific pen, so I don't have a visible target to treat because the imaging studies are negative. So what should I treat? I need a target to treat. So the method to figure out
the target is to do some functional exams to find the function-oriented problems. Like what? Like joint mobility, decrease the joint mobility, misalignment of the joint, abnormal muscle tension, the abnormal muscle strength, abnormal muscle length, abnormal motor control. All these are function-oriented problems. We physiatrists are function men. So this is our job. This is our specialty, to find the function-oriented problems for our patients because they are the targets for manual therapy. That's not the pain generator. It's the functional-oriented problems. So I will introduce and share my package of clinical approach. That's called 3-level approach of somategrity therapy. Okay, this is a word I created. You could not find this word in the dictionary. Okay, that's the combination of 2 words. The soma means our body, and the integrity means the whole picture. So that I want to see a whole picture of our body. So that's called somategrity therapy. Okay, it's a 3-level approach. Let me introduce one by one. Level 1 is to find the pain generator or symptom generators. Well, that's the job for level 1, to diagnose, to treat the pain generators. Level 2 is to find the locomotor dysfunctions behind the pain generators. That is to say, all these pain generators are caused by these locomotor dysfunctions. And this is where manual techniques work. Okay. And then level 3 is to find the root etiologies of the locomotor dysfunctions. Okay, basically, there are 2 categories. The first one is congenital. The second one is acquired. For congenital etiologies like leg length discrepancy or hemivertebral or some structural deformities, that's belong to the congenital etiologies. For acquired ones, like wrong posture for a long time, repetitive activities, traumas, emotional stress, poor sleep, malnutrition, and so forth. Quite a lot. So this is the root etiologies for level 2. So the cause and effect relationship is level 3 causes level 2, and the level 2 causes level 1. Okay. So for diagnosis, I will start with level 1 to find the pain generators first. Sorry. Okay. Let me take leg pain as an example. Okay, this is a very common complaint on our daily basis. Okay, I just told you that the first thing I deal with patients with pain complaint is what? Is to root out non-mechanical problems, reflex, psychogenic problems, central sensitization. And then I found, oh, this is mechanical. This is not non-mechanical. And the second thing I will do is to ask myself, is the pain local or referred? The patient has a leg pain here. Is the pain generator is located in these local structures, or it's referred from the spine? Okay, this is a very important distinction. Is it referred or is it local? Here, I would like to share some basic
knowledge of anatomy. For bone structures, there is only local pain. The bone structure does not have referred pain. So patient has a bone tumor here. The pain is only confined to this spot. It will not refer out like this. Also, this leg pain is not definitely not caused by bone tumor here, because for bone structure, it's only there is only local pain. The pain will not refer out. For soft tissue, yes, they could have both local pain and the refer pain. Just like myofascial pain, myofascial structures, they have both local pain and the refer pain. Okay. The third one is nerve root. It's just opposite to bone. Okay. The nerve root only has refer pain. They don't have local pain. And the very characteristic of refer pain is segmental pain. Following the dermatome. Okay, and this is the most referred, the most sharp. Okay, it's a segmental referred pain. Dura is a very important structure too. It only has referred pain, but it's a multi-segmental, not segmental, it's multi-segmental, like a whole buttock covering several dermatomes. Okay, for nerve root, it's only one dermatome if only one nerve root is pinched. Okay, this is a very important anatomical concept to memorize. You have to know this basic knowledge. This will help you a lot for clinical diagnosis just from the pain location. You can make a guess who is the pain generator. Okay, you have the basic knowledge, then you can use a package of history and the functional examination to make a differential diagnosis. Okay, after completing history taking and a physical exam, I will introduce you a very useful tool to make a more precise diagnosis. It's called the Clinical Diagnostic Rule, CDR. If you are interested in the paper, here's the QR code of this great paper. Okay, the topic of this is for low back pain. Okay, we have two kinds of CDR: the CDR for rule in and the CDR for rule out. The CDR for rule in means the positive likelihood ratio is higher than 2.0. And this will decrease the pseudo negative rate. What I mean by that is if the radiological picture is negative, but the patient has a positive CDR for rule in, then we cannot rule out the disease, because we can say, oh, I cannot see it. So it's not possible that patient have this kind of problem, because the clinical examination shows there exists the CDR for rule in. Also, that can decrease pseudo negative rate. And CDR for rule out can decrease the pseudo positive rate. Okay, so if the image is positive, but the patient has a CDR for rule out, then we cannot make rely on the radiological pictures, because the clinical is negative, or the patients presented with the CDR for rule out. This is very important to make a reasoning process to make a precise diagnosis for our patients.
Okay, the first scenario is herniated disc without nerve root involvement. Okay, the CDF for rule in has the centralization of symptoms during physical exam. The most common one are repetitive back extension. If we ask the patient to perform repetitive back extension, and the patient presented with centralization of symptoms, what does it mean by centralization? Say the patient originally has a leg pain here, and during the examination, like a repetitive back extension, the pain gradually disappeared here, but moved up to the thigh. Okay, and finally it will reach the back, and the pain here is just gone. That's called the centralization of the symptoms. This is a very important and characteristic presentation of a herniated disc. Whenever patient present with centralization of symptoms during the test, then you can make a very precise diagnosis that the patient has a herniated disc. This is a very useful clue. The second scenario is her herniated disc with nerve root involvement. Okay, the CDR to ruin the two CDRs. The first one is the patient should have a positive straight leg raising test together with Hancock rule. What is Hancock rule? There are 4 pictures: segmental pain of the root, corresponding sensory deficit along the dermatome, and the corresponding hyporeflexia, and the corresponding motor weakness. So if there is a 3 positive out of 4, then we say the patient has a positive Hancock rule. So both two together positive, then we can say that, okay, the patient has a positive CDR to rule in. The other important CDR is cross the straight leg raising. This is also very important CDR. Say patient has, if we suppose the patient has a right sciatica here, if we raise the left leg up to do the straight leg raise, and the patient's sciatica can be provoked at the same time, then this is a very specific CDR to rule in the herniated disc. Okay. Sorry. Okay, let's talk about spondylolisthesis. This is also a specific pain, just like this, which means we can see some findings in imaging studies. Let's review the review the radiological findings first. From the dynamic radiographs, which means fraction extension view or dynamic view, okay, we can do some measurement. If the disc angle change is higher than 10 degrees, or if there is a change in translation, the translation here from extension to flexion is greater than 3 millimeters, then we say, wow, this spine is unstable. So we cannot do, we should be, if we want to choose to do rehab, we should be very careful. The better idea is to refer them out to receive stabilization surgery, because there's a very significant instability here. Okay. But if we see a picture here, we can combine clinical, because
In my experience, I see a lot of patients showing this kind of picture, but they told me that they don't have any symptoms. It's very common to see patients. The radiological pictures are positive. There's a slip here, but clinically they don't have any symptoms. Don't have any low back pain here. So we have to perform the clinical examination and history taking to see whether there is a positive CDR to rule in or CDR to rule out. There are two CDRs to rule in. Okay, the first one is kind of hard to learn because you have to learn how to palpate the intervertebral slip, how to palpate the segmental hypermobility through the passive mobility test. Because we physicians don't have many chances to learn these examinations. But there is a very simple test I will recommend you guys to learn. That is a passive leg extension test. It's a very useful technique. It's very easy. Just have the patient prone on the table. And we do the traction and raise the feet up to about 30 centimeters. Okay, we apply traction. And the patient just told you that, oh, I feel something heaviness. I feel some heaviness or something heavy here. Then you gradually lower down the feet. Oh, now the heaviness just gone. Then 90% of the case, you can say that the patient has a lumbar instability. This is a very useful test if the patient has a picture here and this test is positive, then we are sure that the pain is from spondylolisthesis. Because the pseudopositive rate of spondylolisthesis is very high. I just told you that I have seen quite a lot of patients with spondylolisthesis in X-ray, but the patient did not have any pain. So we can combine both radiological exam and clinical exam to make a more precise diagnosis for our patients. Okay, the next one will be the spinal stenosis. The CDR for rule in is Cook rule. 5 presentations, if the 3 positive out of 5, then we can say the patient has a positive Cook rule. Age older than 48, that should be for all people. Bilateral symptoms because the central stenosis. Leg pain is more severe than back pain. The pain happens during walking and or standing, and the pain can be relieved upon sitting. If a 3 out of 5 is positive. Okay, this rule can be supported by 2 presentations. That is the walking tolerance can be improved by flexing their spine. And if there is a history of pain relief by forward bending. So if that is to say that if we find a picture here in a radiological exam, we found a picture here, all kind of stenosis here, but we have to ask our patient to check whether the Cook rule is positive. If it's positive, then we can trust, okay, this is the lesion, or this is the pain generator.
the spinal stenosis is the cause for the patient's symptoms. If the Cook rule is negative, it's less than 3 out of 5. So we should be very have some question about the findings here. Could be the symptom could be caused by other reasons. Facet joint syndrome. Okay, this is very tricky problem because it belongs to non-specific mechanical pain. They don't have specific clinic radiologic pictures for this syndrome. So no imaging can help the diagnosis. And so for pain doctors, they can diagnose this syndrome by double block procedures in joint space or the medial branch block to make a diagnosis. But we are not pain doctors, we are not anesthesiologists, so we can do clinical exam to help diagnosis. But unfortunately, there is no CDR to rule in for Facet syndrome. But they have CDR to rule out for Facet syndrome, which is no relief with recumbency. So that is to say, if patient's pain cannot be relieved by lying down, it's very dangerous to make a diagnosis of Facet syndrome. If patient has a facet problems, the symptoms should be relieved by lying down. That's a very important concept. On top of that, the physical examination should not be present with centralization of symptoms because this is very specific to what? To herniated disc. This presentation is specific to herniated discs. So if patient present with centralization of symptoms during physical exam, like a repetitive back extension, the patient moves from the leg to the back, then that's not the facet problem. So we should consider the disc problems. Sacroiliitis and or sacroiliac sprain. If the pain, the leg pain from SIJ, this is also a non-specific mechanical pain because the imaging studies cannot help a lot. If you are a pain doctor, you can do a double block procedure for diagnosis, but we are not. So what we can do is do clinical package of examinations and history taking. And fortunately, there is a rule in CDR for this, which is a very famous rule. Last lead rule is very useful and famous rule. 5 items. If at least the 3 out of 5 positive, then we can make a diagnosis of sacroiliitis or sacroiliac sprain clinically. Okay, the same concept. There should be no centralization because centralization is specific to a herniated disc. During the exam, we can find that the pain is very, there is a dominant pain surrounding PSIS. This is local pain. So because this because joint capsule is a soft tissue, as I just mentioned, the soft tissue has both local pain and referred pain. So if it's from SIJ, the patient will have a PSIS pain here, that's local pain, and also will have a referred pain. Do you know which dermatomes innervating the SIJ? Which level innervating the SIJ? S1 to S3.
S1, S2, S3. So it's just like sciatica along the S1 dermatome and the S2 dermatome, sometimes to the heel. If the inflammation is very severe, it's the more severe the inflammation, the farther it will radiate out. Here's the last rule, the 5 important tests. Okay, the first one is distraction test. You just you make a distraction of the SIJ. That's to stress the anterior SIJ ligaments. Second one is thigh thrust. Okay, you place your palm behind the sacrum and apply the force through the thigh to make a shear of the SIJ on the right. The third one is Ganslins. We all know Ganslins in medical schools. So Ganslins. Do Ganslins both sides. Compression asks the patient to lie side lying and apply force on the ilium. That's to stress the posterior sacroiliac ligaments. Okay, the last one is sacral thrust. You ask the patient to lie prone on the table and apply pressure on the sacrum. The purpose of this is to shear both sacroiliac joint to provoke the pain. All these 5 tests are pain provocative tests. We just trying to stress the sacroiliac structures to provoke the pain. If the pain exactly the same as the chief complaint, then we can say that, oh, the sacroiliac joint could be the pain generator clinically. Okay, the last one I want to address is the myofascial pain. There are 3 suggested criteria to rule in myofascial pain. The first one, there should be a palpable taut band within the skeletal muscle. Number 2, there should be some tenderness. Should be some hypersensitive spot within the taut band. Number 3, we have to provoke the pain recognition, which means the pain you provoke should be exactly the same of the chief complaint. If it's another pain, not a chief complaint, then that's not possible that the pain generator is the myofascial pain. Okay. Okay, so far, we just finished the level 1, the pain generator finding process. Okay, now the pain generator has been revealed. We have two routes to take. If the problem is acute, if it's acute pain, then we will treat the pain generator at this moment, like ultrasound guide injection, infiltration, or physical modalities, oral drugs, and so forth. But if it's chronic, the condition should be more complicated because there is quite a lot compensations for the pain. So there should exist some locomotor dysfunction so that the pain generator cannot disappear, just always there, because there is a locomotor dysfunction there, so that because the locomotor dysfunction is the cause of chronic pain generator, so we have to fix the locomotor dysfunction first. Then we can completely eradicate the pain generator. Otherwise, the pain just come back again and again. So if it's chronic, for me, I will go to level 2 approach. If it's acute, like bursitis or something, I will do injection right away. Okay, let's talk about the level 2. To find the locomotor dysfunctions behind the pain generators. I should notice that the
this is where the manual techniques working. Okay, let me drink some water. Okay, thank you. Okay, when you go to level 2, what are locomotor dysfunctions? I organize them into 3 categories. The first one is mobility dysfunctions. The second one is alignment dysfunctions. The third one is motor control dysfunction. Bingo, this is what we physiatrists are doing, right? We are dealing with mobility problems, alignment problems, motor control problems all the time. For mobility dysfunction, we have hypomobility and hyper. Okay, the manual techniques can only work on hypomobility, not hyper. If patient has an unstable spine, I have to refer them out for surgical approach. Okay, if it's hypomobile, bingo, this is my candidate for manual therapy, either soft tissue or joints. Okay, the second one is alignment dysfunction. It could be global. Okay, some important body parts, they are not aligned with each other, or some local, just one joint. I have to realign them. And the motor control dysfunction could be primary, could be secondary. Maybe that's a compensation or some regional interdependence. It's a very complicated process. 3 major categories. And they are the target of manual therapy. Okay. Interestingly, if I correct those locomotor dysfunctions, the pain is gone right away. No exceptions. A very, very interesting phenomenon. I don't work on the pain generator directly. I just work on the locomotor dysfunctions. But the pain just gone right away after I fixing the locomotor dysfunctions. Chronic scenario. All the rationale behind the treatment and the formation of pain generator from locomotor dysfunction, there are 2 possibilities. The first one is the concept of biotensegrity. The fascia has been studied more and more during the previous 10 to 20 years. Okay, more and more researchers and clinicians are interested in this mysterious structure. Now it's not mysterious at all. The second mechanism is regional interdependence. Okay, so at this moment we should respect our God. They create our body and follow a rule. So like an ankle is a mobile joint. It's next door. The knee should be a stable structure. And it's next door. The next door of the neighbor of the knee is the hip, should be mobile. And the lumbar should be stable. Thoracic should be mobile, and the cervical should be stable. So it's kind of a rule. Exists a rule of this. Let me take the knee pain as an example. If patient has a hip problem first, say the right hip cannot move very well, is a range of motion limitation of the hip. But the hip is born a mobile joint, but if it's hypomobile now. Now our body will find somewhere else to compensate the mobility.
usually we will find it's next door, the neighbor knee. We want to increase the knee mobility to compensate for the loss of the mobility of the hip. So the ligaments here will be strained all the time. Okay, so it will become less and less stable. Finally, the osteoarthrosis happen following the decreased range of motion of the hip. This mechanism is the concept of regional interdependence. Very interesting. So how to identify the locomotor dysfunctions? I create a mnemonics ATM. We can use ATM is to whenever we need the money, we will go to ATM. But whenever we need some information from level 2, locomotor dysfunction level, I will go to ATM as well. What I mean by ATM, the A stands for alignment check. We can use the inspection or palpation to get information of patient's alignment condition. T stands for tension, tissue texture, tender points, trigger points, and the temperature. M stands for mobility check, the muscle test, and the motor control evaluation. Okay, so we use this tool to identify what locomotor dysfunctions are. So at this point, we have the diagnosis of locomotor dysfunctions. Either they are alignment problems, mobility problems, or motor control problems. So I personally will apply manual therapy first to correct locomotor dysfunction, followed by exercise training and the lifestyle modification. So I will do manual therapy first. Even the patient's problem is a motor control problem. It's a very interesting finding that when I use manual therapy to fix the alignment problem and the mobility problem first, and then the motor control problem just gone. Because I think the motor control problem is a kind of a compensation for mobility problems and alignment problems. So I think it's very efficient. It's a very efficient way for me to apply the manual therapy to fix the alignment dysfunction and the mobility dysfunction first. Then I will just save my time to do the motor control training thereafter. Okay, finally we finished the diagnosis part. As we know, diagnosis is the most important strategy for a successful manual approach. So after making a precise diagnosis, then the second thing we should focus is to avoid contraindications to manual therapy. As I just mentioned, the red flags, the amino VIP are the contraindications to manual therapy. So at this moment, I will read amino VIP again to see whether the patients are contraindicated for manual therapy. Okay, if there is no contraindications, now I have to apply the best logic of manipulative techniques. Oh, here is my logic. Here's my experience sharing. First, I will correct the joint, the alignment and the mobility dysfunction first, instead of soft tissue. I will start with joint. For the joint manual works, I will correct the spine first, followed by the pelvis.
Okay, if then I will work on the muscles, the soft tissues, to see the tension, the muscle tone of the muscles. If it's hypertonic, then I will apply some muscle relaxation techniques. If I found there is a adhesion among the related myofascial structures, then I will apply myofascial release techniques. Relaxation techniques is different from release techniques. I will discuss further later. If patient suffer from adverse neurotension, then I will apply neurodynamic techniques to desensitize the neural tissues. What time is it? Okay, almost 12 o'clock. Okay. Wow, I'm so happy that we just finished the strategy part. The strategy is very important. Okay. Next, I'm gonna introduce some manual techniques for you. Okay, to the candidates for manual techniques are locomotor dysfunctions. Okay, when it comes to categorization of manual techniques, there are 3 categories: joint techniques, myofascial techniques, and the neurodynamic techniques. For joint techniques, we have joint high velocity, low amplitude thrust techniques and the mobilization techniques. The second one is joint realignment techniques. This is created by me. No other persons. I could not find any other information about this. This is created by myself. Very interesting and a very effective technique. And for myofascial techniques, there's a muscle energy technique to relax the muscle, strain counter strain to relax muscle as well. This is for more chronic one. This is for more acute one. And the myofascial release, if there exists an adhesion. The third one is neurodynamic techniques. That's to desensitize the neural tissues. Okay, the first one is joint high velocity, low amplitude thrust and mobilization. Okay, the indication is the capsular adhesion of the joint. That is that will result in joint hypomobility. If the pain is acute, then I will apply some gentle mobilization. If it's chronic, then I can perform high velocity, low amplitude thrust. The effects of these 2 is to restore the joint mobility in the right direction. It's very important, in the right direction. Okay, if the direction is wrong, that you will mess up the patient's condition. Okay. Yeah, I have prepared a video clip to show. I'm gonna demonstrate the joint mobilization technique. Can I ask whether you can hear the voice? I'm Yes, not we can sure hear the whether you can voice, hear Professor. the voice of the video clip. We can hear the voice and we can see the picture as well. So it's Is the good to voice go. okay or is not clear? It is clear. I'm sorry? You can just it's very clear. You can go ahead. Okay, great. Okay, great. Okay. Joint high velocity, low amplitude thrust technique. Before treatment, I have to palpate the cervical spine from C7 to C2 to identify where the problem is. Okay. I start with P2A glide first, C5, 6, 5, 4, 3, 2. I open the facet, 7, 6,
5, 4, 3, 2. And open the facet. 6, 5. When I palpate the C5, I found there was a right rotational restriction at the level of C5. This should be the target for treatment. 6, 4, 3, 2. Okay. I'm going to demonstrate the first technique is joint mobilization technique, which is for acute condition. I palpate the articular pillar of C5 in between C5, 6. Okay, the line of drive is I to S, L to M, and P to A. I engage the end ring for 3 to 5 repetitions. Then I palpate again to see whether it's free. Okay, if the condition is chronic, then I will perform the second technique that is high velocity, low amplitude thrust technique. Okay. I will contact the articular pillar of C5 on the left with my middle finger. Okay. The tissue slack is I to S, L to M, and P to A. I engage to the end range and do the thrust. Okay. Okay. Then I repalpate the segments to whether it's free. Wow, much better. There you go. Thank you. Okay. Okay, next one is the joint realignment technique. The indication for that is for joint misalignment. If the patient is not well aligned, if the joints are not well aligned with each other. Okay, the effects of it are realign the dysfunctional joints. Okay. Next one is for muscle work. The indication for muscle energy technique is muscle hypertonicity. The effect is to relax the hypertonic muscles. Okay, the procedures are isometric contraction first, and that will activate the Golgi tendon organ. That will evoke inhibition signal to the alpha motor neurons, and that will make the muscle relaxed. Let me show some demonstration here. I'm gonna demonstrate muscle energy technique. Okay, the indication for this technique is to relax hypertonic muscles. Okay. For these patients, I found the left sternocleidomastoid is hypertonic. So I'm gonna use the muscle energy technique to relax this muscle. I position the muscle in the lengthened position to engage to the endpoint. Then I will ask the patient to do the isometric contraction of the muscle. But for neck muscles, I can use eye movement to replace muscle contraction. So I ask the patient to look to the right later, okay? When I ask you, okay? I will combine the breathing technique for this muscle energy technique. Okay, please take a deep breath and hold. Okay, look to the right. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, back to neutral. And then totally relax. I engage to a new barrier. And then take a deep breath and hold. Okay, look to the right. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, back to neutral.
engage to a new barrier. Okay, take deep breath and hold. Okay, look to the right. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, back to neutral. Okay, then I palpate the muscle tone of the muscle. It's totally relaxed now. Okay, the next one is a strain counter strain. The indication for that is muscle hypertonicity. Actually, it's the same as for muscle energy technique, but this is more is a more acute scenario. So at this moment, we don't stretch, we don't place the patient in a lengthened position. On the contrary, I place the muscle in a shortened position. So that's a painless position. We stay there for 90 seconds. At the I will feel the pulsation close to the end stage of the 90 seconds. And then we slowly move the structure back to the original position. Then we finish the technique. I'm gonna show some demo here. Okay, I'm gonna demonstrate myofascial release technique. Oh, Okay, sorry, the I got indication the wrong for one. this technique Sorry. is to release the adhesion of Sorry. the That's- myofascial structures. Oh. For this patient, I Stop. found that there is an adhesion here at. Okay, this is, I placed the wrong one. Sorry. Okay, I'm gonna demonstrate my. Oh, sorry, I skipped the strain counter strain. Okay, let me just introduce the next one, the myofascial release. Okay, the indication for the myofascial adhesion to release the myofascial adhesion. Okay, that's the effects of these techniques. The adhesion may happen within the muscle or in between muscles. Okay. Okay, I'm gonna demonstrate myofascial release technique. Okay, the indication for this technique is to release the adhesion of the myofascial structures. For this patient, I found that there is an adhesion here at the upper trapezius muscle. Okay, I will check the muscle length first. It's stuck here, okay? And I'll go further. So I will apply the myofascial release technique on this muscle. First, I will anchor the adhesion spot here and slowly move the neck away from the spot. And at this moment, the patient will feel some tension at the neck. There you go. This is a passive release. We can also apply active release for the patient to actively side bend her neck to the left. Okay, please. The advantage of this technique is that patient can avoid the pen threshold because she knows where the pen is. Okay, good. Slowly back to mute. So I'll repeat the procedure for 3 to 5 repetitions. Then I check the muscle length again. Okay, it's much better. Thank you. Okay, the next one should be neurodynamic technique. The indication for that is adverse neural tension, which means the neural structures have been hypersensitized. It usually happens after a herniated disc. The nerve root have been compressed for quite a long time, and the
the neural tissue itself has been sensitized. So we want to decrease the sensitization condition. Then we can apply the neurodynamic technique to decrease the hypersensitized status. Okay, the purpose is to desensitize the neural tissues. I'm going to demonstrate neurodynamic technique. The indication for this technique is to normalize the adverse neural tension of the hypersensitized neural structures. Okay, to start with the technique, I will place the leg in the position where the patient got hurt. Okay, usually the sciatica happens at this point. Okay, I keep in mind where the position is. Okay, then I will apply the neurodynamic technique to desensitize the neural structures. Okay, I will apply the gliding effect of the hypersensitized nerve structure. So when I lower down the leg, I will ask the patient to raise her neck. When I raise the leg, the patient will lie flat. Okay. Okay, go up, 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 up. Here is the barrier. Okay, go down. Raise your neck. Okay, down. Up. Okay, down. And slowly increase the range of leg raise. Because the neural structure has been desensitized. After several reps, I found that the neural structures have been desensitized. So we can apply the leg raise again. We found that the patients can get a better range before treatment. That's it. Okay. Now we finish the level 2, then we go to level 3. After the level 2 treatment through manual therapy, or then the next step is the purpose is to prevention of recurrence. We have some tools to reach this goal. The first one is orthotics, because maybe the root etiology is congenital. Maybe they have a pronated foot or leg length discrepancy. Okay, we cannot change the congenital problems, but we can make it better. So we can apply orthotics to make the condition better, to make the pelvis more balanced through the balanced foot. And we have to teach or instruct our patients to perform some corrective exercise to enhance the motor control and the core control status. And if patients from the problem is from the posture, the wrong posture or repetitive wrong activities, then we have to teach them how to correct those bad habits and to have a better lifestyle. Okay, it's almost done. Okay, what I want you to take home for today's presentation is as follows. The first one is diagnosis, diagnosis, diagnosis. Level 1 diagnosis, level 2 diagnosis, and level 3 diagnosis. Whenever I see a patient, the first thing I would do is to rule out the non-mechanical problems.
three major things: red flags, amino VIP, psycho-emotional issues, and central sensitization. Okay, all these are non-mechanical problems, which is not our specialty. We have to refer these patients out for a better management. Then we make sure that the patient has a mechanical problem. We'll start with level 1 approach to identify where the pain generators are. We can do it through history taking and a functional exam. I will use CDR to help reduce the pseudo-positive and pseudo-negative rate. And then I treat the pain generator, such as the ultrasound-guided injections, if it's acute. If it's chronic, then I will shift to level 2 to identify where the locomotor dysfunctions are, because when the condition become chronic, it tells me that the condition is a little bit complicated. There should exist some compensations to the original pain. So we have to find out where the locomotor dysfunctions are, because if I don't do that, the pain will come back again and again. I do the level 2 diagnosis through ATM. I treat the level 2 dysfunctions by manual techniques first, including joint techniques, myofascial techniques, and neural techniques. For level 3, I have to identify what the root etiologies are. Maybe congenital, maybe acquired. The purpose of that is to prevent recurrence. Maybe I will apply orthotics, physical exercise, and physical education and lifestyle modifications for a comprehensive management. I think that's it. Thank you very much. I hope that you can ask any questions if you have. And you may find me at, this is my email, and this is my WhatsApp. Thank you so much for your invitation. Thank you. Thank you so much, Professor Julian. That is an amazing session. Are you okay, Prof? I'm so sorry that it takes very long time. I'm okay. I'm okay. I just took some food before the presentation, so I'm not hungry. Yeah. I was really worried, but as just a general recap, I actually wanted to do the take-home message, but you have done it so well. I think the 3-level approach is really amazing, and I am really happy to see that there are 325 participants by now listening to your lecture. So, and we do have several questions, Professor. Are you ready to answer right now? Yes. Yes. So, okay, so thank you, Prof. The first question comes from Dr. Dina Safitri. She asked how to rule out unstable spine, as this is a contraindication in manual therapy. I think this is when the patient come to us and maybe they already have the diagnosis of unstable spine as he was referred. How do we rule out this before we do the therapy? Okay, how to rule out? Okay, I just mentioned that two categories. The first one is radiological. The second one is clinical. So for radiological, I will do the dynamic test, dynamic flexion extension view, to measure the angle change and the translation change. If it's fit the criteria of instability, then I will keep in mind that, and then I will perform clinical tests like the leg raise extension test to see whether it's a positive. If both are positive, then I can maybe 100% sure that the spine is unstable, and I will not perform any manual therapy on that segment. But I can perform manual therapy on other segments. Say maybe the hypermobility or instability of the lumbar spine is from a very rigid thoracic spine. It's kind of a compensation because the thoracic spine is very rigid.
then the patient has to compensate the rigidity by increasing the mobility of the lumbar spine. So then the lumbar spine become unstable. So before referring them out, I will try work on the thoracic spine first and do some core training to stabilize the lumbar spine. If both can work, we are very happy. But if still cannot work, then I will consider referring them out. That's it. That's my Okay, answer. thank you, Professor. Very well answered. So the next question comes from Dr. Ratih Dwi Ratna, and she asked about what about the dose and the frequency and duration of each manual therapy? Thank you, Prof. The frequency? Okay, that's a good question. Actually, it depends to see whether the condition is acute or chronic. In average, the frequency for manual therapy is around 1 to 2 sessions per week. If the patient's the condition is severe, maybe I will ask the patient to come back to see me maybe 3 or 4 days after the first visit to see the response. If it's chronic, maybe I will ask the patient to come back a week later. I ask the patient to report to me in the second visit. How does the pain go during the previous week? Maybe it's better, and recur a little bit, or it does not change, or it becomes even worse. I want to know the response to my first treatment. Then I can tell the patients how long it will take for relief. Otherwise, I cannot. I don't have a pre-existed program for patients to say, oh, you need to have 6 treatments to cure. No, I have to make a test to see the response to my first treatment. That's my strategy. Okay, thank you, Professor. So I do think that we need to see, we cannot just have a one session with the patient. We have to see through times, and also we have to evaluate. I think that's very important for us to set the dose. The next question comes from Dr. Endah Ambarwati, and she asked, what if in Hancock rules, there are only 2 signs that are positive? Is it possible for us to still get the diagnosis? And additionally, Prof, regarding the sensory deficit in Hancock rule and also motor weakness, should there be like really dermatomal or any sensory deficit does mean that the Hancock rule is positive? Okay. Okay, this is a very great question. Okay, for a nerve root compression, the sequence of symptoms should be like this. Pain first, followed by tingling, followed by motor weakness or numbness. So the last 2, motor weakness and the numbness, are neurological deficits. Tingling itself is not a neurological deficit. Okay, tingling is just like pain. It's not as severe as numbness and motor weakness. So this is a good question. If there are only 2 positive, like only spinal pain, and maybe the pain itself is not as severe. It's not a neurological deficit. Okay, but patient have a positive trait like raise. So I cannot 100% sure that the patient nerve root is compressed, but if the radiological findings are positive as well, I will treat the patient as a herniated disc compressing the nerve root first. Maybe I would depending on the patient's condition. If a patient has a neurological deficit like a numbness and a motor weakness, I will not apply manual therapy on my patient. I will desensitize the
the neural structures first. I will apply epidural anesthesia first before manual therapy. I work on the patients by manual therapy only when they don't have neurological deficit. They have only pain or tingling. That's okay. Manual therapy is okay. But if they have numbness or motor weakness, no manual therapy. I will desensitize the neural tissues and either dura or nerve root first. That's my strategy. Okay, thank you so much, Professor. So can we go on to the next questions? We still have Sure. like 5 questions right now. Oh, that's okay. Okay. Okay, the next question comes from Dr. Rini Agustin, mentioned that this is a case of a low back pain patient, chronic, that is already 1 year, currently walking with a slouch posture because he or she felt pain whenever they try to extend the trunk. What would you do to this patient? Thank you, Prof. You mentioned that they have a low back pain for 1 year already. Yes, yes, a chronic low back pain. And then the patient got pain during extension. Yes, true. Okay. What exactly the question was? What So that was the question. If what I can see from the question in here is that what is the initial therapy that you could give to a patient with a chronic low back pain, especially in an extension position, and the patient has a postural problem? Okay, I have to make a precise diagnosis first because just I mentioned diagnosis. So for a patient with the pain is provoked or getting worse after extending their back, there's quite a lot of possibilities. So for a patient with a herniated disc, there is a very famous presentation we called curve reversal. When patients sit for quite a long time, when I ask them to stand up, the back extending, while patient got hurts, that's really hurts, because that's a presentation of internal derangement of the disc. So those also disc patient could have pain during extension. If the pain is from the facet joints, when ask the patient to extend the facet, well, because the facet has been pinched with each other, so that will make the pain worse as well. So it's kind of hard to treat the patient directly just from symptoms. I have to do both the radiological and the clinical package. I need a package for a precise diagnosis. Then I should avoid contraindications, and then I will consider do the manual therapy on them. So I have to have a precise diagnosis before I treat. That's my answer. Yes, that's very correct, Prof. I do think that it would be difficult for us to just answer from a very with a non-precise diagnosis, because I think the diagnosis should be made first. So regarding the diagnosis, there's another question from Dr. Lydia Wati, and she asked how to analyze several pain generators, the pain generators from a patient that suffered from HNP and also spinal stenosis. Yes, that's the question, Prof. What does HNP for? Sorry, nucleated pulposus, the hernia of nucleated pulposus, and okay, also the spinal stenosis. I'm sorry. Okay. I will. Okay, that's totally different categories for disc and stenosis. The typical picture because the typical picture for disc is the centralization and the peripheralization of the symptoms. That's the characteristic of a disc. And for spinal stenosis, the claudication and the pain during standing and walking is the characteristic. So for the disc, they don't have pain during standing or walking
as the major presentation. Okay, usually sitting too long may be a very common presentation for them. So actually from the history and the physical exam, we can make a distinction between these two scenarios. Yeah, that's my answer. Because they are Okay. totally different. For spinal stenosis, when it comes to treatment, it's because the stenosis, what we can treat through manual therapy is to improve the alignment and mobility. It's kind of hard to increase the cross-section area of a spine, of a stenotic spine. So yeah, that's a very, very important to make a distinction because we can treat the herniated disc very easily. Okay, the disc is not a big deal. It's not a big deal for me, but the spinal stenosis is kind of hard. If it's the ligamentum flavum has been very hypertrophied, and the spinal canal is very small and narrow, it's kind of hard to fix the stenosis through manual therapy. That's my experience. So yes, we have to make a distinction between these two scenarios. Okay, thank you so much, Professor. So we have around 20 more minutes for this session. From Dr. Era, we have a question. She asked, what should we prepare before we do manipulation therapy in order to save our own spine while during the therapy? So it's on the physiatrist. Okay, that's a very, I think it's very important interesting, Prof. Okay, okay. But for my students, I teach many techniques in my country because we have an academy, Somategrity Academy. So a lot of medical doctors and physical therapists learn from me. My first lesson to them is to protect yourself. You have to protect yourself. I can figure out some rules. The first one is to always arch your back during the treatment. Arch your back. Whenever possible, you maintain your back in an extended position. You always arch your back. Number two, you have to find a place, find an object to rely on, which means you place your body weight on the edge of the table or something. You cannot just stand there. You have to find something to rely on it. Then you can save your muscles of your trunk. Okay, this is, and the third one is you apply the force through your body weight, not your extremities. The joints of the extremity is just for locking. You lock them, and then you apply the force through your body weight. So it's very you don't have to apply a lot of force. It's very easy for me because I'm a heavy man. It's kind of easy for me to apply the force. Actually, that's just that's a little bit. That's just a very little body drop. Then I can have a large amount of force. So then we can protect and save ourselves. That's three major tips to protect ourselves. Those are very nice tips, Professor. I do think that we need to care for our own, and oftentimes we would forget to do it and realize afterwards. Yeah, exactly. Yes, we have several more questions. So regarding modalities, is it necessary for us to give a heating therapy like ultrasound before to do the manual therapy? If patients do not tolerate the manual therapy, what should we do? Okay. I think it's good to apply some physical modalities on patients before manual therapy because that will make the muscle, at least the superficial muscles, relax.
and it's a good idea to do that. But is it mandatory to do that? I don't think so. But you know, but 100% of my patients, I will apply heating pad before manual therapy, because that will make it more reasonable that we should relax the muscle first before doing the manual therapy. But in some cases, I don't think that's quite necessary to apply the physical modality theoretically, but practically I will do that. And if the patient does not respond well to manual therapy, we should consider, number one, maybe my diagnosis is wrong. Number two, maybe my technique is not good. And number three, maybe patient is too sensitive to force application. So it depends on what kind of reasons for this poor response. Yeah. But I think that 90% of the case is the diagnosis problem. Yeah. Diagnosis. Thank you, Professor. So, regarding your one of the videos, Dr. Indah Retno had a question regarding the muscle energy technique for the sternocleidomastoid. In the video, the patient seems to only move the eye and do not contract the SCM muscle. So, what is your comment on this? Thank you, Prof. Okay, that's called the oculocervical reflex. Now, for muscle energy, the typical muscle energy, we have to place the muscle in an isometric position to do the isometric contraction. That will provoke the Golgi tendon organ and releasing inhibitory impulse to the alpha motor neuron. That's the mechanism for muscle energy technique. But for neck muscles, kind of, sometimes that will make the patient painful to contract the neck muscles, especially patients have a neck complaint. So we have we can replace muscle contraction by move the eyes. That's called oculocervical reflex. So if we ask the patient to look to the right, which means right rotation of the neck, we can say that's equal mark. You want the patient to do the left rotation of the neck, we just ask the patient to wash to the left. So to replace the neck contractions, to use the eye movement to replace. Now we can get exactly the same effect of isometric contraction of neck muscles. Yeah. The patient will feel more very comfortable. interesting. Yeah, that's oculocervical reflex. I do think that might be one of the reflex itself might be one of the cause of us having neck pain during a lot of Zoom webinars, is it, Prof? Exactly. Exactly. Because we keep on looking left and right for the chats and the picture. Yeah. So you can see that I change my position all the time. That's why. Okay, so a little more questions and around 12 more minutes to go. So Dr. Rudy Rusli asked a question for patients with cervicogenic headache and the radiologic finding is a straight cervical spine with narrowing disc space. Which manual therapy which we should perform first? And is there any precaution we should take in mind of doing the manual therapy at the neck area? I think it's everyone's question on the neck area. Oh, Thank you, exactly. Yeah. Let me start with the complications first. Yeah, the most notorious complication of manual therapy on cervical spine is the VB, the basilar system insult, right? So we have to make sure that the VB system, there is no VB insufficiency for this patient. We can do some tests, but like a George test to
to have the patient to do the extension and rotation to one side for 1 minute to see there whether there is a nystagmus, dizziness, or some brainstem symptoms or signs. But the most important thing is the history. If patient has a number one, old age, number two, diabetes, and hypertension, or number three, they have the birth control pills, taking the girls taking birth control pills, and all these are risk factors for young embolism or after the cervical manipulation. But for soft tissue techniques is okay because they are very gentle. The one technique we should be careful is the thrust, the high velocity, low amplitude thrust. That sometimes the plug on the vessels will be dropped out and pushed to the brain. So that will make some stroke, some bad conditions. So we have to ask about the history. I think it's not a big deal for young patients, but for patients older than 50 years old, we should be careful for this to avoid this complication. We will ask the history, the drug history, and do some VB test to rule out this risk. And for cervicogenic headache, okay. Yes, I think a lot of headaches is from the neck problems, from neck dysfunctions, alignment like a military spine, and hypertonic muscles, especially the sternocleidomastoid and the anterior scalene. Usually they are pain generators of the cervicogenic headache. So I will do exactly the same thing, the radiological and the clinical, two things. And then what I do is, because there's kind of hard to find a target pain generator to treat. So I just work on the level 2. I find the motor dysfunction. I treat the dysfunctions instead of the pain generator because I could not find it. So I will I will palpate the mobility of the cervical joint, and I will check the alignment of the cervical joint. I will palpate the muscle tension to see whether the muscle is hypertonic, and I will check the neural tissues and so on. And then I will just do what I found to do the related manutherapy according to my findings. That's my answer. And usually it's very effective. Unless there is no contraindications, very effective to treat the patients with cervicogenic headaches. Okay, thank you, Professor. So there are 3 big questions again after this. So I think I will combine the question of Dr. Eka Pujihartato and Dr. Nurul Uliani. The question is regarding radicular pain. So how to actually differentiate the radicular and muscular radicular pain? What can we do to differentiate them? And how to actually differentiate the pain that have multiple nerve root involvement with dura involvement, which is also a multi-segmented referred pain. Okay. Okay. Usually, so the question, let me clarify the question. Is Yes, asking about the dura pain and the radicular pain? Yes. How to make a distinction? How to make the distinction Okay, between okay. radicular pain and also multiple nerve root involvement and dural involvement. Okay, great. Yes. Yes. For multiple root pains, they were covering several dermatomes. The pain will cover several dermatomes, right? And for dural is will cover as many as 8 dermatomes. 8 dermatomes. That's for dural. So usually for a patient with dural pain, the pain for the lumbar spine, the pain usually happens at the buttock area. Buttock. Around the butt. For the cervical
spine, the dura pain is around the interscapular area. That's the most typical place for dural pain, covering several dermatomes. But they will never, ever accompany with neurological deficit. No numbness, no weakness, or no tingling. Okay, so this is the typical presentation of a dural pain. But for root pains, sometimes multiple root pains, they are also may complain combined with some tingling or some motor weakness or sensory deficit. That's the major distinction between the two. At this moment, the radiological findings can help. I can read the MRI of the patient. I use the more central protrusion. So 90% of cases the dura has been irritated. There's no way to compress the nerve root if it's central protrusion, but it's more lateral. Wow, that could be, and for several segments. So then that should be a multiple nerve root compression. So maybe, yeah, I will stress both both the radiological and the clinical examinations are equally important. Yeah, whenever I found well, that's kind of hard to diagnose, then I will go to these two tools to help me. Thank you, Professor. There's a short question in here asking Dr. Era asked again regarding the Oribro questionnaire. Is it feasible to use this in a daily practice or only for specific follow-up for some patients? Okay. Well, yes. If I suspect, I will have a suspicion that the patient maybe have a the pain is not a physical problem, it's a psychogenic problems, then I will perform the questionnaire to verify whether the patient has a psychological problems. Yeah. To tell the truth, I don't apply this questionnaire on every patient, just for those who I suspect that they could have psychological problems. And if okay, to tell the truth again, if I don't have time, I just refer them directly to the psychiatrist, because I don't have much time to explain, because this kind of patient, I ever did the questionnaire on several patients many years ago, and they just questioned me, are you sure that my problem is not physical, is psychological? I don't agree. Yeah, you are not a good doctor, you just want to push me to push me out to see others. So okay, yeah, so I from then on I just honestly to tell them that your problem is not my specialty. I should honestly to refer you to an expert to help you. Yeah. Okay, thank you, Professor. Yeah. Another one big question in here is regarding the neurodynamic therapy. Is there any specific indication when we should give the neurodynamic therapy for the patient? This is the question from Dr. Nikan. Oh, okay. Because it's as a the indication for neurodynamic therapy is totally different from the treatment for a compressive neuropathy. They are apples and oranges, totally different things. Sometimes it's just opposite presentation. Okay, say if a patient has if a patient have a nerve root compression on the right, maybe L5S1 foramen. Okay, so when patient side bend to the right will provoke the pain when the diagnosis is compressive neuropathy. But if patient side bend to the trunk to the left, that will make the right leg pain worse. That should be could be the
hypersensitized nerve root. So the presentation is just the opposite. If the compression will make the pain worse, that's compressive neuropathy. If traction of the nerve root will make the pain worse, that is a hypersensitized nerve root. So the first thing you apply before you apply a neurodynamic technique is to make a distinction between compressive neuropathy and hypersensitized nerve root, because their presentation is just the opposite and the treatment is totally different. That's my answer. Okay. Yes, thank you Yeah. so much, Professor. So Yeah. here's one last question, which I think will wrap up all our interests into the somatic-gritty concept. So Dr. Yefta Bastian asked that it needs a lot of knowledge and experience to do manual therapy. Would you please kindly tell us where is the good source to study and the way to how to practice them safely on patient? Thank you. Yeah. I can share my personal experience. I used to be a surgeon for 2 years after graduating from medical school. And then I changed my specialty to physical medicine and rehab. After 4 years of training as a physiatrist, because I'm very interested in manual therapy. So I went to the Los Angeles and to study chiropractic. To tell the truth, I did learn some techniques, but the strategy part is very weak for chiropractors. They just like a technician. They don't use their brain. It's we call it a $1 million rule, which means they just do exactly the same thing on every patient. Okay, they don't care about the contraindications. They just do exactly the same thing. So this is not my style. So I modify them. Yes, I did learn some technique, but I don't appreciate their strategy part. So I learned from my patients and study by myself. If you guys are really interested on manual therapy or manual medicine, I will recommend you a very good book, a very good textbook. May I share my screen again? Yes, go ahead, Professor. Okay, let me find the book for you. Sure. Oh, this one. Oh, this is the book I recommended. It's from Dr. Philip Green. Oh, sorry, it's Greenman, not the Green. Dr. Greenman. Okay. Maybe you can start with this book. Okay, the ISBN number is this. You may take a picture. Sorry, Prof. It's not shared yet. Oh, sorry. Okay. All right, we see it now. Okay. Does it work? Yes, it does. Okay. You can take a picture and this is the book I recommend you the most. Okay, thank you, Professor. So, okay, so other than that, I do think that you attach your WhatsApp number and also your email. I'm pretty sure people would be interested to contact you. Okay, sure. So welcome. Thank you so much, Professor. Okay, so before we end the session, since we are already finished with the session, and we thank you so much, Professor, for all your time. Can we have like a moment to take a screenshot of our for our session in here? Okay, sure. So My please pleasure. give your biggest smile, Professor. Okay, ready?
1, Let me 2. change the. Oh, yes. Ready, Prof? 1, 2, 3. Okay, one more. 1, 2, 3. Thank you so much, Professor, for Welcome. joining us here. Welcome. You could see that our topic for this event is the integrated and multidisciplinary approach for spinal pain from cervical to sacrococcygeal. And I believe that your presentation has been a very amazing keynote lecture for all of us. And you are so welcome to follow the rest of the event. Thank you so much, Professor. Welcome. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you for your invitation. Yes, Prof. We are Bye. very honored to have you. Bye. Bye. Terima kasih pada Profesor Julian dan kepada para peserta. Terdapat 3 informasi, yaitu yang pertama adalah bahan dari Profesor Julian dapat diunduh di website dalam 2 hari ke depan. Yang kedua, akan ada door prize pada akhir acara, so stay put and stay connected with us. Dan saat ini adalah sesi lunch break sampai dengan pukul 12.30. Diharapkan para peserta dapat kembali masuk ke ruangan ini pada pukul 12.30 untuk dapat mengikuti sesi interaktif dengan moderator Dr. Novaria, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Terima kasih. Core tablet, originator triamcinolone, untuk mengatasi alergi dan peradangan yang membutuhkan terapi steroid. Kenakor tablet memiliki potensi antiinflamasi setara metilprednisolon dan tidak memiliki efek mineralokortikoid dibandingkan dengan steroid setara lainnya. Efek samping kenakor tablet minimal sehingga dapat menjadi pilihan bagi pasien dengan hipertensi, ulkus peptikum, diabetes, dan osteoporosis. Kenakor tablet tidak pahit sehingga membantu meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan minum obat pada pasien. Kanterpen PXM, antiinflamasi non-steroid dengan sifat analgesik. Kanterpen PXM diindikasikan untuk berbagai keadaan yang disertai rasa nyeri dan inflamasi, seperti osteoartritis,
Gangguan muskuloskeletal posttraumatik atau akut termasuk tendinitis, tenosinovitis, periartritis, keseleo, tegang otot, dan sakit punggung ruas bawah. Kanterpen PXM hangat meresap dan tahan lama. Kanterpen PXM diformulasikan dari formula dasar kanterpen krim dengan penambahan piroksikam. Piroksikam efektif untuk mengatasi nyeri pada osteoartritis. Piroksikam paling efektif untuk perbaikan fungsional. NSAID topikal efektif dan aman untuk osteoartritis. Kami menyanyi ya Tuhan, memang sengaja untuk menghibur hati dan duka. Burung dara, burung merpati, terbang cepat ya Tuhan, tiada tara. Kalau kita ya Tuhan suka menyanyi, adalah sehat ya Tuhan, hati gembira. Buah mangga enak rasanya,
paling ternama. Siapa saja ya Tuhan rajin bekerja, Pasti menjadi Warga berguna. Dan sehatnya Kenakor tablet, originator triamcinolone, untuk mengatasi alergi dan peradangan yang membutuhkan terapi steroid. Kenakor tablet memiliki potensi antiinflamasi setara metilprednisolon dan tidak memiliki efek mineralokortikoid dibandingkan dengan steroid setara lainnya. Efek samping kenakor tablet minimal sehingga dapat menjadi pilihan bagi pasien dengan hipertensi, ulkus peptikum, diabetes, dan osteoporosis. Kenakor tablet tidak pahit sehingga membantu meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan minum obat pada pasien. Kanterpen PXM, antiinflamasi non-steroid dengan sifat analgesik. Kanterpen PXM diindikasikan untuk berbagai keadaan yang disertai rasa nyeri dan inflamasi, seperti osteoartritis,
Gangguan muskuloskeletal posttraumatik atau akut termasuk tendinitis, tenosinovitis, periartritis, keseleo, tegang otot, dan sakit punggung ruas bawah. Kanterpen PXM hangat meresap dan tahan lama. Kanterpen PXM diformulasikan dari formula dasar kanterpen krim dengan penambahan piroksikam. Piroksikam efektif untuk mengatasi nyeri pada osteoartritis. Piroksikam paling efektif untuk perbaikan fungsional. NSAID topikal efektif dan aman untuk osteoartritis. Event keren ya Tuhan dari Jakarta. Kami menyanyi ya Tuhan, memang sengaja Untuk menghibur hati dan duka. burung dara, burung merpati. Terbang cepat ya Tuhan, tiada tara. Kalau kita ya Tuhan semuanya Adalah sehat ya Tuhan. Hati gembira, buah mangga enak rasanya.
paling ternama. Siapa saja ya Tuhan rajin bekerja, Pasti menjadi Warga berguna. Kenakor tablet, originator triamcinolon, untuk mengatasi alergi dan peradangan yang membutuhkan terapi steroid. Kenakor tablet memiliki potensi antiinflamasi setara metilprednisolon dan tidak memiliki efek mineralokortikoid dibandingkan dengan steroid setara lainnya. Efek samping kenakor tablet minimal sehingga dapat menjadi pilihan bagi pasien dengan hipertensi, ulkus peptikum, diabetes, dan osteoporosis. Kenakor tablet tidak pahit sehingga membantu meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan minum obat pada pasien. Kanterpen PXM, antiinflamasi non-steroid dengan sifat analgesik. Kanterpen PXM diindikasikan untuk berbagai keadaan yang disertai rasa nyeri dan inflamasi, seperti osteoartritis,
Gangguan muskuloskeletal posttraumatik atau akut termasuk tendinitis, tenosinovitis, periartritis, keseleo, tegang otot, dan sakit punggung ruas bawah. Kanterpen PXM hangat meresap dan tahan lama. Kanterpen PXM diformulasikan dari formula dasar kanterpen krim dengan penambahan piroksikam. Piroksikam efektif untuk mengatasi nyeri pada osteoartritis. Piroksikam paling efektif untuk perbaikan fungsional. NSAID topikal efektif dan aman untuk osteoartritis. Dr. Nova, suaranya tidak kedengaran. Belum. Coba dites lagi. Belum ada. Ya, tes dok, apakah kedengaran dok? Ya, udah. Kedengaran dok? Silakan Dr. Nova. Ya, terima kasih dok.
Baik, mohon maaf ada kesalahan teknis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri kepada guru, senior, rekan sejawat semua. Saya Dr. Novaria Puspita, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Dan pada kesempatan ini saya akan memandu sesi 5 ini, di mana sesi 5 ini merupakan bagian dari modul Mechanism and Origins of Spinal Pain. Dan sesi ini berlangsung 45 menit ke depan, dan sesi ini merupakan sesi interaktif. Pembicara akan menjawab pertanyaan secara live. Kami sudah menerima beberapa pertanyaan yang masuk ke web, ya, cukup banyak pertanyaannya. Dan bagi peserta yang masih ingin bertanya, peserta dapat menyampaikan pertanyaannya di kolom Q&A. Dan senang sekali siang ini di tengah-tengah kita sudah hadir 3 pembicara yang luar biasa, yang siap berbagi ilmunya kepada kita semua. Kita sapa dulu ya pembicara kita. Yang pertama adalah Dr. Muhammad Kurniawan, spesialis saraf, konsultan, Master of Science, Stroke Med. Selamat datang Dr. Kurniawan, sudah hadir ya di tengah-tengah kita. Dan ya, selamat siang, Assalamualaikum, terima kasih Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dok. Sehat ya Dok ya? Ya, Alhamdulillah, sehat-sehat terus ya, kita semua Dok ya. Baik, saya bacakan CV singkat beliau. Beliau menamatkan pendidikan spesialis neurologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan beliau menamatkan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia juga. Dan Master of Science in Stroke Medicine Danube University Krems, Austria, dan beliau sudah mengikuti juga fellowship neurologi intervensi di University of Medicine and Pharmacy Ho Chi Minh City, Vietnam. Saat ini Dr. Muhammad Kurniawan merupakan staf medik di Departemen Neurologi FKUI, dan beliau juga merupakan Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf PERDOSRI Cabang Jakarta, Sekretaris Jenderal Kolegium Neurologi Indonesia dari tahun 2019 sampai dengan sekarang, dan materi dan kegiatan keorganisasian beliau tentunya masih banyak lagi, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan materi yang dibawakan beliau sangat menarik tentunya, dan mungkin merupakan salah satu kasus yang sering kita temui ya dalam praktek sehari-hari, yaitu mengenai cervical radiculopathy dan lumbar radiculopathy. Dan pembicara kedua adalah Dr. Stephen Setiono, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Dr. Stephen juga sudah hadir di tengah-tengah kita ya Dok. Halo Dr. Stephen, selamat siang Dok. Selamat siang Dr. Novaria. Iya. Selamat siang Dr. Sehat ya Dok ya? Sekalian. Sehat Dok. Sudah makan siang Dok? Sudah Dok, sudah. Oke, baik. Terima kasih Dr. Stephen sudah hadir. Yang berikutnya saya akan bacakan CV singkat Dr. Stephen Setiono, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Beliau menamatkan spesialis KFR di Universitas Indonesia dan dokter umum dari JAYA Catholic University Jakarta. Dan Dr. Stephen ini sudah mengikuti International Fellowship Program in Neurorehabilitation Seoul National University Hospital dari South Korea. Dan beliau juga sudah mengikuti Musculoskeletal Ultrasound Basic Training National Taiwan University Hospital Taipei, Taiwan. Dan beliau saat ini merupakan staf medik di Departemen Rehabilitasi Medik RSCM, maksud saya Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Stephen juga berpraktek di Rumah Sakit St. Carolus Salemba. Dan juga Dr. Stephen sudah cukup banyak menghasilkan dan mengikuti kegiatan publikasi ilmiah baik di event nasional ataupun event internasional. Dan materi yang dibawakan beliau juga tentunya tidak kalah menarik, yaitu mengenai radiculopathy as differentials for gluteal and thigh pain. Dan pembicara ketiga adalah Dr. Ali Reza, spesialis bedah. Wah, ini terima kasih banyak Dr. Ali Reza sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Apa kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat, Dok. Alhamdulillah sehat. Baik, kita berkenalan juga ya dengan Dr. Ali Reza, spesialis bedah.
saya bacakan CV-nya. Pendidikan spesialis ilmu bedah Dr. Ali Reza dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, dan Dr. Ali Reza juga banyak mengikuti training atau course, yaitu antara lain 19 Congress of Asian Society of Vascular Surgery di Guangzhou, workshop on upper and lower GI endoscopy, ultrasonografi pada trauma torak dan abdomen. Dan saat ini beliau berpraktek di 3 rumah sakit, yaitu di Rumah Sakit Umum Islam Cempaka Putih, di RSUD Tarakan Jakarta, dan juga RSUD Tanah Abang. Dan seperti dua pembicara sebelumnya, Dr. Ali Reza juga sudah cukup banyak menghasilkan makalah-makalah ilmiah. Materi yang dibawakan beliau yang pastinya akan menambah wawasan kita yaitu other pain within sacroiliac area. Baik, kita mulai pertanyaan pertama ya Dok ya. Ini pertanyaan banyak Dok, saya mungkin bergantian ya Dok ya bertanya ke masing-masing dokter. Untuk pertanyaan pertama adalah kepada Dr. Kurniawan, Dr. Muhammad Kurniawan ya Dok. Ini pertanyaannya dari Dr. Christian Chandra mengenai cervical radiculopathy. Ya, jadi Dr. Kurniawan membawakan materi mengenai cervical radiculopathy dan lumbar radiculopathy, dan pertanyaan ini mengenai cervical radiculopathy. Berdasarkan pengalaman dokter Dok, untuk nyeri dada pada cervical radiculopathy, apakah nyerinya memiliki sifat yang sama seperti nyeri visceral akibat dari masalah jantung? Dan karena sama-sama ada rasa nyeri menjalar gitu ya Dok, dan seperti ada rasa tertekan di bagian dada. Ya Dok, atas jawabannya diucapkan terima kasih dari Dr. Christian Chandra. Ya silahkan Dr. Kurniawan untuk menjawab. Ya baik, terima kasih Dok. Jadi memang kasus cervical angina Dok ya istilahnya Dok ya. Jadi cervical angina ini nyeri dada yang disebabkan karena masalah masalah radikulopati cervikal. Ini seringkali menjadi salah satu DD yang kita sering lupakan ya pada kasus-kasus nyeri dada. Jadi kalau data menunjukkan bahwa dari sekitar katakanlah 100% pasien yang datang nyeri dada ke emergensi, ternyata 20%-nya ini disebabkan karena masalah cervical angina ya. Jadi cervical angina ini merupakan suatu pseudoangina yang dia mirip dengan angina yang disebabkan karena gangguan jantung, tapi disebabkan karena adanya diskopati pada daerah cervikal atau karena radikulopati cervikal. Gejalanya kadang-kadang bisa menyerupai Dok. Jadi nyerinya bisa berupa rasa seperti ditusuk ya, atau rasa tajam atau rasa berat di dada ya. Nah ini umumnya terkait dengan adanya kompresi pada atau iritasi pada daerah cervikal, paling banyak ditemukan pada iritasi di C5, C6 ya, kemudian C6, C7 ya, itu yang paling banyak dua itu. Nah, untuk membedakan ya kita seringkali harus melakukan pemeriksaan yang teliti ya. Tetapi prinsipnya yang pertama adalah tetap harus kita singkirkan kemungkinan ini masalah kardiak apa enggak. Jadi tetap ya negatif kardiak walk-up-nya harus benar-benar kita yakini bahwa hasilnya negatif ya. Karena bagaimanapun itu kondisi yang life threatening ya, kondisi yang mengancam. Nah, kalau memang dia hasilnya negatif, kita periksa dari EKG aman, kemudian dari pemeriksaan enzim jantung juga tidak ada masalah ya. Troponin T, CK, CKMB juga bagus ya. Kemudian kita harus lebih detail di anamnesis, kita harus mencari adakah riwayat nyeri di daerah leher, daerah oksipital, gejala-gejala ke arah radikulopati ya, atau riwayat injury pada daerah cervical. Kemudian dari PF juga kita harus pastikan apakah range of motion daerah cervical ini bermasalah atau tidak. Kemudian spurling manuver juga penting untuk kita kerjakan ya, serta kita memeriksa adakah simptom radikular di daerah dermatom atau miotom yang terkait. Kemudian kita juga minimal bisa melakukan X-ray imaging ya untuk memastikan ada tidaknya degenerative changes ya, gangguan degeneratif pada cervical yang segmen cervical yang terkait ya. Itu mungkin hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menyingkirkan kemungkinan kardiak angina ya.
Saya pribadi pernah ada 3 kasus kurang lebih dok, yang saya jumpai pasiennya bahkan sampai pernah dilakukan core angiografi ya, dikateterisasi, jantungnya ada yang di CT scan, semuanya hasilnya normal, tapi kemudian ketika kita periksa memang ada gejala-gejala ke arah radikulopati, kita lakukan MRI, memang ada iritasi pada daerah radiks ya, umumnya di C5, C6 ya. Mungkin itu dok dari saya, terima kasih. Iya, baik, terima kasih Dokter Kurniawan. Benar sekali ya dok, kepada Dokter Christian Chandra, bahwa memang ada cervical angina, tapi kita juga harus bisa menyingkirkan bahwa ini apakah kardiak angina atau bukan gitu, karena kardiak angina kan lebih life threatening ya dok ya, lebih emergency, dan tentunya jika dibutuhkan pemeriksaan penunjang juga kita bisa lakukan, dan tentunya dengan pemeriksaan fisik yang tepat, antara lain salah satunya Spurling test tadi juga harus dilakukan untuk menegakkan diagnosa apakah ini cervical angina atau bukan. Baik, terima kasih Dokter Kurniawan, sangat jelas. Pertanyaan berikutnya adalah ke Dokter Stephen. Dokter Stephen, ya dok, apakah diagnosa ya Dokter Stephen ini membawakan differential radicular pain on gluteal end tight ya. Jadi pertanyaannya terkait diagnosa sciatica apakah sama dengan lumbar radiculopathy dok? Dan apa bedanya dengan sciatica dengan sciatic neuropathy? Apakah ada perbedaannya juga pada tata laksana di bidang rehab? Nah ini dok, saya juga menunggu nih dok jawaban ini. Baik, silakan Dokter Stephen menjawabnya dok. Ya, terima kasih Dokter Varia untuk pertanyaannya. Ya, sebenarnya kalau untuk sciatica ini sebenarnya merefer pada suatu nyeri yang terjadi akibat adanya suatu problem atau masalah pada sciatic nerve. Jadi kalau untuk sciatica dan sciatica neuropati saya rasa tidak ada perbedaannya. Dan untuk lumbar radiculopathy sendiri adalah suatu nyeri neuropatik yang memang terjadinya akibat adanya kompresi pada radiks. Nah, karena sciatic nerve sendiri juga berasal dari roots yang hampir sama dengan lumbar radiculopathy, yaitu pada L3 sampai S2. Jadi, suara saya jelas nggak? Sekarang sinyalnya kayaknya kurang jelas bagus. Dok. Ya, jelas dok. Jelas ya? Oke. Ya, jelas dok. Jadi kalau secara simptom, karena kompresinya sendiri, andai kata kita punya kompresi radiks pada L3, L4, L5 misalnya, area yang paling sering terjadi, gejala yang kita rasakan akan mirip seperti yang orang sebut dengan sciatica. Namun untuk membedakan sendiri, sebenarnya adalah kalau kita nyebut sciatic pain, kita biasanya merefer pada kejadian kompresi nervus sciatica di luar radiks atau setelah dari radiksnya. Sedangkan kalau lumbar radiculopathy terjadi pada radiksnya. Jadi kalau untuk pembedaannya, akhirnya kita harus menelusuri sebenarnya rasa yang dirasakan oleh pasien, umumnya berarti keluhannya adalah di daerah gluteal, kemudian dari belakang paha, dan bisa menjalar ke penjalaran ke bawah, sesuai sciatic, berarti ke peroneal dan juga ke tibialis. Kita membedakan dulu nih dari pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang. Pain generatornya jelas ada problem pada nerve, namun nerve compression ini apakah terjadi karena di luar radiks atau di dalam radiks. Banyak pemeriksaan yang bisa kita lakukan, baik dari pemeriksaan fisik sendiri, ataupun salah satu yang paling membantu, akhirnya pemeriksaan penunjang. Misalkan MRI untuk kita memang membuktikan apakah ada kompresi pada radiks di daerah lumbal, atau kita bisa melakukan suatu pemeriksaan elektrodiagnostik EMG, di mana kalau kita menemukan kompresi lebih proksimal dari lokasi sciatic nerve yang biasa tertekan, salah satunya adalah piriformis syndrome misalnya. Jika dia lebih proksimal di otot-otot paraspinal, kita menemukan tanda-tanda denervasi, kita bisa mencurigai bahwa ini lebih ke arah radiculopathy. Kalau untuk tata laksananya sendiri sebenarnya balik lagi ke mengacu ini pain generator syndrome ini disebabkan oleh siapa. Jadi untuk tata laksananya sendiri nggak akan berbeda, akan menyesuaikan dengan penyebabnya. Tentunya keluhan ini juga banyak dede-dede yang lain yang harus kita pertimbangkan. Namun untuk lumbar radiculopathy dan sciatic lebih ke term definisi lah untuk perbedaannya. Kurang lebih gitu dok dari saya. Baik, Dokter Stephen. Karena ini ada pertanyaan
berikutnya yang sudah dibahas sama dokter, saya rasa ini terkait, mungkin sekalian ya dok ya. Jadi tadi Boleh, kan Dok. bahwa ada nyeri siatika itu lebih ke daerah gluteal ke bawah ya dok ya. Jadi dan dokter juga sampaikan ada salah satunya diagnosa sindroma piriformis. Jadi dok sebenarnya membedakan, ini ada pertanyaan lagi bahwa apa bedanya siatika atau sindroma piriformis, ataukah ini dua hal yang, maksudnya siatika itu grup besarnya dari sindroma piriformis, dan pertanyaannya adalah karena pada praktik ini biasanya ditemukan keluhan pasien nyeri di daerah bokong dok, menjalar ke paha belakang yang tadi seperti dokter sampaikan. Tetapi piriformisnya tesnya negatif. Apakah lebih ke didiagnosa siatika saja atau ke piriformis sindrom dok seperti itu? Atau mungkin ada kriteria diagnostik itu dok bahwa yang disebut dengan sindroma piriformis itu seperti apa? Terima kasih dokter Stephen. Baik, ya ini menyambung tadi lagi-lagi daerah hip dan daerah gluteal ini memang walaupun penyebabnya bisa macam-macam, gejalanya ini hampir mirip-mirip memang. Yang pertama kita harus bedakan apakah ini suatu permasalahan muskuloskeletal itu satu, ataukah ini suatu permasalahan neuropatik. Dengan nyerinya revert tadi, biasanya kita mulai mengarahkan ini ke suatu permasalahan neuropatik. Kalau untuk siatika atau piriformis sindrom, ya siatika kita lebih mengacu ke diagnosa simptomatik ya dok, bahwa ada kompresi pada nerve. Jadi apa beda sama piriformis sindrom? Ya piriformis sindrom ujung-ujungnya menimbulkan gejala siatika, kurang lebih seperti itu. Untuk piriformis sindrom sendiri, untuk penegakan diagnosisnya, salah satunya kita bisa dengan manual pemeriksaan fisik dok. Jadi kita memang melihat kadang kalau dia umumnya disebabkan karena adanya suatu kondisi pada piriformis muscles-nya. Di sini kondisinya bisa karena apakah muscle spasm atau iritasi atau infeksi atau ada malah penyebab lain yang ada abses dan lain-lain yang di sekitar sana. Nah, ini menelusuri bisa dengan palpasi, kita melihat apakah spasm dari piriformis, jadi kita bisa meraba daerah sekitar S2, S4 di lateral border dari sakrumnya, kemudian kita bisa kita arahkan ke arah trochanter. Dan ini perabaan ini bisa mendeteksi untuk spasma dari piriformis. Kemudian kita bisa melakukan suatu tes provokatif sebenarnya dok terhadap piriformis muscle-nya sendiri, di mana kerjaan dia adalah eksternal rotator, ekstensor, dan juga abduktor. Sehingga seringkali kita untuk men-trigger atau memicu terjadinya suatu siatik karena piriformis, kita melakukan suatu tes yang berkebalikan dari pekerjaan otot tersebut. Jadi kita memang ya, jadi kita biasanya melakukan suatu flexion, internal rotation, dan adduction. Dan jika itu bisa memicu untuk trigger dari keluhannya, itu juga bisa kita suatu diagnostik untuk suatu piriformis sindrom. Untuk tata laksananya kita memang fokuskan memang bagaimana kita bisa mereduce spasm dari piriformis muscle-nya sendiri. Bisa dengan manual massage dok, itu salah satu yang bisa dikerjakan. Bisa dengan kita memberikan suatu muscle relaksan, dan tentunya yang paling penting di sini adalah exercise yang lebih mengarah untuk stretching dari piriformis muscle tersebut. Jika kita lihat ada beberapa teknik yang bisa dikerjakan untuk stretching piriformis muscle. Belakangan ini kalau saya baca di literatur dok, banyak yang mulai melirik penggunaan botox dok, atau steroid injection langsung pada piriformis muscles-nya. Di sini steroid injection sendiri bisa bersifat diagnostik, bisa bersifat terapeutik dok. Otomatis kalau kita memang menginjeksikan sesuatu, menginjeksikan steroid misalnya pada piriformis muscle dan itu menghilangkan gejalanya, itu kita bisa langsung satu diagnostik, oh ini penyebabnya memang benar ternyata kompresi pada daerah piriformis. Kedua, pasien juga akan mengalami pain relief dok. Itu salah satu yang mungkin bisa kita kerjakan. Mungkin itu dok dari saya dok. Baik, terima kasih dokter Stephen. Jadi berarti tetap kita secara tepatnya harus membedakan ya dok ya, bahwa ini sindroma piriformis atau tidak, sehingga nanti kita lebih tepat untuk melatih otot mana gitu ya dok ya, dan juga memberikan tindakan manipulasinya juga di otot yang areal mana, seperti itu. Baik dokter Stephen, terima kasih banyak.
Saya melanjutkan diskusi ini Dok ke Dokter Ali Reza. Baik, kepada Dokter Ali Reza, ini pertanyaannya adalah dari Dokter Belinda Apriananti Beauty. Pertanyaannya adalah, Dokter Reza, bagaimana perbedaan yang spesifik antara hip pain dengan radikulopati lumbar berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik? Nah, ini saya gabungkan juga pertanyaan juga serupa ya Dok ya, bahwa diferensial diagnosa nyeri seperti IBS, kemudian organ visceral lainnya ya Dok ya yang menjadi source of pain. Ini bagaimana Dok spesifik untuk membedakan atau pemeriksaan spesifik yang bisa membedakan apakah ini nyerinya dari daerah sacroiliac joint ataupun ini dari daerah visceralnya Dok, seperti itu. Terima kasih. Ataupun juga dari daerah hip Dok. Terima kasih Dok. Terima kasih dokter untuk pertanyaannya. Mayoritas nyeri yang dihasilkan oleh organ intraabdomen atau retroperitoneal ataupun intrapelvis awalnya didahului dengan nyeri visceral. Berarti pasien akan merasakan nyeri dari sebelah depan Dok, dan biasanya nyeri-nyeri yang ditimbulkan itu ketika sudah menembus ataupun beralih ke ke daerah belakang, entah dia thoracolumbar ataupun sacroiliac, sifatnya kronis. Hanya sebagian kecil nyeri organ-organ intraabdomen dan retroperitoneal menyebabkan nyeri akut. Yang paling mengancam nyawa adalah aneurisma aorta abdominal, karena ketika terjadi ruptur daripada aneurisma aorta abdominal ada pooling darah di daerah retro sehingga menekan saraf dan tulang belakang di daerah sekitar di tempat ruptur sehingga itu menyebabkan nyeri akut. Sisanya yang bisa saya sampaikan, mayoritas nyeri daerah LBP atau radikulopati yang berasal daripada intraabdomen biasanya sebagian besar mayoritas didahului oleh nyeri di sebelah depan, nyeri visceral. Jadi akan terdapat dua buah nyeri di depan dan di belakang. Pasien akan mengeluhkan nyeri sebelah depan dan nyeri belakang. Tapi biasanya karena pasien posisinya tiduran ketika perawatan, kadang dokter sering melewatkan pemeriksaan nyeri di bagian belakang. Tapi kalau pasien bisa berjalan, kadang bisa mengeluhkan seperti pada kasus-kasus akut, pada pankreatitis akut, ketika malam hari itu nyerinya itu bisa sampai ke punggung, bahkan ke pinggang. Seperti Dok. Jadi ada buah nyeri yang didahului awalnya biasanya di sebelah depan. Oh ya, baik ya Dok. Jadi berarti kita tetap harus memeriksa dulu di daerah kalau keluhan yang organ visceral lebih ke abdomen depan ya Dok ya. Mungkin juga jadi ada tanda-tanda abdomen akut mungkin ya Dok. Kemudian Sebagian ada Dok. Ya, baik. Ya, terima kasih Dokter Ali Reza. Saya rasa jawabannya juga sangat jelas. Berikutnya pertanyaannya adalah ke Dokter Kurniawan lagi, Dok. Jadi dari Dokter Ruby Valentin, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, sampai berapa lama Dok pemberian neuropathic pain drugs yang dibolehkan? Mengingat kondisi patofisiologi pasien-pasien degeneratif biasanya kan tetap berlangsung ya Dok, tetap terjadi. Nah mungkin saya juga gabungkan ini pertanyaannya karena ada juga yang bertanya Dok, serupa, bahwa untuk tata laksana medikamentosa untuk pasien dengan radikulopati, berapa lama biasanya diberikan, dan apakah ada tapering seperti itu Dok dalam pemberian medikamentosanya, karena biasanya pasien-pasien sering juga bertanya di bidang rehab, ikut bertanya ke kita gitu Dok, bahwa sampai berapa lama ya Dok kira-kira nih kita makan obatnya, seperti itu Dok. Terima kasih Dok. Silakan dijawab Dr. Kurniawan. Ya baik, terima kasih Dok. Jadi mengenai durasi pemberian obat ya, obat atau medical treatment ini memang belum ada guideline yang secara tegas menyebutkan durasinya berapa lama ya.
untuk pemberian steroid, misalkan triamcinolon ya oral, itu ada beberapa literatur yang mengatakan bisa diberikan selama fase akut, ya selama fase akut kemudian di tapering off, jadi paling nggak 2 minggu, ada studinya seperti itu. Kemudian pemberian obat-obat analgetik seperti paracetamol, NSAID, ya itu juga sebenarnya rekomendasi dari guideline European Spine Organization juga mengatakan bahwa sebenarnya tidak harus rutin diberikan, ya. Jadi diberikan hanya sebagai additional untuk terapi rehabilitasi yang dilakukan. Ya, jadi kalau seandainya pun kita bisa kita akan memberikan, ya tergantung kondisi pasien. Kalau pasiennya memang nyeri, itu beberapa kepustakaan mengatakan bisa diberikan dalam 1 bulan atau sampai 2 bulan maksimal. Karena kan kita juga harus memperhitungkan side effect-nya ya. Side effect-nya bisa ke lambung, bisa ke ginjal, ya, bisa ke masalah kardiovaskular, ya. Nah, jadi alangkah lebih baiknya kalau kita berikan hanya jika diperlukan. Jadi kita harus edukasi ke pasien bahwa obat ini sebenarnya kan hanya painkiller yang sifatnya tidak mengatasi masalah etiologi yang ada pada pasien, tidak mengatasi masalah saraf kejepitnya, etiologi radikulopatinya, tapi hanya mengurangi gejala. Nah, kemudian obat-obatan nyeri neuropatik juga sama sebenarnya, ya. Saya juga tidak menemukan literatur yang mengatakan berapa lama, tetapi kalau kita melihat studi-studi yang ada, ya penelitian-penelitian penggunaan gabapentin, pregabalin, itu rata-rata penggunaannya diberikan antara 4 sampai 12 minggu. Jadi artinya 3 bulan paling lama studinya, kemudian dievaluasi. Apakah setelah itu bisa kita berikan? Ya saya kira mungkin bisa saja, walaupun memang tidak ada standar yang guideline yang pasti, tapi saya mungkin lebih prefer kita berikan jika ada keluhan pada pasien. Jadi hanya kalau perlu, gitu dok. Tadi juga ada pertanyaan yang cukup menarik saya kira dari Dr. Rudi dok ya, ini di kolom di kolom Q&A. chat dok. Iya betul dok. Dr. Rudi mengatakan evaluasi treatmentnya bagaimana? Apakah bisa dengan EMG? Nah kalau saya berpandangan bahwa EMG ini kan kita menilai ada tidaknya iritasi atau kompresi pada radix ya. Nah kalau seandainya kita tidak melakukan tata laksana definitif untuk mengatasi kompresi atau iritasinya, rasanya sih tidak perlu kita lakukan pemeriksaan EMG. Jadi artinya misalkan kita memberikan terapi medical treatment, kemudian rehabilitasi, ya. Kalau seandainya kita berharap ini memang bisa mengkoreksi masalah anatominya, ya mungkin kita bisa evaluasi dalam 3 sampai 6 bulan. Tetapi kalau seandainya kita lakukan tindakan hanya medical treatment, ya pemberian obat, kemudian interventional pain management, kita suntik, ya, misalkan kita lakukan epidural steroid injection, rasanya sih itu tidak akan merubah masalah kompresi atau iritasinya. Itu hanya mengurangi gejala nyerinya saja. Kecuali kalau dilakukan tindakan operasi. Nah, tindakan operasi yang jelas ya sebelum tindakan kita lakukan pemeriksaan elektrofisiologi, EMG, pasca tindakan juga sebaiknya kita evaluasi juga dengan EMG. Bahkan di center kami di RSCM ya, durante tindakan operatif juga seringkali kita lakukan dengan monitoring EMG ya untuk mencegah komplikasi. Ya, demikian dok. Ya, terima kasih dokter. Jadi yang dari kolom Q&A juga sudah terjawab ya dok ya. Baik, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ya dok. Ini untuk dokter Stephen ya dok. Sebentar, karena pertanyaannya banyak dok. Oke. Nah, ini dok, untuk dokter Stephen. Apakah ada perbedaan pemberian modalitas pada pasien yang nyeri akut dan yang nyeri kronis dok, kalau di bidang rehab? Dan kalau pengalaman dari dokter Stephen sendiri, apa saja dok pemilihan modalitas yang diberikan dan bagaimana cara pemberian atau persepannya dok? Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Novaria untuk pertanyaannya. Ya, sebenarnya untuk tata laksana nyeri akut dan nyeri kronik,
Pertama memang kita kalau untuk nyeri akut, pertama kita memang mengobati simptomatiknya dulu dok. Itu kalau umumnya orang dengan nyeri akut biasanya secara kualitas pain-nya juga lebih hebat dari biasanya. Dan ini biasa kita memang langsung targeting untuk relief pain-nya. Umumnya yang banyak dilakukan bisa dengan medikamentosa, bisa dengan langsung intervensional, tergantung kapabilitas dari dokter yang mengerjakannya. Kemudian yang untuk mainstay secara umum baik akut maupun kronik adalah kemudian kita memberikan suatu exercise. Di mana exercise ini kita akan targeting terhadap yang tadi saya bilang bahwa kita mencari dulu pain generatornya atau etiologiknya gara-gara apa. Jika ada hal tersebut, kita memang mulai memberikan exercise untuk hal tersebut. Untuk pada kasus-kasus yang kronik, umumnya nih dok, baik akut maupun kronik, biasanya saya udah mulai dari yang akut. Umumnya nyeri akut yang kemudian berujung jadi kronik, ada suatu kausa atau etiologi yang tidak teratasi dok. Biasanya kalau di awal-awal, saat kita udah langsung menelusuri etiologinya apa. Salah satu yang paling sering untuk radikulopati misalnya adalah herniasi dari nukleus pulposus, di mana derajat perbaikan yang bisa kita expect adalah tergantung dari berapa besar kompresi yang terjadi. Seperti yang Dr. Kurniawan sampaikan, jika memang tidak melakukan sesuatu yang definitif terhadap kompresinya, kita nggak akan bisa terlalu expect perbaikan yang signifikan, sehingga umumnya obat-obatannya hanya berupa simptomatik. Jadi jangan lupa tata laksana yang harus dilakukan adalah memang untuk mengkoreksi. Umumnya di rehab kita selalu mengkaitkan dengan activity, posisi, postural, dan lain-lain dok. Jadi jangan lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Pada beberapa kondisi saat kita mengobati akut condition-nya, kemudian kita tidak lupa untuk mengkoreksi posturalnya, itu umumnya seringkali akan berujung ke nyerinya kembali lagi. Sebaliknya, bahkan tanpa manipulasi obat-obatan yang bermakna, dengan kita memanipulasi posisinya, mengkoreksi kebiasaan dan cara melakukan pekerjaannya, kita bisa mendapatkan suatu pain relief yang signifikan dari pasiennya. Untuk pilihan modalitas dok, umumnya kalau fase akut saya lebih memilih untuk low level laser terapi, kita combine dengan exercise, serta kita adjustment dari postural tadi. Kemudian jika memang diperlukan, mungkin kita memberikan suatu ortosis pada pasien. Untuk fase kronik, saya akan lebih mengeksplor lagi faktor penyebabnya seperti apa, dan jika memang membutuhkan suatu tindakan, kita harus berani mengatakan bahwa ini memang sesuatu yang bisa jadi akan terus ada, karena memang kausanya kita yakin bahwa kausa ini selalu ada. Gitu. Umumnya jadi kita akan merujuk apakah pertimbangan memang perlu dilakukan operasi ke sejawat kita di bedah untuk benar-benar menata laksana dari penyebabnya itu sendiri. Untuk modalitas kita bisa menggunakan diatermi, kita bisa menggunakan shockwave terapi, kita bisa menggunakan injeksi karena kita tahu penyebabnya nggak bisa kita atasin, jadi kita memang langsung memberikan suatu pain relief yang mungkin bisa lebih long lasting dok. Lebih ke situ sih dok. Ya, baik dok. Jadi sebenarnya kalau ya memang kalau dari patomekanismenya nyeri akut dan kronis berbeda ya dok ya. Bahkan kalau bisa kita jangan sampai buat nyerinya jadi kronis ya dok jadi ya. Kronik, betul. Nah betul dok. Iya dok. Dan untuk nyeri kronis tadi dok, sebenarnya goalnya apa dok jadinya? Apakah kadang kan pasien kita di praktek sehari-hari pasien akan nanya, dok saya benar-benar sembuh sempurna nggak nih dok? Sedangkan nyeri pada pasien tersebut udah nyeri kronis seperti itu dok. Dan mungkin tips-tips edukasinya juga dok untuk pasien-pasien yang dengan nyeri kronis ini sebaiknya seperti apa? Iya, pertanyaan yang paling sering ditanya dok, memang ini saya bisa hilang nggak ya sebenarnya? Kalau saya berbagi pengalaman, memang akhirnya saya mendasarinya pada etiologi dari penyebabnya lagi dok. Memang saya akan kembalikan ke sana. Apakah ini memang sesuatu yang bisa reversible atau tidak, bisa kita laksana atau tidak? Ya, jadi dan kita sudah melakukan usaha yang cukup baik dari kita sebagai dokter memberikan tata laksana maupun dari pasiennya sendiri untuk melakukan hal-hal yang kita anjurkan.
perubahan posisi, manuver, perubahan kebiasaan, dan lain tadi. Jika kita merasa ini sudah ada kuat yang untuk dikerjakan, dan kemudian penyebabnya sendiri bukan sesuatu yang memang bisa ditata laksana karena tidak ada tata laksana definitif untuk itu, biasanya akhirnya kita mengedukasi. Edukasi yang paling memang sering saya lakukan, akhirnya memang layaknya kita memberikan edukasi ke teman kita yang lain, kasih lihat gambaran penunjangnya, kita jelaskan bagaimana keluhan yang dialami ini bisa terjadi, kenapa akhirnya kita memberikan saran untuk merubah kebiasaan. Jadi hal-hal tersebut yang kita edukasi ke pasien, Dok. Dan targetingnya memang akhirnya fungsional, Dok. Kalau dari kita selalu rehab balik ke fungsional. Apakah hal ini memang cukup mengganggu sehingga fungsionalitas pasien terganggu? Misalnya pasien jadi tidak bisa beraktivitas sama sekali, padahal secara kondisi umum fisiknya yang lain-lain, dia masih sehat. Harusnya dia bisa masih jalan, masih kerja, dan lain-lain. Namun karena nyeri pinggang yang menjalannya yang hebat ini, membuat dia kayak orang yang nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kausanya udah jelas juga. Pada pasien seperti ini, akhirnya kita akan lebih mempush, mungkin nggak untuk kita lakukan tata laksana definitif untuk kausa penyebabnya. Jika ini tolerable, tidak mengganggu fungsinya, kita lebih akan memaintain dengan exercise dan modalitas lain, Dok. Iya, jadi mungkin bisa disebut dengan tolerable pain ya, Dok, pada kasus-kasus nyeri kronis, sehingga target kita adalah pasien masih dapat melakukan kegiatan fungsionalnya dengan baik ya, Dok, ya, yang nantinya berakhir pada quality of life pasien. Baik, menarik sekali Dr. Stephen dan Dr. Kurniawan, Dr. Arli Reza, karena kita ada iklan dulu ya, Dok, ya. Oke, dan untuk peserta kita jeda iklan dulu, dan sesudah ini akan dilanjutkan dengan diskusi yang akan lebih menarik lagi. Ya, baik, silahkan. Iya, baik, kita lanjutkan lagi ya, Dok, ya. Ini ada pertanyaan dari kolom Q&A, Dok, dari Dr. Wahyu Hidayati. Jika pasien dengan HNP kronik dilakukan lock rolling, seharusnya tidak ada gerakan mungkin
Tapi masih ada, intinya masih ada electric sensation, Dok, katanya gitu, kata beliau. Ini masih karena radikular atau siatik ya. Nah, mungkin nanya ke Dokter Stephen mungkin ya, nanti juga kita mintai juga pendapat dari Dokter Kurniawan. Baik, silakan Dok. Baik, terima kasih Dr. Farid dan Dr. Wahyu untuk pertanyaannya. Ini ada sedikit typo, Dok. Saya juga dari tadi melihat tadi sinetron ini maksudnya apa gitu, kayak typo aja. Tapi dan lock rolling di sini juga saya masih mau melihat apakah yang dimaksud dari Dr. Wahyu lock rolling tubuh secara umum atau memang suatu tes lock rolling yang kita lakukan pada ekstremitas bawah. Saya menangkapnya mungkin lock rolling pada ekstremitas bawah ya, Dok. Karena ada salah satu tes yang kita lakukan untuk lock rolling pada ekstremitas bawah, di mana kita minta pasiennya dalam posisi supine, kemudian kita mungkin sedikit mengelevasi tungkainya dari tempat tidur, kemudian kita melakukan suatu internal rotasi dan ekstra rotasi yang menyerupai jadi lock roll, di mana ini salah satunya untuk men-trigger nyeri. Dan ini lumayan sering digunakan untuk kita pada pasien dengan piriformis syndrome, Dok. Dan umumnya tes ini juga akan men-trigger nyeri yang disebutkan oleh Dr. Wahyu tadi, suatu electric sensation. Kalau pertanyaannya masih karena radikular atau siatik, kalau ini tesnya adalah memang lock rolling tadi, Dok, saya lebih curiga ini kompresi pada sciatic nerve di luar radix, Dok. Jadi lebih ke arah sana. Jadi, tapi kalau secara umumnya tetap harus membedakan lagi ya, Dok. Mudah-mudahan ini sesuai dengan yang ditanyakan oleh Dr. Wahyu tadi, Dok. Ada beberapa kata yang disebutkan. Iya, baik, terima kasih Dr. Stephen. Mungkin Dr. Kurniawan ada tanggapan, Dok? Ya, saya kira saya sependapat dengan Dr. Stephen, Dok. Jadi kalau lock rolling saya kira tuh sudah di luar radix ya problemnya, Dok ya. Jadi lebih ke problem di sciatic nerve-nya. Di sciatic nerve-nya ya, Dok ya, karena lokasinya dan dari rolling ya, leg rolling berarti lebih ke di luar dari radix ya, Dok. Baik, ini diskusinya menarik sekali dan alhamdulillah sampai jam segini sudah masih 354 peserta, Dok, yang masih mengikuti. Tetapi karena waktunya terbatas, Dokter, saya ucapkan terima kasih banyak kepada 3 pembicara ya, Dok. Dan mungkin bisa saya ambil kesimpulan dan take home message ya dari 3 pembicara adalah bahwa radikulopati adalah nyeri yang menjalar akibat iritasi atau kompresi pada radix akibat protrusi diskus intervertebralis, artritis pada tulang belakang ataupun adanya massa yang menekan saraf ya, Dok. Kemudian prinsip utama dalam diagnosis adalah menyingkirkan dari red flags-nya, kemudian menentukan gejala dan menentukan etiologi melalui ditegakkan dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, neurologis, dan jika diperlukan MRI atau elektroneurofisiologi. Dan juga nyeri di area servikal, lumbal, gluteal, dan hip memiliki berbagai etiologi yang berbeda. Walaupun seringkali gejala yang dirasakan pasien hampir serupa ya, Dok ya, pemahaman mengenai diferensial diagnosa, kemampuan menemukan kausa nyeri baik dari anamnesa, pemeriksaan fisik, dan penunjang akan membantu kita ke diagnosa klinis dan fungsi yang tepat, dan tentunya penata laksanaan juga yang tepat bagi pasien. Baik, Dokter, terima kasih banyak. Kita dokumentasikan dulu ya, Dok ya. Ya, semuanya sudah membuka video. Berikan senyum terbaik, Dok. Iya, oke. IT sudah siap ya? 1, 2, 3. Iya, baik. Mungkin sekali lagi, Dok, takut kurang. 1, 2, 3. Iya. Baik, ini adalah akhir dari sesi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada ketiga pembicara atas sharing ilmu dan pengalamannya. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang masih terus mengikuti sampai sesi ini berakhir. Mungkin pertanyaan bisa dijawab ini ya tertulis dari pembicara dan juga saya mohon maaf apabila ada ucapan atau sikap yang kurang berkenan. Semoga sesi ini bermanfaat dan banyak ilmu yang dapat kita ambil. Saya tutup sesi ini dan dilanjutkan oleh sesi berikutnya yang akan dimoderatori oleh ini Dr. Sp.KFR muda yang luar biasa ya, Dr. Kevin Triangto, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Silakan Dr. Kevin, terima kasih banyak para pembicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali, waalaikumsalam. Terima kasih, Dok. Dr. Kurniawan, Dr. Reza. Ya.
Saya izin pamit, Dok. Selamat siang para peserta dan para pembicara. Perkenalkan lagi, nama saya Kevin dan terima kasih Dr. Nova. Sekarang saya akan menjadi moderator untuk sesi interaktif kedua hari ini, di mana kita akan memasuki modul baru, yaitu Multidisciplinary Approach to Spinal Pain. Dan di tengah-tengah kita sudah kedatangan 3 orang guru saya yang sebagai pembicara dan telah membawakan materinya dalam modul ini. Yang pertama adalah Dr. Stephen Setiono, yang sebelumnya sudah tampil di sesi interaktif sebelum ini, lalu Dr. Fitri Anesterita, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan, dan Dr. Instiati, spesialis farmakologi klinik PhD. Izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari ketiga pembicara kita. Untuk Dr. Stephen, sudah dibacakan di sesi sebelumnya, tidak diragukan lagi pembicara kita, Dr. Stephen Setiono, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, sudah berdiskusi untuk topik dalam neurorehabilitation, dan di mana saat ini beliau akan berdiskusi untuk topik Management of Neurological Etiologies of Low Back Pain yang telah dibawakan. Topik ini sangat sesuai dengan peminatan beliau di Neuromuscular Rehabilitation, di mana beliau telah menjalani fellowship program di Korea dan mendalami medical skills seperti electrodiagnosis, EMG, urodynamic, dan video fluoroscopic swallowing study. Untuk pembicara kedua, yaitu Dr. Fitri Anesterita, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan, yang telah membawakan topik Combination Therapy for Upper Lower Spinal Region, What to Prescribe. Beliau bekerja di Divisi Musculoskeletal Rehabilitation, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dan Wijaya Rehab Clinic. Beliau adalah lulusan Universitas Pajajaran untuk profesi kedokterannya, dan mendapatkan gelar Sp.KFR dari Universitas Indonesia. Beliau telah menjalani banyak training dalam pain management, musculoskeletal rehab, dan return to work. Dan di tahun 2019, beliau telah mendapatkan sertifikasi untuk interventional pain management, sehingga tidak diragukan lagi, semua ilmu yang beliau miliki adalah perpaduan dalam pain diagnostics dan management, khususnya untuk kasus muskuloskeletal. Dan untuk pembicara ketiga adalah Dr. Instiati, spesialis farmakologi kedokteran, PhD, dengan topik Common Pharmacologic Drug Interactions in Pain Medication. Beliau adalah narasumber farmakologi klinik di 6J PMR, dan beliau bekerja sebagai staf pengajar Departemen Farmakologi dan Terapeutik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau telah menyelesaikan pendidikan dokter tahun 1992 dan menjadi spesialis farmakologi klinik di FKUI 2006 dan PhD in Clinical Tropical Medicine in Mahidol University, Thailand. Sudah sangat banyak training dan penelitian yang beliau jalani, di mana dalam tahun 2020 sudah terdapat 5 penelitian, 3 diantaranya adalah di jurnal internasional. Tanpa kita menunggu lagi, mari saya undang para pembicara untuk mengaktifkan videonya. Halo dok. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang. Izin dok, sebelum kita mulai, kita boleh ya dok ya, kita berfoto bersama dulu. Ya, sebentar. Dokter Fitri, mau masker nggak apa-apa dok? Masker ya boleh. Sebentar aja ya. Sebentar aja dok. Ya, yuk mari panitia. Senyum dok. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, silakan Dokter Fitri langsung pakai lagi dok maskernya. Tahan napasnya udah. Baik. Oke, terima kasih dok. Nah, baik. Terima kasih dok. Mari kita mulai. Untuk yang bila para peserta masih ada pertanyaan, saya pertama akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan kepada para pembicara dari web. Dan bila ada pertanyaan, silakan langsung dituliskan di kolom Q&A. Baik. Untuk pertanyaan pertama, untuk Dr. Stephen Setiono. Izin dok, ada pertanyaan dari Dr. Indah Retnowardani, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Beliau menanyakan, ada seorang pasien usia 24 tahun dengan nyeri kronik lebih dari 3 bulan, dirasakan terutama jika berjalan. Ini nyerinya di regiogluteal dok, dengan SLR positif, dan Faber test masih meragukan. Pada pemeriksaan MRI ditemukan ada bulging L4-5 dan SI joint tampak sklerotik. Bagaimana membedakan penyebab nyerinya dok dari SI joint atau lumbar radiculopathy? Silahkan dok.
Baik, terima kasih Dr. Kevin, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, jadi pasien ini nyeri terutama dalam posisi berdiri, berjalan, terutama kalau dia jogging, di mana kita akan expect bahwa posisinya lebih ke arah ekstensi dan ada kompresi berlebihan. Nyerinya berupa suatu nyeri radikular, saya rasa mulai dari ke batok, bokong, sampai menjalar ke tungkai bawah. Dan dari pemeriksaan fisiknya, dari pemeriksaan penunjangnya juga ditemukan suatu lumbar HNP. Nah, di sini kalau saya bisa mau mencoba menduga nih, karena memang biasanya harus melihat pasiennya. Namun umumnya yang saya curigai adalah memang suatu kompresi pada lumbar, di mana saya malah mengarahkan seberapa parah ini lumbar HNP-nya pada pasien tersebut. Apakah memang cukup parah menyebabkan suatu kanal stenosis kah? Atau juga memang kalau dia curiga pada posisi tegak atau posisi sedikit ekstensi dengan mechanical load yang lebih besar, dia men-triggernya, kemudian saat pasiennya agak sedikit menunduk, istirahat, atau duduk dan nyerinya menghilang, saya memang akan lebih mengarahkan ini ke suatu nyeri karena radicular pain. Kemudian kita memang harus menyingkirkan penyebab-penyebab yang lain. Salah satunya tadi gejala udah mungkin dari pemeriksaan fisik yang mengarah ke SI joint sendiri. Tadi dikatakan sudah Faber tes walaupun inkonklusif. Kemudian kita bisa melakukan beberapa tes lain yang bisa mengarahkan ke SI joint. Salah satunya mungkin kita bisa dengan pelvic rock atau mungkin dengan compression test untuk kita lebih memprovok lagi daerah SI joint-nya. Apabila ini menimbulkan suatu nyeri, ini akan lebih mengarahkan ke suatu SI joint. Dan SI joint sendiri harusnya karakteristik nyerinya itu lebih ke arah musculoskeletal pain. Walaupun memang secara radikular dia juga bisa menjalar sampai ke tungkai bawah, namun dia akan mengikuti hanya mungkin sekitar di daerah posterior. Sedangkan kalau kita ngomong adanya kompresi pada L4, L5, S1 seperti pada pasien ini, kita akan lebih mungkin juga merasakan sampai ke daerah anterior dari tungkai bawah, bagian depan maupun bagian belakang, dan juga bisa melakukan sampai ke arah dorsum pedis maupun lateral dari pedis. Jadi hal-hal ini mungkin yang kita bisa coba lihat dulu untuk menentukan penyebabnya, apakah ini memang SI joint problem atau radical. Karena nanti tata laksananya mungkin akan berbeda. Mungkin itu, Dok, dari saya. Baik. Terima kasih banyak, Dok. Ya, memang sebenarnya kalau misalnya kita menanyakan kasus di sini, memang agak sulit ya, Dok, karena we are physiatrists, we have to see the patient ya, Dok. Tapi kalau misalnya kita bisa lihat dari Dr. Stephen saya jelaskan tadi, ada specific guideline apa yang perlu kita periksakan dulu, yang rule in, rule out-nya sudah jelas. Terima kasih, Dok. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin saya kalau boleh pindah tambahkan, ya, Dok, silakan. Dr. Boleh, Kevin, Dok. ya mungkin pemeriksaan EMG pada pasien ini akan sangat membantu juga. Jika ini memang suatu sciatic nerve pain, ini juga dia tidak akan menemukan gambaran denervasi pada proximal muscles, otot-otot paralumbal mungkin yang akan bisa dicek. Jika memang sangat diperlukan, ini harus sebaiknya diperiksa karena akan menentukan prognosis dari pasiennya. Dan karena ini nyeri kronik, saya rasa sangat disarankan banget untuk melihat benar-benar sebenarnya kausanya apa. Baik. Itu mungkin, Dokter. Iya, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Nah, speaking about chronic pain, saya lanjut dulu ya, Dok, untuk pertanyaan untuk Dr. Fitri, Dok. Jadi sangat banyak nih, Dok, yang menanyakan mengenai penggunaan korset, Dok, jadinya. Karena memang Dr. Fitri sudah menjelaskan penggunaan korset ini ada tempatnya, tapi kita harus tahu kapan kita berikan korset ini dan berapa lama. Jadi ini dari Dr. Nora Taufik, spesialis dokter fisik dan rehabilitasi, menanyakan pada contoh kasus pemakaian LSO diberikan sampai kapan? Apa tidak harus menggunakan LSO lagi? Dan juga apakah ada perlu waktu tapering kalau misalnya kita sudah mau off? Dan selanjutnya, Dok, kalau misalnya kita memberikan korset ini, memang targetnya hanya untuk memberikan comfort saja, atau kita ada menargetkan hal yang lain, Dok, misalnya penguatan core muscles sebagai natural corset, Dok. Ya, sekian, Dok. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Kevin. Saya juga sudah mendapatkan list pertanyaannya cukup banyak ya. Ada beberapa mungkin yang bisa saya jelaskan secara sekaligus karena pertanyaannya mirip. Seperti tadi yang sudah dibacakan, memang tentang korset cukup banyak ditanyakan, bagaimana indikasinya dan kapan
akhirnya bisa dihentikan. Ya, pada contoh kasus yang saya presentasikan memang target LSO pada fase akut ini adalah lebih untuk restriksi gerakan untuk mengurangi shear force pada fase joint dan kapsulnya tentu. Karena kapsulitis pada masalah degeneratif sendi spine juga ini sering terjadi, sehingga itu juga menjadi sumber nyeri. Dan LSO jelas dia akan memberikan immediate effect yang kita inginkan untuk merestriksi gerakan yang terlalu berlebihan yang akan memicu nyerinya sebelum kita mendapatkan efek dari penguatan otot-otot stabilator terangnya. Nah, memang setelah fase kronik mungkin akan berbeda tujuan korsetnya, terutama untuk mengurangi, untuk memberikan stabilisasi pada terang, mengurangi axial load dengan cara meningkatkan tekanan intraabdominal ya. Jadi ya itu juga akan membantu load mengurangi axial load yang ditanggung oleh lumbar atau vertebra. Nah, jadi jika memang pertanyaannya adalah sampai kapan, tentu jawabannya adalah ketika otot-ototnya sudah optimal tentu. Yang berperan nanti kita harapkan akan berfungsi sebagai bracing ya untuk mengganti LSO korset. Dan mungkin indikator lainnya yang dapat kita pegang adalah pada saat pasien memang sudah awareness-nya sudah meningkat. Ya. Jadi untuk membentuk pola gerak yang baru, dia sudah bisa melakukan proper body mekanik yang baik selama melakukan aktivitasnya untuk mencegah gerakan-gerakan patologis untuk mencegah nyerinya. Nah, mungkin ini juga menyinggung ada pertanyaan di chat ini mengenai kognitif behavioral terapi, gitu. Apakah memang bisa ditambahkan untuk masalah kronik pain? Saya sangat setuju sekali. Terima kasih atas masukannya bahwa kognitif behavioral terapi ini memang untuk meningkatkan awareness terhadap nyeri pasien, mengkoreksi juga engram postural sindromnya, sehingga korset yang adalah sebagai reminder itu bisa digantikan dengan awareness dari pasien sendiri. Nah, secara evidence, memang jika latihan penguatannya dilakukan dengan teknik dan intensitas yang benar, frekuensi yang benar, maka efek peningkatan otot yang signifikan mungkin bisa kita capai dalam 6-12 minggu. Jadi kembali bahwa apakah memang korset bisa dilepas dalam 6-12 minggu, akhirnya kembali pada apakah latihannya dilakukan dengan benar, compliance-nya baik, sehingga masalah-masalah postural, imbalance otot ya, itu sudah bisa terkoreksi atau tidak. Nah, tentang tapering off sendiri memang kadang-kadang kita perlu untuk tapering off saat winning korset. Apalagi jika memang dia sudah lama menggunakan korsetnya dan tidak dilakukan latihan penguatan sehingga sudah terjadi kelemahan otot ya karena pemakaian korset lama. Tapering off ini memang memberikan kesempatan untuk otot-otot stabilator terong ini untuk lebih beradaptasi dulu dengan beban kerja yang sedikit demi sedikit akan ditingkatkan. Karena ya LSO-nya yang ingin kita winning gitu ya. Jika memangnya ini sejak awal kita sudah barengi dengan latihan penguatan, strengthening, maka mungkin ya tapering off-nya bisa lebih cepat. Jadi tidak perlu sampai tapering off terlalu lama, tetapi memang ada baiknya juga kita melepas atau mengurangi pemakaian korset secara bertahap sambil melihat dan adaptasi yang sudah terjadi pada otot-otot stabilator terangnya. Tetapi saya pribadi tetap menggunakan parameter klinis sih sebetulnya untuk melepas korset pada saat keluhannya memang sudah minimal, kemudian tadi awareness pasien tentang gerakan yang memicu nyerinya, saya kira memang disitulah korset sudah bisa dilepas. Begitu, Dok. Baik, terima kasih banyak Dr. Fitri. Memang seperti yang dokter ajarkan dulu ya dok, yang penting adalah tailor-made dan harus sesuai dengan kondisi pasiennya dan pada fasenya, karena kalau misalnya kita tidak bisa mendeteksi itu, then who will? It should be us, the physiatrist. Oke, thank you dok. Saya Dan mau untuk tambahkan pertanyaan survei EMG ya dok ya, mohon maaf. Oh iya dok. Ada pertanyaan ya, juga, apakah memang perlu nggak kita melakukan evaluasi dengan survei EMG untuk melihat apakah sudah bisa kita lepas atau tidak gitu ya. Karena ini sepertinya masih nyambung gitu ya. Nah, yang tentang survei EMG saya pikir itu lebih akan berperan dalam ketika kita mengedukasi
latihan atau mengevaluasi apakah teknik yang dilakukan ini sudah tepat sehingga merekrut otot-otot yang benar. Jadi itu bukan dipakai untuk melihat apakah sudah ada peningkatan atau tidak, atau sebagai cut off kita untuk melepas korset, karena sebetulnya kita juga tidak punya cut off, sampai saat ini kita tidak punya cut off. Rekrutmen otot seperti apa, atau aktivasi otot seperti apa yang memang sudah cukup untuk menjamin stabilisasi dari terang ini. Karena toh force yang dibutuhkan juga akan sangat berbeda. Dan tergantung external force yang memang harus dilawan oleh otot-ototnya. Termasuk gerakan dinamiknya sejauh apa, berat badannya sejauh apa. Ya, jadi survei EMG saya pikir lebih berperan pada saat kita meyakinkan bahwa ketika latihan dia merekrut otot-otot yang benar sehingga kita memang latihan, teknik latihannya sudah benar. Begitu dok tambahannya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak dok, itu sudah ditambahkan. Dan karena ini pentingnya karena sekarang dengan apalagi modalitas kita yang sudah makin banyak sekarang, kita masih bisa lebih mix and match dan juga memberikan yang paling penting adalah latihan yang tepat untuk pasien ya dok. Jadi biar pasiennya juga bisa makin comply dan efektif yang penting. Ya, izin dok untuk selanjutnya adalah pertanyaan untuk Dr. Instiati. Dok, karena kita lagi membicarakan tentang chronic pain nih dok, jadi biasanya kita memberikan pasien obat medikamentosa, dan ini ada pertanyaan dari Dr. Rudy Rusli, untuk obat golongan PPI yang dapat diberikan untuk mencegah komplikasi gastrointestinal pada pemberian NSAID, dapat diberikan berapa lama dok? Mana yang terbaik? Terima kasih dok. Silahkan dok, dijawab. Baik, terima kasih Dr. Kevin. Suara saya terdengar jelas dok? Dengar dok. Baik, terima kasih. Jadi ini penggunaan PPI ya, PPI pada untuk menyertai NSAID tentunya ini hanya diberikan pada kondisi-kondisi tertentu ya. Kalau ada high risk untuk GI gangguan GI, katakan misalkan pernah ada riwayat GI, pasiennya usia lanjut, juga menggunakan misalkan harus menggunakan aspirin karena memang ada gangguan kardiovaskular. Jadi tidak semuanya kita membutuhkan PPI. Nah, ketika kita membutuhkan PPI, yang mana yang paling baik? Begitu kan ya? Ada banyak ya, ada rabeprazol, omeprazol, esomeprazol, masing-masing punya potensi yang berbeda-beda. Nah, potensi yang berbeda-beda ini sebenarnya bisa diakali dengan dosis ya, dengan dosis. Jadi dalam hal ini semua PPI itu sebenarnya efektivitasnya sama satu sama lain. Memang ada beberapa PPI yang onset kerjanya lebih cepat ya. Mungkin katakan di sini seperti esomeprazol. Esomeprazol dalam 24 jam pertama dia sudah mencapai target pH-nya di atas 4 di dalam lambungnya. Akan tetapi ketika kita menggunakan untuk beberapa hari, dalam beberapa hari itu efeknya nggak berbeda jauh. Jadi cuman menang di onset. Tapi untuk selanjutnya semua semua PPI ini pada dasarnya efektivitasnya sama. Demikian Dr. Kevin, semoga menjawab. Ya dok, terima kasih banyak sudah menjawab dok. Izin selanjutnya kita memang akan balik ke Dr. Stephen nih dok. Jadi ada pertanyaan selanjutnya mengenai exercise dari lumbar flexion dan extension yang sebaiknya dilakukan bersamaan. Ini hanya memastikan dok, apakah kita tetap Dr. Kevin sepertinya keputus. Ini freeze ya? Oh iya. Ini saya yang freeze. Kita harus bisa kita harus gunakan. Baik. Jadi ini kali apa? Dr. Kevin seperti tadi sempat ke freeze ya dok. Tapi kurang lebih pertanyaannya adalah bahwa waktu presentasi saya sempat menyampaikan ada salah satu literatur yang membandingkan efektivitas latihan pada back untuk mengurangi nyeri. Dia membandingkan lumbar flexion alone, lumbar extension alone, dan combination dari lumbar flexion dan extension untuk efektivitas dalam mengurangi nyerinya. Dan dari hasil tersebut memang dikatakan yang paling efektif atau yang lebih efektif dari penelitian tersebut adalah kombinasi antara lumbar flexion dan lumbar extension. Nah, namun dari pertanyaan tersebut menanyakan kalau misalnya orang tersebut memiliki nyeri, apakah memang harus dilakukan secara langsung? Misalkan
pada beberapa kondisi tergantung nih untuk penyebab nyerinya. Ada back pain yang kemudian memang akan lebih terpicu saat seseorang tersebut melakukan suatu exercise untuk back extension. Salah satu di sini yang memang sering kita lakukan adalah untuk McKenzie exercise. Dan di mana pada pasien-pasien dengan misalnya source of pain-nya adalah facet joint problem atau misalnya adalah spinal stenosis, tentu hal ini akan lebih men-trigger nyerinya. Begitu juga misalnya kalau kita melatih abdominal strengthening, di mana mungkin kita akan meminta pasiennya untuk melakukan suatu lumbar flexion pada pasien ini, dan apakah ini juga akan makin men-trigger juga dari nyerinya. Tentu benar bahwa exercise itu nggak bisa dihantam rata. Kita memang harus melihat apakah memang exercise yang kita berikan pada pasien, despite ke efektivitasnya, kita harus mempertimbangkan apakah ini possible untuk dilakukan oleh pasiennya. Tentu saja pada spinal stenosis yang berat misalnya dan facet joint problem tadi, lumbar extension untuk strengthening mungkin harus kita tolerir, apakah hanya dia sampai terbatas sampai posisi tertentu atau kita memang bisa melakukan penuh. Atau jika memang tidak memungkinkan sama sekali, mungkin kita bisa mempertimbangkan suatu latihan isometrik atau kita pilih opsional untuk latihan strengthening yang lain. Misalnya kita juga bisa memilih untuk lumbar flexion dan extension yang lebih mudah, namun mungkin sulit untuk dilakukan di era pandemik ini adalah dengan kita jalan di kolam renang misalnya. Itu banyak sekali dulu sebelum era pandemik saya meminta pasien untuk melakukan, karena dengan satu form exercise dengan di mana pasien submerge setinggi dada, kemudian kita minta pasien melakukan suatu gerakan berjalan di dalam kolam renang, ini akan membantu hampir semua kondisi untuk strengthening dari muscles-nya. Dan ini untuk pasien-pasien especially geriatrik akan sangat membantu sekali. Begitu juga dengan lumbar flexion tadi untuk abdominal muscle-nya. Jadi kalau untuk menjawabnya tetap harus tailor-made, Dok. Kalau ini memang kemudian memprovok atau menimbulkan nyeri pada pasiennya, tentu kita harus memikirkan opsional lain yang bisa dilakukan untuk mencapai target yang sama. Mungkin itu, Dok, dari saya. Baik, terima kasih, Dok. Ya, Dok, maaf tadi saya nge-freeze, Dok. Ya, izin untuk selanjutnya kita ke Dr. Fitri, Dok. Ini sudah ada live Q&A juga, Dok, dari Dr. Ruby Valentine. Beliau menanyakan berapa lama sebaiknya evaluasi terhadap program yang kita rencanakan, terutama pada pemberian injeksi, Dok. Sebagaimana pada contoh kasus yang dipaparkan, untuk injeksi faset dan SI bisa dilakukan dalam jarak 1 minggu. Juga ingin sekali mengetahui kondisi pasien saat ini setelah 5 bulan post-terapi. Terima kasih banyak, Dok. Ya, terima kasih Dr. Kevin, terima kasih Dr. Ruby, Mbak Feli saya biasanya panggil beliau, teman seperjuangan saya waktu PPDS, udah lama sekali nggak ketemu dengan Mbak Feli. Ya, kalau tentang injeksi, tentu sebetulnya target kita kan adalah, apalagi ini yang saya berikan kemarin adalah steroid ya, adalah untuk antiinflamasi yang terutama akibat share force yang sangat besar pada saat dia mengalami mikroinstabilitas pada fase mikroinstabilitas pada kaskade degeneratif tersebut, sehingga memang di situ mungkin masih terjadi inflamasi akut ditambah dengan kapsulitisnya. Biasanya itu yang sangat menyebabkan nyeri yang akut, sehingga pada pasien yang saya sampaikan itu untuk shifting pun nyeri. Ya, untuk perubahan posisi itu saja udah nyeri gitu ya. Dan itu adalah suatu progresivitas perburukan dari kondisi-kondisi yang sebelumnya, nyeri sebelumnya. Sehingga tujuan dari injeksi steroid adalah untuk mengatasi nyeri akibat inflamasi pada faset maupun kapsulitisnya, di mana kita bisa mengharapkan efektivitas dari obat steroid sendiri yang low potent, memang yang saya pakai yang Flamicort, itu sekitar 3-5 hari. Jadi dia akan mempercepat fase akut berlalu, dan kita bisa melihat optimal nyerinya akan berkurang dalam 3-5 hari. Kalau memang yang kita lihat adalah nyeri akibat akut inflamasi pada faset dan kapsulitisnya. Tetapi ya dari kasus yang saya sampaikan kemarin bahwa ternyata nyeri yang dirasakan pasien itu kemudian juga masih timbul akibat load yang terus axial load yang
terus berlangsung yang harus ditanggung oleh sendi-sendi faset yang sudah mengalami degeneratif. Jelas itu tidak mungkin kita bisa atasi dengan cepat, tidak mungkin terevaluasi dalam 1 minggu gitu, karena itu adalah suatu beban mekanik yang akan terus ditanggung oleh spine yang mengalami degeneratif, faset yang sudah mengalami degeneratif. Maka untuk target masalah tersebut, tentu target kita adalah target mengurangi axial load dengan meningkatkan kekuatan ototnya, penguatan stabilatornya, dengan core muscle-nya terutama, berarti kan ya. Nah, bahwa tadi apa yang saya sampaikan, bahwa core muscle ini akan atau latihan penguatan yang dilakukan secara efektif, intensitas yang benar, dia comply, muscle-nya juga masih ada istilahnya gitu ya, nah, tidak sampai dia sudah atrofi yang berat, maka akan dapat yang penguatan yang signifikan akan dicapai dalam 6-12 minggu. Sehingga mungkin kita akan bisa mengevaluasi mengharap perbaikannya dalam 6-12 minggu nantinya. Nah, mengenai pasien yang follow up pasien yang saya sampaikan di presentasi, memang karena terakhir itu akhirnya kami lakukan home program dengan sudah setelah diyakinkan bahwa latihan yang harus dilakukannya dia sudah bisa melakukannya dengan baik, kemudian edukasi berulang juga sudah diberikan untuk terutama untuk mengkoreksi pola geraknya, proper body mekaniknya, dan pasiennya juga cukup comply, motivasinya cukup baik. Akhirnya yang kami berikan adalah home program dengan edukasi seperti tadi, bahwa dilakukan latihan secara intens, kemudian hindari gerakan-gerakan yang memicu nyeri. Korsetnya hanya dipakai ketika memang nyeri akut. Ketika memang sudah tidak terlalu nyeri, silakan dilepas perlahan. Itu yang kita bilang tadi dengan tapering off. Nah, setelah itu memang pasiennya belum kontrol lagi karena mungkin ya kondisi pandemi seperti ini juga pasien relatif untuk mengurangi kunjungan ke rumah sakit. Dan memang pesan kita juga jika ada nyeri yang meningkat, maka silahkan untuk kontrol kembali gitu. Nah, kalau sampai sekarang nggak kontrol, mudah-mudahan nyerinya terkontrol ya di rumah gitu, bukan karena ada sesuatu hal yang lain. Tetapi terus terang setelah waktu itu latihan sekitar 2 bulan, kami lakukan home program, ya berikan home program dan pasiennya belum kontrol kembali. Mudah-mudahan sih itu karena memang nyerinya tidak sudah terkontrol dan tidak mengalami perburukan. Gitu, semoga bisa menjawab. Hanya berbagi pengalaman berarti ini. Iya dok, justru pengalamannya itu dok yang diharapkan. Iya. Izin, oke, terima kasih dok. Ini pertanyaan selanjutnya untuk Dr. Instiati, dok. Izin, ada Dr. Bernadette Cahyo, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi menanyakan, bagaimana strategi kita agar efek inducer dari obat bisa kita minimalkan, supaya kita tetap bisa menggunakan obat-obatan, seperti contohnya, kalau tidak salah, rifampicin yang berefek inducer, bila kita akan berikan bersama dengan opioid, bagaimana dokter? Karena biasa memang pasien-pasien kita ada spondilitis TB juga ya dok, jadi yang memang masih harus menggunakan rifampicin. Sekian dok, mohon dijawab. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, Dr. Bernadette. Jadi untuk interaksi obat yang terkait dengan penggunaan obat-obat inducer atau inhibitor, kalau memang sebenarnya salah satu dari obat itu bisa dihentikan, kita hentikan saja ya. Atau misalkan kalau bisa sama sekali tidak bisa dihentikan, obat yang berinteraksi itu bisa salah satu kita ganti atau kita tukar. Tapi dalam hal ini katakan misalkan pasiennya ada spondilitis TB, tentunya rifampicin ini tidak boleh diganti ya, karena akan harus terus-menerus dipakai. Nah, kemudian bagaimana kalau kita membutuhkan opioid pada pasien tersebut? Nah, di sini macam-macam, opioidnya juga ada macam-macam, sehingga efek inducer dari rifampicin itu juga bisa berbeda-beda. Saya kasih contoh misalkan kodein. Kodein ini adalah suatu prodrug yang tidak aktif dengan sendirinya. Dia harus dimetabolisme oleh enzim SIP2D6 menjadi metabolit aktifnya, morfin, baru dia bisa bekerja. Ketika kita memberikan kodein pada pasien yang mendapatkan rifampicin, nah rifampicin ini menginduksi enzim, tapi terutama SEP3A4.
Ya, induksi SIP3A4 lebih besar dari SIP2D6. Kodein selain dimetabolisme oleh SIP2D6, dia dimetabolisme juga oleh enzim SIP3A4. Jadi ketika kita memberikan kodein pada pasien yang mendapatkan rifampisin, metabolisme melalui jalur SIP3A4 itu menjadi lebih dominan. Sementara hasil metabolisme melalui jalur SIP3A4 itu adalah metabolit yang tidak aktif. Ya, jadi bergeser ke arah SIP3A4, yang ke arah SIP2D6 malah tambah sedikit sehingga malah tidak terbentuk metabolit aktif. Jadi dalam hal ini berpotensi tidak terjadi kegagalan terapi. Jadi dalam hal ini kita tidak menganjurkan penggunaan kodein pada pasien-pasien yang memang juga mendapatkan rifampisin. Jadi agak ribet nih menyesuaikan dosisnya dan bahkan bisa terjadi inefficacy. Nah, bagaimana dengan obat-obat opiat yang lain seperti morfin, fentanyl, dan yang lain-lain? Nah, obat-obat itu juga terpengaruh oleh adanya inducer rifampisin ini. Dalam hal ini, kadar obatnya itu biasanya menurun sehingga berpotensi efek terapeutiknya juga menurun. Dalam hal ini kita harus memonitor respons pasien seperti apa. Kalau memang ada tanda-tanda penurunan, itu adalah tanda bahwa kita perlu menyesuaikan atau menaikkan dosis. Demikian, Dr. Kevin. Baik, terima kasih banyak dok atas jawabannya. Ya memang kita harus banyak ini ya dok ya, harus banyak memilih dan harus ada banyak pikirannya ya dok. Maksudnya yang kita harus analisa dulu sebelum kita bisa menghentikan dan menggunakan obat-obat yang lain. Dan ya, pasti nih dok, abis ini banyak yang konsul ke dokter nih dok. Kalau kita mau nanya obat. Ya izin, ini diskusinya sudah sangat interaktif. Saya pun tadinya mau ngasih pertanyaan, tapi kayaknya udah nggak bisa nih. Tapi sebelum kita lanjut, kita masih ada sedikit waktu. Kevin. Kenapa dok? Jangan nambah ya dok. Dok, jarang-jarang dok. Biasa board saya yang ditanya dok. Oke. Izin ya. Dok, ini kak. Ini cuma ngebacain pertanyaan dok. Pengujinya dari luar sana, para peserta. Kita masih ada beberapa waktu dok. Tapi sebelum kita lanjutkan, mari kita rehat sejenak untuk melihat beberapa tayangan. Terima kasih. Kenakor tablet, originator triamcinolone, untuk mengatasi alergi dan peradangan yang membutuhkan terapi steroid. Kenakor tablet memiliki potensi antiinflamasi setara metilprednisolon dan tidak memiliki efek mineralokortikoid dibandingkan dengan steroid setara lainnya. Efek samping kenakor tablet minimal sehingga dapat menjadi pilihan bagi pasien dengan hipertensi, ulkus peptikum, diabetes, dan osteoporosis. Kenakor tablet tidak pahit sehingga membantu meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan minum obat pada pasien. Kanterpen PXM, antiinflamasi non-steroid dengan sifat analgesik. Kanterpen PXM diindikasikan untuk berbagai keadaan yang disertai rasa nyeri dan inflamasi, seperti osteoartritis, gangguan muskuloskeletal posttraumatik atau akut, termasuk tendinitis, tenosinovitis, periartritis, keseleo, tegang otot, dan sakit punggung ruas bawah. Kanterpen PXM hangat meresap dan tahan lama. Kanterpen PXM diformulasikan dari formula dasar kanterpen krim dengan penambahan piroksikam. Piroksikam efektif untuk mengatasi nyeri pada osteoartritis. Piroksikam paling efektif untuk perbaikan fungsional. NSAID topikal efektif dan aman untuk osteoartritis. Ya, tapi
Ya, terima kasih. Kita sudah kembali lagi di sini. Kita masih ada sedikit waktu. Saya izin melanjutkan pertanyaan selanjutnya untuk Dr. Fitri Anesterita. Ada pertanyaan, Dok, dari web mengenai pemilihan kuesioner, Dok. Karena dokter menuliskan kuesioner nih, sepertinya ini raise some questions. Pemilihan dari kuesioner atau skala outcome ini memiliki seni sendiri sepertinya, Dok. Apakah kita bisa memilih kuesioner yang terfokus ke arah activity atau lebih ke arah pain? Dan juga apa komentar dokter mengenai penggunaan SF36, Dok, sebagai outcome yang dari nyeri, karena kan memang sudah ditranslate ke bahasa Indonesia. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih Dr. Kevin. Ya, saya pribadi memang lebih memilih evaluasi untuk menggunakan yang berbasis aktivitas ya, karena kembali bahwa target kita adalah fungsional, sehingga evaluasi terhadap improvement terhadap fungsionalnya akan lebih bermakna buat kita. Nah, nyeri mungkin saja tetap 5, misalnya kita tanya, Bu, nyerinya berapa? 5. Nah, 5 ini bisa saja ketika awal datang itu, nyeri 5 sudah nyeri pada saat dia bergerak, shifting aja dari awal jalan aja udah nyeri. Tetapi kemudian setelah kita lakukan terapi, kalau ditanya, Bu, nyerinya berapa? 5 sama 5. Tapi benarkah itu tidak ada perbaikan? Ternyata nyeri 5-nya ini ketika dia sudah berjalan lebih dari 100 meter gitu ya. Nah, jadi dengan gambaran ini saja bisa tergambar bahwa yang menjadi target kita ini adalah bukan follow up dari FAS atau NRS-nya. Nah, karena seringkali ya pasien merasa pokoknya dia nyerinya ya ketika ditanya nyerinya nyerinya 5 gitu, tetapi munculnya kapan ya itu yang harus kita evaluasi lebih jauh gitu ya. Nah, sehingga ya evaluasi yang berbasis aktivitas ini akan lebih menggambarkan improvement yang telah kita capai dengan tata laksana rehab gitu ya. Nah, SF36 bisa dipakai, tapi memang mungkin itu tidak terlalu spesifik untuk back disabilitas ya, disabilitas yang karena nyerinya. OS3 sendiri yang saya pakai, OS3 Disability Index ini memang memiliki item-item untuk mengevaluasi nyeri maupun aktivitas-aktivitas yang melibatkan gerakan terang. Tapi memang ya adalah satu jurnal, makanya waktu itu saya pakai OS3 ini karena dia menyatakan kalau nggak salah antara OS3, SF36, tetapi yang domain physical activity aja ya, physical functional scale kalau nggak salah. Nah itu dari SF36 itu memang kita ambil satu domain itu, kemudian yang Quebec itu juga bagus ya. Nah yang Roland Morris kalau nggak salah sih itu di bawah dari OS3. Jadi kenapa waktu itu ini adalah salah satu indikator medik yang dipakai di RSCM. Waktu itu dipilih memang termasuk yang reliabilitasnya, sensitivitas dan reliabilitasnya baik gitu. Jadi kembali bahwa kalau tentang SF36 bisa dipakai, tetapi mungkin lebih pada satu domain yang diambil. Jadi ada kan banyak domain ya SF36. Jadi domain yang physical functional scale itu juga bisa diambil. Gitu. Kalau yang pain-nya nggak terlalu signifikan kalau nggak salah, reliabilitasnya nggak terlalu bagus kalau nggak salah untuk yang SF36. Begitu Dr. Kevin mungkin tambahannya. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Nah, izin tinggal sedikit lagi nih waktunya. Tapi ya, ternyata pertanyaan untuk Dr. Istiati baru muncul lagi nih, Dok, yang live-nya. Izin, Dok, ini ada pertanyaan anonymous attendee. Beliau menanyakan, apakah termasuk pengobatan rasional bila kita hanya memberikan paracetamol 750 mg pada kasus pasien geriatri dengan nyeri muskuloskeletal kronik karena khawatir penggunaan NSAID pada pasien tersebut. Sampai berapa lama dapat diberikan? Sekian, Dok, pertanyaannya. Jadi penggunaan paracetamol pada pasien geriatri, tadi kaitannya dengan NSAID bagaimana Dr. Kevin? Saya belum tangkap.
Jadi sebenarnya penggunaan paracetamol ini diberikan karena takut pakai NSAID, Dok, kalau pada pasien geriatri. Jadi bagaimana solusinya? Ya, jadi tentunya kembali lagi kepada indikasinya apa sih kita ingin melakukan tata laksana yang mana. Kemudian untuk tata laksana nyeri ini apakah ada komponen komponen inflamasinya besar atau enggak? Ya, kalau komponen analgesik, komponen inflamasinya besar, tentunya penggunaan obat-obat anti-inflamasi analgetik paracetamol mungkin agak-agak kurang efektif ya, karena paracetamol itu analgetik tapi dia efek anti-inflamasinya lemah. Jadi kalau memang komponen inflamasinya dianggap besar, kita tidak apa-apa menggunakan obat-obat NSAID, tapi tentunya dosisnya disesuaikan gitu. Jadi sebenarnya semua pengobatan rasional itu adalah apabila kita indikasinya tepat ya, kemudian pemilihan obatnya tepat, dosisnya juga tepat. Jadi itu dulu, apakah pada nyeri pada pasien tua ini itu lebih banyak komponen inflamasinya atau tidak. Kalau komponen inflamasinya lebih banyak, mungkin kita lebih cenderung memilih NSAID ya, tapi dengan dosis yang tentunya disesuaikan. Nah, kemudian memang ada penggunaan NSAID ini kan nantinya akan ada banyak pertimbangan ya. Apakah dia high risk atau low risk? High risk yang mana? High risk yang kardiovaskular atau high risk yang GI? Jadi ada banyak sekali pertimbangan ketika kita memilih obat. Kalau memang ditakutkan efek-efek GI-nya ditakutkan, kemudian juga dia high risk ke GI, high risk ke kardiovaskular, maka tentunya penggunaan paracetamol ini juga masih dianggap sebagai sesuatu yang rasional. Demikian, Dr. Kevin. Baik, terima kasih, Dok. Dok, satu lagi ya, Dok, ya, Dr. Instiati ada pertanyaannya. Dok, dari Dr. Susanti Darmika untuk Dr. Instiati, untuk NSAID topikal, apakah ada batas selama maksimal pemberian obat, Dok? Karena kita sering banget, Dok, ngasih. Terima kasih, Dok. Baik. Mungkin untuk batasannya sendiri tidak banyak ya, tidak ada ya, asal tidak menimbulkan efek iritasi aja. Ya, kadang-kadang orang-orang yang tidak cocok gitu ya mungkin vehikulumnya dan lain-lain sebagainya itu menyebabkan kulit menjadi kering, kemudian menjadi iritasi, tapi untuk batasannya tidak ada. Untuk pengobatan topikal itu tentunya relatif lebih aman dibandingkan yang sistemik ya, karena absorpsi sistemiknya menjadi lebih sedikit sehingga potensial efek samping sistemiknya seperti efek ke agregasi trombosit, efek ke gangguan GI atau efek kardiovaskular, gangguan ke ginjal dan sebagainya tentu lebih kecil ya dibandingkan dengan topikal. Jadi sebenarnya tidak ada patokan harus berapa lama dan berapa lama harus dihentikan, asal tidak timbul efek samping iritasi di tempat kita mengaplikasikannya. Demikian, Dr. Kevin. Baik, Dok. Jadi kalau misalnya kita berikan topikal, sebenarnya masih bisa di-mix ya, Dok, dengan pemberian oral, atau kita full topikal saja, Dr. Instiati? Biasanya kan kita double pasti. Ya, karena gini, pemberian topikal itu sebenarnya juga ada keterbatasannya ya. Jadi bagaimana dia penetrasi obat-obat analgetik ini ke tempat sumber nyerinya itu tentunya terbatas ya. Katakan mungkin kalau untuk area misalkan seperti sendi-sendi kecil yang superficial itu mungkin lebih bermanfaat. Tapi belum tentu kalau misalkan kita di area mana sih, sendi hip gitu ya. Mungkin manfaatnya tidak sebesar kalau di tempat yang sendi-sendi yang superficial gitu. Jadi dalam hal ini bisa dikombinasikan dengan obat-obat sistemik. Baik, terima kasih banyak, Dok, atas jawaban-jawabannya, dan terima kasih banyak untuk sesinya. Sudah, Dr. Fitri, Dr. Steven, udah selesai, Dok, tenang aja. Terima kasih banyak ya, Dok, atas kesempatannya. Saya sangat bangga di sini berkumpul dengan ketiga guru saya, dan terima kasih banyak untuk memulai sesi pertama nih dari multidisciplinary approach untuk spinal pain. Jadi mulai dari kita bisa lihat dari tata laksananya, dimulai dengan diagnosis yang tepat, pemeriksaan fisik yang baik, dan semuanya selalu tailor-made. Mulai dari tata laksana neurologi, tata laksana muskuloskeletal dan pain management dan interventional pain management, dan juga tata laksana farmakologis. Terima kasih banyak, Dok, atas kesempatannya, dan sesi ini sudah selesai. Terima kasih, Dok. Virtual applause.
Dan kepada para peserta. Terima kasih. Terima Terima kasih, kasih Dr. Dok. Kevi. Udah Nah, foto kepada para bersama. peserta, sekarang kita akan melanjutkan kepada sesi selanjutnya yang akan dimoderatori oleh Dr. Endang Ernandini, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Kepada Dr. Endang, dipersilahkan. Tes, apakah suara saya sudah terdengar? Halo? Terdengar, Dok. Dengar, Dok. Oke. Dengar jelas. Merdu banget. Terima kasih Dr. Kevin. Dan teman sejawat sekalian dimanapun Anda berada, di minggu siang yang cerah ini, terima kasih masih bersama kami di acara ilmiahnya PERDOSRI JAYA. Yang sudah selama 6 tahun ini kami, PMR, menemani Anda dan tetap berusaha memberikan yang terbaik dan yang terdepan bagi kemajuan kita bersama. Selama 45 menit ke depan, saya, Endang Ernandini, akan menemani Anda berbincang-bincang dan berdiskusi dengan tema Multidisciplinary Approach to Spinal Pain dengan 3 narasumber kita. Saat ini kita terhubung dari Bogor, Jakarta, Surabaya, dan Tokyo. Hebat ya. Pembicara siang hari ini akan berdiskusi seputar therapeutic exercise, sesuatu yang sangat khas di bidang rehabilitasi medik, karena exercise is medicine. Kita sapa pembicara kita yang pertama dulu, seorang dokter yang baru saja menyelesaikan program doktoralnya di S3 Ilmu Kedokteran FKUI. Selamat dan sukses untuk Dr. Ruliando Hasya Purba, Sp.KFR MARS. Halo Dr. Ruli. Halo Dr. Ruli. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Sehat ya Dr. Ruli? Selamat siang. Sehat. Masih serak-serak dikit. Nggak apa-apa, serak-serak seksi ya. Ya. Sebagai seorang dokter rehabilitasi medik yang aktif di organisasi Asosiasi Football Indonesia, pengurus perkumpulan angkat besi Indonesia cabang DKI. Betul ya Dr. Ruli? Ya. Dan tetap aktif di Universitas Negeri Jakarta dan menjadi dosen vokasi di Universitas Indonesia. Semoga semua selalu diberi kekuatan dan kesehatan untuk memajukan rehabilitasi medik di mana saja. Baik, dari Jakarta kita terbang ke Surabaya. Kita menyapa pembicara kita yang kedua. Seorang pengajar di Universitas Airlangga yang punya kesibukan luar biasa, terutama di bidang riset. Dr. Damayanti Tinduh, Sp.KFR konsultan. Siang Mbak Maya. Kita sering menyapa Mbak Damayanti ini dengan Dokter Maya ya. Iya. Oke, bagaimana Mbak kesibukannya untuk riset-riset? Ya, tetap bulat. Namanya riset bulat. Tapi betul seru, Mbak. Seru. Ya betul. Hasilnya tetap kita tunggu ya Mbak untuk kemajuan rehabilitasi Indonesia pada khususnya. Ya, dan saat ini Dr. Maya berposisi sebagai Ketua Pengembangan Riset tentang Stem Cell di Universitas Airlangga. Dan tetap aktif untuk berbagai riset untuk regenerasi sel, terutama di bidang olahraga. Begitu ya Mbak Maya? Ya, sekarang spesifik untuk therapeutic exercise, ya, endogenus. Oke, cocok ya Dok ya dengan pembicaraan kita siang ini. Mudah-mudahan. Ya, terima kasih banyak. Yep. Dari Surabaya kita terhubung ke Tokyo, bertemu dengan Bapak Ari Sudarsono, fisioterapis. Selamat siang Bapak Ari, apakah bisa diterima? Selamat siang Dr. Endang. Selamat siang. Hai, terima kasih jauh-jauh sudah dari Tokyo ya. Bagaimana perjalanan hari ini? Iya, banyak prosedur yang harus dilewati, jadi ini tadi sempat terhambat untuk masuk ke Wisma Atlet.
Oke, tapi just in time udah bisa ketemu kita di sini ya. Terima kasih. Oke, ya. Sama-sama. Oke, Bapak Ari Sudarsono, fisioterapis, mengambil muskuloskeletal sebagai spesialisasinya dan mengambil S2 Magister Fisiologi di Universitas Udayana. Saat ini Pak Ari tetap aktif menjadi dosen di Poltekkes Jakarta 3 dan aktif di klub-klub olahraga Indonesia. Kegiatan inilah yang mengantar beliau untuk menjadi kontingen kesehatan tim Olimpiade Tokyo 2021. Wah, selamat bertugas ya Pak Ari. Terima kasih Dok. Oke, baiklah teman sejawat, sesi ini adalah sesi interaktif untuk tanya jawab. Kami membuka kolom question and answer. Silahkan menuliskan pertanyaan ataupun pernyataan yang ingin Anda sampaikan kepada para pembicara. Anda dapat bertanya untuk semua pembicara. Siapkan bekal Anda, buku coret-coret, juga kopi kalau perlu, popcorn. Karena diskusi siang hari ini pasti menggiurkan untuk disimak. Baik para pembicara, diskusi kita pertama dimulai dengan pertanyaan untuk Dr. Ruli. Sudah siap Dr. Ruli? Siap. Baik. Ada Dr. Damayanti soalnya. Oh, betul. Nanti kita saya bersandar padamu Mas Ruli. Soalnya ada Dokter Damayanti, saya tenang. Soalnya nanti Dokter Damayanti yang melengkapi kan. Enggak. Ini ada Pak Ari juga. Saya pasrah pada Pak Ari nih. itu justru multidisiplin approach ini yang akan menarik sesi ini ya. Baik, Dr. Ruli. Pertanyaan pertama, pada latihan isometric exercise, khususnya neck exercise, dengan pemakaian elastic band rubber. 1. Apakah latihan ini dapat dilakukan untuk para penderita hipertensi? Dan apakah tidak memperberat hipertensinya? Yang kedua, apakah latihan isometrik ini efektif diberikan untuk pasien obesitas, khususnya untuk pada pasien neck pain? Silakan dijawab. Wah, pertanyaannya susah nih. Ya, jadi jangan khawatir, ada Mbak Maya sama Pak Ari juga bantu-bantu. Dokter Maya, tenang. Ya, pada prinsipnya latihan cervical itu bisa dilakukan. Makanya tergantung dari grade dari hipertensinya. Ya, kita kan tahu ada grade 1, grade 2, grade 3, dan grade yang maligna ya. Kalau grade 1 itu bisa kita kerjakan. Kalau grade 2 tentu saja kita harus pantau dulu. Tetapi yang paling penting adalah kita melakukannya dengan manuver yang benar. Ya, jangan sampai terjadi namanya falsafah manuver. Ya, menahan napas sehingga terjadi peningkatan tekanan darah, itu yang kita harus perhatikan. Yang kedua juga usia dari pasiennya ya. Kalau usianya sudah lebih dari 60 tahun, kita harus hati-hati dan kita lakukan juga lebih baik kita bisa lakukan dengan isotonik ya, isotonik dengan bertahap ya. Kalau isometrik kita khawatirkan terjadi falsafah manuver sehingga tidak menyebabkan kenaikan. Yang sering terjadi itu adalah dia menahan nafas. Jadi yang manuver yang benar adalah pada saat dia tekanan atau beban, pasien diperintahkan untuk membuang nafas sehingga tidak terjadi falsafah manuver. Yang kedua adalah jangan sampai pasien melakukannya dengan cheating ya. Kadang-kadang dia mau cepat-cepat dengan beban berat, dengan kan resistan bench itu kan macam-macam ya. Ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya kuning, ada yang biru. Ya, yang paling ringan itu warnanya hijau. Ya, mungkin kita mulai dari yang warnanya hijau dulu ya. Baru kita meningkat sesuai dengan, kalau saya kan pasiennya biasanya atlet ya. Kalau atlet biasanya kita cepat ya, beda dengan kalau orang tua. Itu yang paling penting dari latihan pada orang-orang yang hipertensi. Tentu saja kalau yang berat itu harus kita konsulkan dulu apakah hipertensinya ini sudah
diberikan obat-obatan untuk menstabilkan tekanan darahnya. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Yang kedua, Dokter Ruli, Yang efektif nggak kalau untuk orang obesitas? Efektif untuk apa nih? Untuk menurunkan Nah, itu badan? Apa untuk apa? bukan, kayaknya buat orang menurunkan pain pada neck pain, tapi orangnya obesitas gitu ya. Hubungannya apa? Hubungannya kebetulan tidak dijelaskan lebih Obesitas lanjut. karena lehernya besar gitu ya. Lehernya pendek Untuk gitu kali ya. Susah ya. Ya, kalau untuk menurunkan berat badannya tentu saja tidak efektif. Ya, tentu saja dosisnya akan berbeda kalau dia tujuannya untuk menurunkan berat badan. Tetapi kalau untuk mengurangi nyerinya, saya rasa efektif. Ya, mengurangi nyerinya, lalu melatih fleksibilitasnya, ya itu efektif untuk orang yang obesitas. Oke, mungkin nanti sesinya akan berkembang ya, neck pain, lumbar pain pada obesitas atau pada yang normal weight-nya gitu. Nanti next ya. Baik, kita akan lanjut kepada pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini ditujukan untuk Dokter Ruli dan juga Dokter Maya. Ada pasien dok dengan keluhan di lokasi leher, belakang, dan samping juga bahu terasa nyeri dan sering merasa kesemutan bahkan sampai ke jari-jari. Kesemutan di jari-jari akan menjadi lebih berat saat melakukan aktivitas seperti menulis atau memasak. Oh, pasiennya perempuan ya, karena memasak. Bahkan saat berbaring pun kesemutan itu tetap ada. Mohon penjelasan dok, ini dapat disebabkan oleh apa saja ya? Dan sekarang pengaruh bantal tidur menyebabkan atau mengurangi keluhan cervical syndrome itu seperti bagaimana ya dok baiknya? Lalu terapi exercise apa yang cocok untuk pasien ini? Mungkin Dokter Ruli dulu lalu dilanjutkan Dokter Maya. Mungkin silahkan dok. Mungkin Dokter Maya dulu. Karena dari tadi belum ngomong kan. Tadi saya udah. Oke. Dokter Ruli mau ngopi dulu bentar tapi jangan kemana-mana ya Dokter Ruli. Ya oke. Dokter Maya silahkan. Siap, mari. Ya, jadi ini ada beberapa hal yang saya coba elaborasi dari pertanyaan itu ya sebelum menjawab ya, Dokter Endang. Jadi yang pertama ini penjelasan tentang nyerinya ini belum jelas ya. Sebenarnya kita kan perlu tahu tentang Sokratesnya ya. Sokratesnya sendiri saatnya sudah jelas dijelaskan bahwa itu di lokasi leher belakang dan samping sampai ke bahu. Onsetnya tidak dijelaskan. Kemudian karakternya bagaimana nyerinya? Kesemutan kontinu, konsisten gitu ya. Kemudian radiates katanya ke jari-jari. Ini apakah ada gejala-gejala penyerta lain enggak? Berapa lama? Time duration-nya seperti apa? Adakah on and off misalnya? Kemudian dia faktor-faktor yang menyebabkan eksaserbasi atau perbaikan itu apa saja? Apakah dia memberat, tapi di situ dituliskan katanya memberat saat menulis, memasak, tapi tidak membaik dengan perubahan posisi katanya. Bahkan dengan posisi berbaring pun masih nyeri ya katanya gitu ya, masih kesemutan ya. Maaf dok, mungkin maaf kepotong sebentar. Mungkin on off ya dok ya, karena kadang ditulis di situ kadang-kadang memberat saat bahkan tidur pun gitu ya dok ya, tidak selamanya. Betul. Oke, jadi ini bahkan saat tidur pun kesemutan tetap ada. Jadi kan yang dikeluhkan utama kesemutannya. Kemudian severity-nya, karena kita tahu bahwa kesemutan itu merupakan bagian dari bagian pain yang paling mild ya, seperti gatal atau kesemutan itu bisa seperti itu. Manifestasi nyerinya tidak seperti pain, tapi bukan lancinating, tapi annoying gitu rasanya, seperti kesemutan. Nah sebenarnya kalau dilihat dari situasi ini, kita kembali lagi ke diferensial diagnosis dari nyeri leher. Karena nyeri leher sendiri kan sebenarnya kita harus pastikan dia itu lokasinya memang lokasi asli di leher itu, atau ada reference ke atas atau ke bahu.
Dan menurut klasifikasinya juga dia itu sindromanya juga ada kan, yang kita ketahui itu sindroma aksial joint-nya atau sindroma myelopati atau sindroma radikulopati. Tidak ada tanda-tanda informasi dari pemeriksaan fisik yang cukup jelas, sehingga menurut saya anamnesis dan pemeriksaan fisiknya mungkin lebih baik kita optimalkan dulu. Dan di samping itu, kalau kita melihat klasifikasi dari nyeri leher sendiri, sebenarnya kan neck pain itu dikategorikan dengan neck pain dengan mobility deficit, artinya seperti spasme muscular tight ya, muscular tight, kemudian neck pain yang akibat adanya gangguan koordinasi gerakan misalnya. Jadi koordinasi gerakan itu biasanya terkait dengan gambaran-gambaran yang melibatkan permasalahan di daerah, misalnya seperti ataksia, itu bisa menyebabkan gambaran-gambaran nyeri seperti ini. Juga nyeri dan juga geringan. Kemudian mungkin sertikogenik, ya, yang sertikogenik headache itu yang bisa ke atas, atau yang radikuler. Kalau dia ini memang radikuler ke bawah, ke jari-jari, itu DD-nya juga masih banyak. Jadi kita bisa melihat dia sebagai komponen yang sangat perifer sekali, misalnya seperti CTS, TOS, begitu, ataukah dia yang seperti yang lebih ke proksimal, sentralisasi, sefalisasi, atau kita bilang sefalisasi atau periferalisasi ya. Kalau sefalisasi mungkin lokasinya di hernia sikis masih bisa, atau brachial plexusnya sendiri yang mengalami iritasi maupun partial lesion misalnya. Atau bisa juga facet hypertrophy, bisa juga. Atau problem di shoulder-nya sendiri. Jadi sebenarnya masih banyak yang harus kita cari pada analisis dan pemeriksaan fisik. Kalau dari saya demikian, karena untuk menjawab pertanyaan seberapa pengaruh bantal tidur menyebabkan, tentu saja pemeriksaan fisik menjadi penting. Nah sekarang dia dalam posisi neck-nya bagaimana posturnya? Apakah dia forward head posture? Bagaimana posisi dari otot-otot daerah leher dan dada, dan kemudian postur dari shoulder-nya seperti apa, dan kalau dia fix, apakah dia fix atau fleksibel, kemudian kalau dia menanyakan tentang bantal ini mempengaruhi atau tidak, sangat tergantung pada alignment dari lehernya itu sendiri. Ada yang dia spasme, tapi spasmenya lurus, ada spasme tapi mendongak, begitu ya, jadi memendek komponen otot-otot posteriornya. Nah ini harus didiagnosis dulu. Pada kondisi-kondisi sudah curve cervicalnya, mungkin situasinya akan bantal ini dengan ketebalan tertentu akan bermanfaat. Tapi pada kondisi yang sangat tight, bantal malah mungkin membahayakan, atau artinya membuat situasi menjadi lebih parah gitu. Jadi ini sangat tergantung pada hasil pemeriksaan. Kalau case memang agak rumit, tapi untuk maksudnya kita eksplorasi, tapi saya rasa mungkin itu dulu yang perlu kita diskusikan. Mungkin Dr. Uli, silakan dong. Ya maaf, karena ini case ya, jadi agak rumit. Oke Dr. Uli, bagaimana? Ini kayaknya. Ya, tadi udah panjang dari Dr. Maya kan, udah lengkap. Jadi curang ya. Mungkin saya menambahkan saja. Ya enaknya sama Dokter Maya gitu, lengkap kita sudah. Ya, jadi kalau di sisi, karena pasien saya adalah cedera olahraga, yang paling penting adalah pertama, ini usianya berapa kan nggak disebutkan. Yang kedua, mulainya kapan dia cedera atau penyebabnya cedera olahraga apa. Yang ketiga, cabang olahraganya apa. Lalu yang paling penting adalah kita harus tahu mekanisme of injury-nya. Nah, ya, pada saat kapan dia mengalami cedera. Kalau dia nyerinya karena cedera olahraga. Dari situ kita bisa menggambarkan lokasi dari mana nyerinya tersebut, penyebabnya apa, apakah karena sprain atau strain, ya, dan lain-lain, ya. Dan di sini juga tidak disebutkan pemeriksaan fisiknya kan, apakah ada spasm atau kekakuan pada otot juga tidak disebutkan, ya. Saya curiga nanti di bagian upper trapeziusnya juga udah kaku semua tuh, ya. Karena atlet itu biasanya kalau atlet otot yang bagus itu adalah pada saat relaksasi itu dia seperti biasa tonusnya, ya.
Nah, saya curiga pada saat ini pasiennya ini kaku seperti otot yang sudah berkontraksi kuat. Nah, itu perlu kita terapi nantinya ya. Tentu saja dengan modalitas yang ada. Kalau saya paling senang dengan shockwave terapi, lalu juga kita gunakan juga latihan ya. Latihan. Jadi saya ada pengalaman pasien dengan atlet lempar peluru ya, tolak peluru. Ya, sudah dilakukan fisioterapi US dan TENS di tempat lain sebulan, tapi tidak ada perubahan. Dia datang ke saya lihat, waduh kakunya bukan main ya. Saya shock terapi 4 kali, lalu dibarengi dengan latihan stretching, ya, yang pasti nyerinya sudah berkurang banyak, latihannya juga udah ROM full, lalu kita mulai latihan ya. Latihan penguatan itu kadang-kadang dilupakan oleh teman sejawat lain ya. Mungkin karena keterbatasan dari terapisnya atau gimana. Lalu kita lakukan latihannya sudah di stretching penguatan isometrik, isotonik ya dengan resistant bands. Lalu kita lakukan juga sesuai dengan cabang olahraga ya. Nanti ada cabang olahraganya sepak bola, kita latih misalnya latihan menyundul gitu kan, ada latihannya juga. Itu dengan catatan kekuatan ototnya sudah kita periksa sudah baik gitu ya. Nanti tergantung skill-nya ya, tergantung skill. Misalnya kayak taekwondo juga membutuhkan kekuatan pada otot-otot trahel yang cukup kuat. Ketika menerima tendangan atau pukulan dia akan bisa menahan dengan baik. Mungkin itu ya. Jadi datanya masih kurang banyak, jadi saya jawabnya juga masih enggak general aja. Ya. Oke, ini karena memang menulis pertanyaan dan untuk webinar seperti ini memang agak kurang clear jadi semua ya. Tapi ternyata Dr. Ruli sudah menjawab pertanyaan berikutnya nih sebenarnya. Oke, pertanyaan berikutnya untuk Pak Ari. Ada Pak Ari, standby Pak Ari, monitor. Oke. Ya, baik-baik. Pak Ari, dalam slide Anda menulis tentang terapi otot lokal dan otot global. Pertanyaannya adalah, ketika kita memberikan terapi pada area spine, manakah langkah yang lebih memberi keuntungan? Betul. Langkah memberikan keuntungan terapi dari lokal ke global atau global ke lokal atau bersamaan. Dan dapatkah Bapak memberikan contoh bila memungkinkan dengan gerakan live? Silakan Pak Ari. Iya. Sebenarnya saya ingin ngasih contoh tapi ini posisinya tidak memungkinkan. Baik, saya jawab Pak Ari, dulu. nanti kalau contohnya bisa disimpan, dikirim kami ke panitia, lalu kami akan iya, boleh betul, share betul. ya. Oke. Ya, siap. Ya, yang pertama tentang latihan otot lokal dan global, memang betul bahwa pada spine itu memang ada otot yang bekerja secara lokal dan bekerja secara global. Nah, memang yang sering neglected atau terlupakan itu adalah melatih local muscle. Jadi, jika kita mau melatih pasien, memang urutannya lebih ke local muscle dulu, karena di local muscle ini adalah serabut otot yang memang lebih berperan dalam menjaga postur. Nah, artinya gerakan-gerakan pada spine sebenarnya itu lebih memerlukan kontrol motorik dari otot lokal. Nah, oleh karena itu sebaiknya kita latih lokal muscle dulu, baru setelah itu masuk ke global muscle. Nah, jadi memang lebih menguntungkan ya Pak Ari ya, kita ke lokal dulu baru ke global dulu ya. Yes, betul. Iya. Untuk contohnya nanti mungkin bisa saya kirimkan. Karena harus ada yang pegang kamera, nggak bisa satu. Ini keterbatasan karena tempat juga ya Pak Ari ya. Iya, mohon maaf nih. Baik. Bagaimana Pak Aris? Sudah terjawab atau masih mau lanjut sedikit lagi?
Ya, jadi kalau misalnya tadi disebutkan mana dulu, memang yang pertama adalah melatih lokal muscle dulu. Lalu yang kedua, melatih lokal dan global muscle secara bersamaan. Gitu. Karena untuk spine, global muscle sebenarnya tidak terlalu diperlukan untuk pasien-pasien yang mengalami back pain. Jadi seperti contoh misalnya Deddy Corbuzier itu kan dia pernah ya cerita bahwa dia ada back pain, lalu dia bilang ada apa ya, penjempitan mungkin HNP atau apa, saya juga kurang paham. Dia tunjukin di podcast ya, MRI-nya itu HNP, kemungkinan dia bilang bahwa ototnya itulah yang menjaga dia dari kelumpuhan, karena kalau enggak dia bisa lumpuh. Nah, itu sebenarnya lebih ke otot lokal. Jadi dia melatih lokal muscle-nya. Namun sebagai contoh adalah salah satu atlet misalnya, tapi mohon maaf saya nggak bisa cerita nggak bisa sebutkan namanya. Dia hampir mengalami kelumpuhan karena aktivitasnya, sehingga artinya walaupun global muscle-nya kuat, tidak bisa mencegah dari kelemahan ataupun parastesi ataupun kelemahan otot karena entrapment diskus ke akar saraf. Itu hanya bisa diperbaiki dengan latihan kontrol motorik untuk otot-otot lokal. Saya rasa itu. Baik Pak Ari, terima kasih. Berikut kita akan beralih kembali ke Dr. Maya untuk sebuah pertanyaan terkait produk yang berperan dalam recovery nyeri ya Dr. Maya. Dan di dalam produk itu dituliskan ada beberapa jenis nutrisi tertentu yang dapat membantu pasien untuk recovery nyerinya. Dapatkah Dr. Maya memberikan contoh makanan sehari-hari yang mengandung nutrisi tersebut? Silakan Dr. Maya. Ya, baik. Terima kasih Mbak An, Dr. Endang. Jadi 3 yang di dalam nutrisi yang jadi sponsor kita ya sebenarnya hari ini. Jadi ini sebenarnya ada 3 komponen utama pada nutrisi itu. Sebenarnya yang kita bisa dapatkan dari makanan sehari-hari kita sebenarnya itu apa ada di tersedia ya, tersedia bukan yang rumit. Ini saja mungkin terus dia dikemas demikian rupa dengan proporsi yang sesuai. Jadi 3 zat utama itu fosfatidilserin, uridin monohidrat, monofosfat, ya uridin monofosfat dan kolin. Kita sudah sangat mengenal kolin nih. Kolin ini sering banyak sekali digunakan, pokoknya ini terkenal banget ya. Kita lebih mudah mencari informasi dari mana sih kolin itu kita bisa dapatkan. Tapi sebenarnya fosfatidilserin, uridin monofosfat dan kolin ini sebenarnya titik tangkapnya itu adalah pada komponen central nerve, jadi pada brain dan spinal cord, juga untuk peripheral. Karena kan sebenarnya kalau penelitian awalnya mereka lebih banyak untuk memperbaiki memori. Ya, itu secara evidence base memang kita ada beberapa bukti ilmiah yang bisa menunjukkan. Untuk source-nya sendiri, fosfatidilserin itu awalnya kita dapatkan dari otak sapi. Tapi kemudian karena untuk safety penggunanya atau konsumen biasanya karena ada isu sapi gila waktu itu ya. Jadi sekarang lebih banyak diambil atau diekstrak dari kubis atau kedelai. Kemudian kalau uridin sendiri, uridin monofosfat itu bisa didapatkan pada susu kambing atau domba atau produk susu seperti yogurt dan lain sebagainya. Ekstrak tebu katanya, kemudian tomat. Tapi 1 kilo berat kering itu mengandung 0,5 sampai 1 gram uridin. Jadi memang ekstraknya tomat ya. Kemudian brokoli, daging organ misalnya dalam hal ini yang dimaksud seperti hati gitu ya. Kemudian kenari, jenis kacang-kacang. Kalau kolin sendiri itu bisa didapatkan dari daging ayam. Itu baik dada maupun paha, itu komposisinya sangat besar dengan
komposisi kolinnya persentasenya cukup besar untuk AKG-nya. Kemudian ikan salmon atau ikan tuna, ya. Kemudian telur, hati sapi juga. Kemudian udang, edamame. Siapa yang suka edamame? Saya suka edamame. Jadi saya bersyukur suka edamame. Kemudian kacang hijau, brokoli, dan minyak kedelai. Jadi sebenarnya kita summary-kan sebenarnya sumber hewani yang mengandung ketiga zat itu cukup banyak adalah telur, ikan laut atau udang, daging ayam, dan hati. Sedang hati sapi ya maksudnya. Kemudian sumber nabatinya bisa berasal dari kacang-kacangan, kubis, dan brokoli. Nah, dosisnya itu memang dalam 100 gram biasanya perhitungannya. Dalam 100 gram kita akan dapatkan angkanya, biasanya misalnya seperti minyak kedelai itu bisa mencapai 47, katanya 47,3 mg kolin katanya gitu. Jadi dari dalam hitungan rumah tangga itu pakai gram, minyak kedelai itu 1 sendok makan itu mengandung 47, lumayan tinggi itu, 47,3 mg kolin. Nah, saya rasa kita bisa mulai mengkombinasikan atau mengkonsumsi itu lebih banyak, lebih frekuent, lebih sering pada menu mingguan. Jadi supaya nggak bosan makan edamame, terus Dokter Desi katanya suka edamame, saya juga suka. Oke, saya rasa mungkin demikian Dokter Endang, mudah-mudahan bisa menjawab. Betul, terima kasih. Ternyata makanannya enak-enak ya, Dokter Maya. Iya. Jadi nggak sesuatu hal yang gimana gitu kalau untuk mau makan untuk recovery nyeri. Oke. Iya. Teman sejawat dimanapun Anda berada, sekarang saya beri kesempatan untuk pesan-pesan berikut dari sponsor. Jangan kemana-mana dulu karena kita masih punya banyak pertanyaan untuk bisa berdiskusi dengan pembicara. Yuk, mari. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada Pepti Brand Nutrisi Tinggi Protein dari PT Kalbe Farma untuk bisa berkolaborasi di dalam acara ini. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Airin Levina, merupakan tim product management dari Nutrisi Enteral PT Kalbe Farma khususnya untuk produk Pepti Brand ini. Bapak Ibu sekalian, Pepti Brand merupakan nutrisi tinggi protein yang dilengkapi dengan zat-zat yang berfungsi untuk mengoptimalkan kesehatan otak dan syaraf seperti kolin, fosfatidilserin, dan juga uridin monofosfat. Secara komposisi, Pepti Brand ini mengandung tinggi protein yaitu 15 gram per saji dan juga mengandung tinggi kalori yaitu 290 kilokalori dalam satu sajiannya. Dan proteinnya terdiri dari protein whey dan kasein yang tentunya memiliki asam amino yang cukup lengkap sehingga bioavailability-nya tinggi. Kemudian, untuk sumber karbohidrat dari Pepti Brand sendiri berasal dari maltodextrin yang notabene merupakan jenis karbohidrat yang juga mudah diserap oleh tubuh. Bapak Ibu sekalian, mohon izin menyampaikan informasi lebih lanjut terkait Pepti Brand. Bagi Bapak Ibu yang belum kenal dengan Pepti Brand ini, Pepti Brand merupakan nutrisi enteral, oral supplementation nutrition. Dan Bapak Ibu, Pepti Brand ini tentu secara komposisi sangat berbeda dengan susu-susu murni yang ada di luar sana. Kita lihat di sini Bapak Ibu, selain dari komposisi yang tadi saya sebutkan, Pepti Brand juga tinggi vitamin C, kemudian juga dilengkapi dengan berbagai vitamin lainnya termasuk vitamin B kompleks yang menunjang kesehatan dari sistem syaraf dan sistem kognitif. Kemudian Bapak Ibu izin menyampaikan juga bahwa produk Pepti Brand ini juga sudah bebas laktosa, bebas gluten, dan bebas kolesterol. Tersedia dalam satu ukuran kemasan yaitu 210 gram dan kemudian
Bisa juga dicampur di dalam makanan, bisa dijadikan sebagai pelengkap ataupun sebagai pengganti makanan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pasien-pasien yang ada di rehab medik ya, khususnya pasien-pasien stroke, pasien-pasien lansia, tentunya mengalami malnutrisi. Dan menurut penelitian ini, pada kasus pasien stroke iskemik, malnutrisi berat memiliki korelasi yang sangat signifikan terhadap status fungsional dan terhambatnya perbaikan fungsi motorik pasien pasca rehabilitasi. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa lansia dalam masa rehabilitasinya membutuhkan suplementasi asam amino untuk mencegah penurunan massa otot selama proses rehabilitasi. So, Bapak Ibu dokter sekalian, peptide ini bisa digunakan juga dalam kondisi-kondisi yang demikian. Penelitian lain masih terkait stroke, Bapak Ibu sekalian, bahwa dibuktikan bahwa intervensi formula nutrisi komersil yang diberikan setiap 8 jam pada pasien stroke telah terbukti bahwa mempercepat rawatnya dan juga memperbaiki fungsi motoriknya. Sekian Bapak Ibu informasi terkait peptide. Kiranya peptide dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi khususnya pada pasien-pasien lansia dalam kondisi malnutrisi selama di rehab medik dan juga pasien-pasien pasca stroke yang mengalami rehab medik. Informasi lebih lanjut terkait peptide Bapak Ibu bisa akses di Instagram peptide di peptide_id atau ke nomor yang tertera di layar. Terima kasih, salam sehat. Terima kasih Peptide. Ya, kita kembali lagi dalam sesi kita, sesi ke-7 acara PMR siang hari ini. Ada pertanyaan untuk ketiga pembicara. Baik, saya bacakan. Ya, untuk ketiga narasumber. Dalam kehidupan sehari-hari, partisipasi olahraga dinamis apa yang bisa dilakukan oleh pasien-pasien yang sudah sudah masa recovery dalam keluhan cervical pain atau lumbal pain-nya sudah membaik dan mungkin rasa nyerinya fase sekitar 4-5. Supaya tidak bosen dok, kok cuman boleh digambar hanya boleh olahraga yang begitu-begitu aja. Begitu kan katanya dok. Jadi bisa lebih dinamis. Oke, kita mulai dari Dr. Uli dulu ya. Monggo Dr. Uli. Darsono dulu karena dia lagi ini. Baik. Pak Ari benar ya, oke. Pak Ari nanti keburu malam ya di Tokyo ya karena 2 jam lebih dari Indonesia. Monggo Pak Ari. Silakan Pak Ari. Maaf, masih di mute ternyata. Ya, jadi untuk pasien-pasien dengan kondisi nyeri leher maupun nyeri pinggang, sebenarnya pada kondisi akut ini memang dengan otomatis biasanya intensitas nyeri juga masih tinggi. Ini memang belum terlalu banyak exercise yang bisa dikerjakan. Dan exercise untuk motor control training itu bisa dilakukan pada fase akut ini. Jadi tidak terlalu banyak gerakan. Nah, tadi juga sempat saya dengar ada pertanyaan jika isometrik ini bagaimana pada kondisi akut. Isometrik pun juga bagus kalau kita berikan karena ada hold relax ya. Jadi ketika kita memberikan penguatan pada otot, maka akan merangsang Golgi tendon organ dan akan membuat
relaksasi diikuti oleh relaksasi setelah itu. Jadi pada kondisi akut memang biasanya kita berikan latihan yang fokus ke lokal dan sifatnya masih yang tidak terlalu banyak gerakan sendi. Jadi malah bagusnya isometrik tadi. Nah, beranjak ketika dia fase subakut atau sudah fase recovery, kita bisa memberikan lebih banyak gerakan, dan teknik kontraksinya tidak hanya kontraksi isometrik, bisa juga dengan isotonik. Nah, ini yang sering kita lupakan dalam memberikan terapi latihan, di mana kita hanya fokus kepada kontraksi konsentrik. Nah, kontraksi eksentriknya yang lupa. Nah, sehingga pada saat melakukan gerakan tertentu, misalnya bungkuk, kemudian pasien sering mengalami nyeri pinggang. Nah, untuk itu pada tahap subakut atau recovery, sebaiknya memang diberikan latihan yang fokus ke gerakan fungsional. Dan memang untuk gerakan fungsional yang sering menimbulkan nyeri itu adalah membungkuk. Sebenarnya ini salah satu caranya adalah dengan latihan eksentrik, karena pada saat bungkuk terjadi kontraksi eksentrik dari lumbal extensor. Jadi itu kalau kita latih pasti hasilnya akan baik dan pasien tidak akan mengalami nyeri pada saat gerakan-gerakan yang biasanya mengalami nyeri. Nah, kita fokus ke situ saja, fungsional. Jadi kalau dia hobinya berkebun, banyak gerakan membungkuk, ya seperti itu. Atau mungkin dia malah banyak gerakan, misalnya dia hobinya olahraga, main bulu tangkis atau main volley yang banyak gerakan ekstensi. Nah, maka akan menyebabkan terjadinya spasm pada lumbalnya. Maka kita berikan latihan-latihan yang fokus kepada stretching maupun juga teknik yang bagusnya adalah contract relax. Jadi kita kontraksikan dulu, setelah itu kita relaksasikan. Nah, ini akan membuat dia tidak mudah mengalami spasme pada global muscle-nya. Namun sekali lagi mohon maaf, nanti saya juga belum bisa memberikan contoh. Nanti saya berikan contoh bagaimana membuat stimulasi pada lokal muscle supaya dia terus berkontraksi baik pada saat konsentrik, eksentrik, pada gerakan-gerakan fungsional. Jadi pada pasien yang memang sudah fase-nya 4, 5, yang sudah tidak terlalu nyeri, itu justru wajib untuk melakukan latihan dengan gerakan fungsional. Saya rasa itu. Silakan Dr. Maya atau Dr. Juli untuk menambahkan. Oke, mungkin dari Tokyo kita mampir dulu ke Surabaya sebelum akhirnya kita mengakhiri di Jakarta. Silakan Dr. Maya. Ya, mungkin saya menambahkan tadi yang disampaikan Pak Ari, itu benar sekali. Jadi kalau sudah ke arah pelaksanaan aktivitas fungsional, itu akan lebih memudahkan dia untuk mengintegrasikan pain-nya yang sudah bergeser dari kondisi sangat nyeri menjadi kurang nyeri. Sehingga introduce ke aktivitas fisik fungsional itu menjadi penting. Hanya saja memang perlu diperhatikan kesiapan dari jaringan-jaringannya. Misalnya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ari juga bahwa eksentrik ini memang kadang-kadang kurang diperhatikan. Untuk mampu melaksanakan eccentric contraction, fleksibilitas itu menjadi penting. Jadi cek dulu untuk fleksibilitasnya, seperti latihan-latihan peregangan itu perlu diperhatikan. Kemudian secara sistemik juga bisa ditambahkan kemampuan agar ototnya mempunyai kemampuan untuk menahan force yang lebih besar pada waktu dia diminta berkontraksi lebih besar dan untuk mengembalikan stabilitasnya secara keseluruhan. Baik untuk diberikan latihan aerobik. Jadi untuk mempertahankan aspek asupan dari sistem ini.
Jadi itu kombinasi, saya hanya menambahkan sedikit saja dari yang sudah disampaikan oleh Pak Ari tadi. Jadi secara keseluruhan prinsipnya adalah memperhatikan aspek fleksibilitas, komponen penunjang yaitu endurance-nya dari jenis aerobik yang tolerable, kemudian yang ketiga itu ya latihan khusus yang ke arah fungsional. Terima kasih Dr. Endang. Baik, Dokter Maya sudah melengkapi dengan baik. Nah, sekarang kita kembali ke Jakarta. Jangan cuma kesimpulannya ya, Bang Ruli ya. Ya, kalau di WNJ biasanya kita kalau supaya nggak bosan gitu ya, kita biasa lakukan senam dengan gunakan musik. Ya. Tentu saja gerakannya kita atur, lalu gerakan yang meledak-meledak tidak kita lakukan perlahan-lahan. Ya, latihan pertama ROM yang pasti dengan musik tuh, ya supaya pasiennya juga terhibur juga ya, tidak mengurangi latihan saja. Nanti ada instruktur yang akan memberikan petunjuk gitu ya, senam untuk servikal diatur oleh instruktur. Itu mungkin yang supaya tidak membosankan gitu yang bisa kita lakukan. Mungkin itu Pak. Betul. Dr. Endang. Ya, jadi memang tambahan kami betul. Recovery itu bukan hanya sekedar di motoriknya saja, tapi juga hati yang senang, mendengar musik, berdansa bareng-bareng gitu ya. Itu bisa mempercepat recovery dan juga makan makanan enak ya, yang tadi dipesankan oleh Dr. Maya. Terima kasih untuk ketiga pembicara kita yang hebat siang hari ini. Tidak terasa waktu, sebenarnya kita sudah lebih dari waktu, tapi saya sudah minta izin sama panitia, cuma dikasih 5 menit. Baiklah teman sejawat, dimanapun Anda berada, tidak terasa 50 menit sudah berlalu, walaupun masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita diskusikan. Namun waktu juga yang harus kita menyelesaikan sesi ini. Untuk mendokumentasikan saat yang berharga ini, kami ingin berfoto bersama ketiga pembicara. Mohon kepada para pembicara untuk on cam, kita foto dulu dengan ekspresi yang terkeren hari ini. Silakan, 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk kehadiran para pembicara kita yang hebat. Dan terima kasih juga untuk para pendengar setia JPMR. Kita sudah menyelesaikan sesi ke-7 JPMR siang hari ini dan kita akan break dulu untuk rileks selama 10 menit. Kita kembali pukul 15 bersama moderator Dr. Ferel Atamimi, Sp.KFR. Dengan segala hormat, saya Endang Ernandiri undur diri. Salam PERDOSRI JAYA. Terima kasih Dr. Maya. Terima kasih Dr. Ruli. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dr. Dr. Ruli, Dr. Maya, selalu. Terima kasih Dr. Laura vitaminnya. Nanti kita bahas lagi ya. Lanjut diskusinya kayaknya di belakang layar. Saya undur diri.
Kenakor tablet, originator triamcinolone, untuk mengatasi alergi dan peradangan yang membutuhkan terapi steroid. Kenakor tablet memiliki potensi antiinflamasi setara metilprednisolon dan tidak memiliki efek mineralokortikoid dibandingkan dengan steroid setara lainnya. Efek samping Kenakor tablet minimal sehingga dapat menjadi pilihan bagi pasien dengan hipertensi, ulkus peptikum, diabetes, dan osteoporosis. Kenakor tablet tidak pahit sehingga membantu meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan minum obat pada pasien. Canterpen PXM, antiinflamasi non-steroid dengan sifat analgesik. Canterpen PXM diindikasikan untuk berbagai keadaan yang disertai rasa nyeri dan inflamasi, seperti osteoartritis, gangguan muskuloskeletal posttraumatik atau akut, termasuk tendinitis, tenosinovitis, periartritis, keseleo, tegang otot, dan sakit punggung ruas bawah. Canterpen PXM hangat meresap dan tahan lama. Canterpen PXM diformulasikan dari formula dasar Canterpen Cream dengan penambahan piroxicam. Piroxicam efektif untuk mengatasi nyeri pada osteoartritis. Piroxicam paling efektif untuk perbaikan fungsional. NSAID topikal efektif dan aman untuk osteoartritis.
Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada seluruh peserta JPMR. Terima kasih kepada Dr. Endang Ernandini Sp.KFR, moderator sesi sebelumnya. Setelah coffee break, kita lanjutkan kembali sesi berikutnya selama 45 menit dari pukul 15 hingga 15.45 bersama saya Dr. Ferial Atamimi sebagai moderator pada sesi ini. Sebelumnya saya sampaikan kepada peserta, karena ini sesi interaktif, selain pertanyaan yang telah kami terima sebelumnya, masih dibuka untuk pertanyaan yang dapat diketik pada Q&A. Dan sekarang, pada Minggu 18 Juli 2021, kita akan menampilkan 3 narasumber yang luar biasa. Dimulai dari Dr. Nuri Nusdwi Nuringtias Sp.KFR Konsultan MEPIT, dengan topik Advanced Physical Modality for the Spinal Region, Laser. Selamat sore, Dr. Nuri. Ya. Izin saya sedikit membacakan CV beliau yang sudah sangat banyak menjadi narasumber. Dr. Nuri Nusdwi Nuringtias Sp.KFR Konsultan MEPIT merupakan lulusan dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan dokter spesialis dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, Dr. Nuri adalah konsultan kardiorespirasi. Beliau merupakan anggota beberapa organisasi, di antaranya ID, Ketua Small Interesting Group of Cardiorespiratory dari PERDOSRI, ISPRM, IKLASI, Seksi Ilmiah Respirasi Internasional Respina, American Thoracic Society, juga Standing Committee Member pada AFLA, Asian Federation Laryngectomy Association. Banyak sekali bimbingan yang telah beliau berikan untuk tesis dan disertasi. Begitu pula publikasi yang dihasilkan, juga buku dan YouTube Nuri Nusdwi Nuringtias. Fanpage Catatan Nuri, Nuri Keynote, weblog, dan adanya Nuri Protokol yang luar biasa. Terkait laser, sudah banyak publikasi beliau, diantaranya ada di majalah Kedokteran Indonesia, begitu juga dengan presentasi yang ada di lokal ataupun di internasional, diantaranya pada acara PERDOSRI, IKLASI, dan ISPRM di Korea. Untuk pembicara berikutnya adalah Dr. Laura Juriantina Sp.KFR dengan topik Advanced Physical Modality for the Spinal Region, Shockwave Therapy. Saya sapa Dr. Laura, selamat sore Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Mimi. Selamat siang semua teman sejawat. Waalaikumsalam Dokter. Saya bacakan CV beliau terlebih dahulu. Dr. Laura Juriantina Sp.KFR merupakan lulusan spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2004. Beliau banyak sekali mengikuti pelatihan, workshop, diantaranya radial shockwave therapy di Singapura. Pernah menjabat sebagai Ketua Etik dan Disiplin di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta, dan sampai saat ini beliau masih praktek di Rumah Sakit Pondok Indah. Seperti yang kita ketahui bersama, Dr. Laura saat ini adalah Ketua PERDOSRI JAYA. Beliau sering menjadi pembicara, diantaranya pertemuan ilmiah tahunan Perkumpulan Ahli Bedah Ortopedi Indonesia, dan juga Indonesia Spine Society Annual Meeting yang diadakan di Bali. Pembicara ketiga, Dr. Afefani Aliwarga Sp.KFR, dengan topik Update in Spinal Injection for Pain Management. Selamat sore, Dok. Selamat sore, Dr. Ferial Atamimi. Selamat sore panelis yang lain, Dr. Nuri, Dr. Laura. Halo, Dr. Fani. Ya, halo, Dok. Izin saya bacakan CV beliau. Dr. Afefani Aliwarga Sp.KFR, lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan mengikuti Fellowship in Musculoskeletal Ultrasound Examination Training Program di Taiwan. Dokter yang bekerja di Eka Hospital ini pernah menjadi Best Specialist Dokter di Eka Hospital.
Sebagai pembicara dan instruktur, izin dok, karena banyak sekali, jadi saya hanya membacakan yang terbaru. Pada simposium dan workshop intra-articular injection update in rehabilitation acara PERDOSRI Sumatera dan third workshop ultrasound guided musculoskeletal intervention in daily practice of PERDOSRI cabang Banten, Lampung. Beliau juga pernah menjadi editor of Indonesian Journal of Physical Medicine and Rehabilitation dan reviewer of Journal of Ultrasound in Medicine. Nah, sekarang kita memasuki sesi diskusi. Sebelumnya kami minta kepada 3 narasumber, Dr. Nuri, Dr. Laura, dan Dr. Fani, sudah menyalakan kamera. Ya, kita siap. Nah, karena ini masih awal dan masih fresh, izin kita foto bersama dulu, boleh ya dok? Boleh. Mohon memberikan senyuman yang terbaik. Kita mulai. 1, 2, 3, senyum. Kita ulang sekali lagi ya dok, biar nanti diambil yang paling bagus. 1, 2, 3, kembali senyum. Ya, terima kasih kepada para pembicara kita hari ini. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Kita mulai dengan Dr. Nuri ya dok. Ternyata dok, iya dok. Ternyata selain peserta, pembicara juga ikutan ini dok, memberikan pertanyaan. Oke, silakan. Ya, dok. Dianggap sudah, karena pakarnya ini dok yang memberikan topik dok. Ini kita mulai dengan Dr. Kevin Triangto, Sp.KFR dok. Iya, makasih Dr. Kevin. Iya. Izin Dr. Nuri menanyakan mengenai mekanisme immunomodulation dari laser. Kira-kira kita bisa melihat dampak sistemiknya, dok. Mengingat laser ini lokal sebenarnya. Terima kasih, dok. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sehat. Oke, ya. Jadi terima kasih untuk pertanyaan Dr. Kevin sehingga saya bisa menambahkan apa yang saya presentasikan. Jadi barangkali saya mulai dengan lokal dan sistemik ini. Barangkali saya ingatkan saja bahwa laser bersifat sistemik. Jadi tidak ada sesuatu yang bersifat lokal kepada kita manusia yang mempunyai pembuluh darah dan sebagainya. Barangkali saya bisa ingatkan lagi, Dr. Mimi, bolehkah saya diberi screen ini saya? Oh iya dok, PowerPoint-nya dok. Iya. Sebentar, kita berikan PowerPoint Dr. Nuri, sudah dipersiapkan khusus oleh Dr. Nuri. Sambil saya mengingatkan, barangkali ingat di salah satu slide saya itu ada yang tentang foton. Saya khusus menyebut tentang foton sebagai bagian dari, jadi saya sebelumnya menggambarkan bahwa laser itu merupakan berikutnya. Slide berikutnya. Ya, slide berikutnya Mas. Ya. Oke, ini dulu ya. Balik ke cellular respiration dulu. Ya. Jadi ada satu bagan yang di atasnya bunyi foton. Sebelumnya saya memberikan pengantar bahwa laser itu selain light, terapi cahaya adalah bagian dari elektromagnetik. Sehingga foton ini, laser ini sebagai komponen aktif dari cahaya yang mempunyai panjang gelombang tertentu, itu adalah bagian dari bagian yang aktif yang bekerjanya pada sel, tepatnya pada mitokondria. Ya, slide berikutnya. Ya, oke, saya ingatkan lagi ini bentuk sel ya. Mitokondria itu yang kayak kacang itu ya, mitokondria itu. Kemudian itu ada nukleusnya ini human cell, jadi terutama bekerja pada mitokondria. Ya, sehingga kita bekerjanya adalah pada living organ bagian atau kumpulan terkecil dari tubuh kita, dan tentu saja ini adalah hidup. Sehingga di situ pada mitokondria itu terdapat yang kita kenal sebagai cellular respiration atau elektron transport chain. Ya, berikutnya.
Ya, ini nanti saya gambarkan ini di dalam mitokondria ini adalah suatu proses-proses di mana kemudian laser ini bekerja. Kebaca ini ya yang tengah cytokrom, foton. Kebaca ya, Kebaca dok, iya dok, jelas dok. Cytokrom itu adalah kromofor yang di dalam mitokondria itu yang menangkap laser. Jadi laser itu seperti cahaya ditangkap oleh daun untuk apa namanya dokter Mimi, saya sampai lupa, fotosintesa untuk itu kan kita dulu belajar itu ya fotosintesa. Jadi sebetulnya di badan kita juga ada kromofor yang kemudian menangkap. Jadi foton itu ditangkap oleh kromofor dan ini rangkaian ini ada di dalam mitokondria. Ya, oke ya, ada cytokrom PC1, sebelumnya ada NADH reduction ya. Dan kemudian yang paling ujung lagi adalah pembentukan ATP. Nanti barangkali di situ bisa tercerita bagaimana melihat dampak sistemiknya. Ya, silakan. Slide berikut. Ya, ini adalah rangkaian yang barangkali ini kalau bisa ada di nulis keynote ya Dokter Mimi ya. Jadi nanti kalau para peserta ingin melihat lengkapnya ada di nulis keynote filmnya ini. Jadi yang biru itu ada yang tadi NADH, kemudian yang merah itu cytokrom dan peristiwa yang satunya cytokrom oksidase dan yang paling ujung adalah ATP-nya dan ada 2 messenger. Nanti kalau tidak berhubungan dengan modulation saya terangkan yang messenger ini karena ini mohon dikenali karena di sini kita berperan kapan diberikan. Oke, saya ini kan tambahkan saja satu yang kuning di antara biru dan merah itu ubiquinon sehingga laser itu bisa diberikan pada dengan gangguan jantung dan kemudian bisa kita tambahkan ubiquinon sebagai messengernya. Oke, slide berikutnya. Ya, ini tadi NADH. Jadi, laser itu adalah ditangkap oleh cytokrom, oleh kromofor. Oke, dari awal saya sudah menyebutkan ada banyak panjang gelombang, ada bermacam-macam panjang gelombang. Tiap panjang gelombang mempunyai warna yang berbeda. Oke. Jadi, yang diberikan BTL itu yang 1064. Yang non visible ya Dokter Mimi ya. Ya Dokter Laura, tak colek-colek Dokter Laura biar berbunyi juga. Dokter Laura, daripada itu yang non visible ya. Oke, jadi nggak kelihatan ya. Itu merah. Betul, Dok. Tapi panjang gelombangnya 1064. Tapi yang juga nggak kelihatan yang diode. Fani kenal ya yang diode ya. Yang diode itu antara 800-900-an. Itu non visible juga. Oke. Kemudian yang helium neon yang biasa saya berikan untuk ilit itu sekitar 600-an. Oke. Yang panjang gelombangnya besar biasanya langsung ditangkapnya tidak pada cellular transport chain ini. Jadi yang gelombangnya besar itu ditangkap pada membran selnya itu. Oke, kalau yang panjang gelombangnya kecil, yang 800-900 ke bawah, itu ditangkapnya pada elektron transport chain itu. Oke. Ya, jadi ini barangkali nanti kalau jadi bisa dikaji mengapa dosisnya dan sebagainya. Ya, berikutnya. Ya, ini cytokrom. Cytokrom ini adalah bagian yang ada hemnya di sini yang menangkap kemudian oksigen. Nanti barangkali kita ulang lagi yang namanya optical window, okay? Yang panjang, jadi yang panjang gelombangnya antara 600 sampai 1200 itu yang paling sedikit diserap oleh sel yang baik. Jadi banyak diserap oleh sel yang memang harus diperbaiki. Kemudian di atas 1000, jadi ada kromofor yang ini sambil mengingatkan lagi ya. Dokter Mimi ya supaya ingat gambar ini buat apa sehingga jadi yang kemudian yang arahnya yang panjang gelombang yang 600 itu yang warnanya biru, hijau, kemudian kuning. Jadi sambil mengingatkan lagi bahwa laser itu bukan cuma merah, laser di pasaran, laser yang sekarang kita pakai itu mulai kuning, hijau, biru, merah yang visible dan non visible.
Kamera nyala. Itu banyak diambil oleh oleh hemoglobin. Jadi nanti berguna pada diri nanti kalau menggunakan, kenali panjang gelombang ini untuk apa, alatnya bagaimana. Jadi itu yang pada take home message saya yang kemarin kan saya tuliskan, kenali alatnya, kendalikan alatnya, dan jangan dikendalikan alat. Berikutnya Mas atau Mbak nih, halo. Ya, ini cytokrom oksidase, jadi mulai teroksidasi. Ya, lanjut. Slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Halo. Ya, ATP sintesis. Jadi sampai ke ATP. Barangkali nanti kita bisa melihat. Nanti saya juga mau tanya pengalaman Dr. Laura dan Dr. Fani, Dr. Mimi juga. Jadi bagaimana dampaknya tadi Dr. Kevin menanyakan bagaimana dampaknya secara kita bisa mengikuti dampaknya. Oke. Berikutnya adakah? Oke. Ya, berikutnya ya ini secara lengkap ya, turun lagi. Ya. Oh, di sini aja dulu. Ya. Kembali yang tadi yang rangkaian. Ya, ini tadi. Ya. Jadi kalau saya ingatkan lagi tadi ada yang mulai kuning, hijau, biru, merah. Sehubungan dengan imunomodulasi. Ya, Dr. Kevin, jadi ini bekerja di sini imunomodulasinya ya. Kalau yang merah yang visible atau non visible itu dikatakan membuat seseorang itu memberikan melatonin, timbul melatoninnya sehingga bisa tidur dengan baik. Dengan begitu imun sistemnya terperbaiki. Kalau yang kuning itu lebih ditangkap langsung di ujungnya. Kuning itu panjang gelombangnya kecil, jadi langsung ditangkap pada yang biru itu. Ini dikatakan mengabsorpsi vitamin-vitamin yang vitamin esensial sehingga membuat imun menjadi lebih baik. Jadi ini adalah mengapa kemudian laser bisa memperbaiki imunitas. Kepanjangan ya, Mi? Berarti efeknya banyak ya, Dok ya. Banyak. Terkait yang pertanyaan ya, Dr. Kevin, Dok, berarti memang bukan lokal ya, Dok ya? Bukan lokal. Jadi karena ini kita bekerja pada sel. Nah, sel itu kan suatu living organ. Sel-sel kita sebagai manusia hidup, sel-sel kita juga hidup. Jadi bagaimana dampaknya, kemudian bagaimana kita bisa mengikuti dampaknya. Saya mau cerita satu pasien back pain. Oke. Pasien itu pada waktu itu dari Sumatera, mungkin Bangka atau Belitung gitu ya. Beliaunya back pain, habis kesusahan, istrinya meninggal karena kapal tenggelam. Back pain, saya laser, saya pada waktu itu praktek di lantai 2. Praktek di lantai 2, suatu saat liftnya penuh. Beberapa kali ke lantai 2 dengan naik tangga, padahal tadinya buru-buru naik tangga. Dia kaget sendiri, kenapa sekarang jantung saya kuat? Artinya ini ada terjadi produksi ATP, terjadi tadi yang dengan NADH dan sebagainya, dampaknya terhadap sistemik paling tidak jantungnya. Pas suster saya miastenia gravis, sekarang tetap bekerja dengan bagus. Itu dari dapat pada imun. Kan miastenia gravis kan bagian-bagian penyakit yang dengan gangguan imunitas. Oke. Apakah sudah cukup, Dokter Mimi? Iya, Dok. Untuk betul. Yang ini? Iya. Dokter Laura, punya pengalaman ya, apa yang sistemik punya pengalaman apa yang dikasih kemudian orangnya jadi gimana gitu? Kalau saya Dokter Nuri, boleh izin memotong nggak, Dok? Mohon maaf. Ini kebetulan pas sekali, Dok. Ada materi pertanyaan untuk Dokter Laura dengan Dokter Nuri. Mungkin kita hubungkan ke situ, boleh ya, Dok? Boleh Dokter Mimi. Ya, jadi ini ada pertanyaan untuk kasus cervical spondylosis, mana yang lebih efektif? Pemberian laser atau RSWT, Dok? Ini kan bisa dijawab oleh Dokter Laura dan Dokter Nuri ya, Dok? Oke, Dokter Laura dulu nanti saya nyambung. Oke, Dokter Laura sambung tadi terus kemudian di ini. Oke, yes. Wah, pinter moderator kita.
Terima kasih Dr. Nuri. Untuk kasus spondilosis yang pengalaman saya untuk pasien yang datang dengan masalah bukan hanya keluhan nyeri, tetapi kalau dia memang ada problem di daerah otot, ya di daerah servikal, misalnya spondilosis cervicalis, saya memang akan lebih memilih untuk modalitas laser, ya. Karena apa? Karena gini, saya pernah waktu itu mendapatkan pasien yang sudah dilakukan RSPT dari teman sejawat yang lain, kemudian datang ke saya, itu pasiennya mengatakan bahwa habis dia nggak nyebut RSPT, tetapi dia menyebutkan itu loh dok, alatnya itu seperti kayak saya tusuk-tusuk, kayak saya digebuk-gebukin. Nah, terus saya mikir, wah ini pakainya radial shockwave therapy. Setelah itu saya nggak bisa bergerak dok, saya tambah sakit. Nah, setelah saya nilai ya, karena kondisi ini dalam kondisi akut, sebenarnya memang kita harus pikirkan, kita harus memilih modalitas mana yang tepat. Kalau dalam keadaan akut, saya tidak menganjurkan untuk pemberian radial shockwave therapy. Tetapi mungkin untuk membuat blood circulation itu menjadi lebih baik, otot-otot menjadi lebih rileks, saya lebih memilih untuk menggunakan laser terapi untuk penurunan derajat nyerinya. Dan itu hasilnya jelas. Begitu Dr. Nuri. Silakan Dok ditambahkan. Ya, meskipun short wave itu juga dikatakan memperbaiki sirkulasi ya, dokter ya, tapi barangkali untuk sesuatu yang akut, kemudian bisa diberikan laser sebagai pilihan. Tapi jangan lupa, laser juga nggak boleh berdiri sendiri. Laser itu menyenangkannya, kenapa saya berikan laser? Karena orang itu bisa hilang nyerinya sebelum dia meninggalkan tempat praktek kita. Sehingga kita bisnis kita kan exercise ya, Dokter Laura, Dokter Mimi, Dokter Fani ya. Jadi sehingga kita bisa berikan contoh, kemudian kalau misalkan harus ditambahkan exercise, saat itu juga kita bisa memberikan exercise. Kalau dia bisa datang lebih sering, nggak apa-apa, tapi kalau nggak bisa, ditambah obat atau apa, sehingga dia bisa melakukan exercise di rumah. Jadi, kita harus cermati modalitas kita, tujuannya apa, pilihannya apa, dan kemudian kita balik ke core business kita, exercise, meskipun PIN sangat menunjang. Begitu Dokter Laura? Ya dok, setuju dok. Ya, terima kasih banyak. Ya, oke. Sekarang berarti kita beralih ke Dokter Fani. Tadi Dokter Laura sudah sekaligus menjawab juga pertanyaan Dokter Maharani terkait pada kasus pemberian ESWT pada kasus akut. Sekarang kita ke Dokter Fani. Jadi ada beberapa pertanyaan untuk Dokter Fani. Ini ada pertanyaan dok, kelebihan USG. Jadi kelebihan USG dapat untuk diagnosis dan terapi. Apakah semua kasus pada area servikal bisa menggunakan USG, dok? Baik, terima kasih Dokter Ariel Atamimi. Izin dokter mungkin saya bisa share sedikit dokter? Oh boleh dok. Ya, belum di enable ya dari host. Oh. Ya. Bentar. Belum ya dok? Belum bisa dok. Oke. Sebentar. Ya, saya tampilkan yang waktu itu pernah saya sampaikan dokter mengenai, jadi ada beberapa pertanyaan yang dokter kirimkan itu terkait bedanya USG dengan MRI sebenarnya dok. Jadi saya akan bicara dulu mulai dari muskuloskeletal dan yang menyangkut nanti untuk spine yang kebetulan saya bacakan atau saya bicarakan di acara PMR tahun ini ya dok. Kalau keuntungan dari ultrasound, kita tahu dia bisa kita lakukan secara cepat dalam klinik, kemudian interaktif ya dibandingkan dengan MRI. Kita bisa menanyakan kepada pasien memang apakah ada nyeri pada waktu kita tekan, kemudian bisa minta pasien bergerak, tidak ada radiasi, dan aman pada pasien pregnan maupun yang menggunakan metal. Itu keuntungannya.
Tapi pada penggunaannya untuk spine, terutama yang servikal maupun lumbal, ya dok, dari ultrasound dengan MRI itu kita melihat suatu jaringan yang sama seperti yang kemarin dibicarakan Dr. Ratna tentang EMG, tetapi kita melihat dengan cara yang berbeda. Jadi kalau ultrasound tentu saja skopnya lebih kecil, kita bisa melihat perbandingan dengan sekitarnya, tetapi kalau MRI kita bisa melihat area yang jauh lebih luas sampai ke bone-nya. Kalau area yang lebih dalam, di baliknya tulang, sendi, kemudian intrakapsuler, itu kita tidak bisa melihat dengan ultrasound. Tetapi kita harus menggunakan MRI. Penggunaan ultrasound sendiri untuk di spine menurut saya tidak banyak untuk diagnostik. Tetapi kalau kita bicara secara ultrasound secara luas, banyak digunakan oleh sejawat radiologi untuk melihat misalnya soft tissue node, yaitu lymph node, kemudian thyroid, paratiroid, kita bisa lihat Dopplernya, apakah keganasan di tiroid, itu kegunaannya secara umum untuk ultrasound di daerah leher. Tapi untuk kegunaan di jaringan spine, kebanyakan kita melihatnya adalah untuk guiding, tetapi tidak menggunakan banyak untuk diagnostik. Jadi kurang cocok kalau kita menggunakan ultrasound untuk diagnostik. Ini tadi ya, dibandingkan dengan MRI bagaimana. Kemudian tentu saja sebagai suatu imaging, semua ada keterbatasannya. Yaitu yang paling pertama dari operator sendiri. Kalau kita tidak biasa melihat jaringan, kalau kita tidak biasa menggunakan probe atau salah menyetel probe-nya, barangkali memang jaringan yang kita lihat tidak tepat warnanya, yang hitam putih, masih ada warna lagi, apakah hitamnya lebih banyak atau putihnya lebih banyak, itu masih kurang tepat. Kemudian penetrasinya juga tidak bisa dalam, tadi saya sampaikan yang di balik tulang kita nggak bisa lihat, apalagi kalau yang sudah 5, 6, 7 cm, itu kita harus ganti probe, itu pun kadang-kadang gambarannya masih kurang jelas. Itu dokter. Dokter ini mudah-mudahan dok. Lengkap sekali dok, lengkap sekali. Menyisipkan satu pertanyaan dari Dr. Rudy Rusli dok. Apakah regeneratif agent seperti Prolo atau PRP dapat diberikan pada kasus-kasus degeneratif pada spine dok? Oke, bisa dokter. Ada beberapa jurnal, ini jurnal terbaru dok, ini baru di-announce 6 hari yang lalu, diterbitkan dari Desember 2020 dok. Jadi ini adalah penggunaan regeneratif medicine untuk penggunaannya di spine. Jadi yang masih mendapatkan level 1 itu kebanyakan hanya PRP dan mesenchymal cell, jadi mungkin stem cell ya, untuk nyeri karena diskogenik, untuk nyeri karena facet joint. Sementara untuk proloterapi itu masih levelnya level 4. Jadi penggunaan dextrose itu bisa saja dokter lakukan, sejawat lakukan. Tetapi memang kalau kita bicara evidence based masih diarahkan ke PRP dok. Jadi bisa kita menggunakan injektat yang lain selain steroid, yaitu misalnya lokal anestetik saja, dextrose saja, kemudian PRP. Dok, atau kita mau melakukan dengan sekaligus RFA, jadi radiofrekuensi ablasi. Ya. Siap. Menjawab? Iya, menjawab sekali dok, sangat detail dan jelas. Terkait karena membicarakan mengenai PRP dan Prolo, kita beralih kepada Dr. Nuri, dok. Ini ada pertanyaan dari Dr. Ferius. Jadi Dr. Ferius Suwito, Sp.KFR, dia berterima kasih karena presentasi Dr. Nuri yang jelas dan informatif. Tapi beliau bertanya, apakah ada peran terapi laser untuk dikombinasikan dengan terapi regeneratif seperti Prolo dan PRP atau stem cell, dok, di masa depan? Iya, terima kasih. Ini karena laser itu dikatakan biostimulation dan kemudian ini sangat untuk PRP barangkali bisa bisa kita kombinasikan sesuai dengan keadaan pasien, seperti tadi laser dikombinasikan dengan obat, kemudian dengan exercise. Hanya barangkali mesti dicermati seperti Prolo itu menginjeksi sesuatu ya dokter Fani. Jadi kan mungkin ada cairan di situ. Ya, Oke, tadi optical window, perhatikan lagi optical window. Oke, berapa sisi yang dikasihkan, kemudian sisi yang panjang gelombangnya berapa yang paling sedikit diserap air. Nah, itu yang dipilih. Jadi kita mesti tahu. Jadi yang panjang gelombangnya makin kecil itu kan nggak banyak diserap air.
yang panjang gelombangnya ke arah yang besar itu banyak yang diserap air. Jadi kalau mau dikombinasikan, dipilih yang panjang gelombangnya, yang mungkin kalau prolo karena ada menyuntikkan sesuatu, ada cairan yang dimasukkan, atau area-area yang dengan udim. Jadi kita pilih sesuai dengan panjang gelombangnya. Karena laser itu kan bersifat biosimulasi. Ya, oke, itu dia yang mesti kita bisa kita pergunakan. Apalagi stem cell. Stem cell itu kan dikatakan bisa membentuk sel apapun. Oke. Tadi laser bekerjanya pada mitokondria. DNA itu tempatnya terutama pada nukleus. Saya katakan terutama karena pada mitokondria juga ada DNA. Jadi ada tempatnya kita coba laser, kita gabungkan dengan stem cell. Jadi ada tempat karena yang namanya DNA tidak hanya pada nukleus dari sel, tapi juga ada pada mitokondria, sehingga bisa membantu mungkin mengenhance karena penggunaan laser sekarang makin lama makin mudah dan bermacam-macam. Oke, jadi kita bisa mumpung masih ingat mungkin kalau ada dokter Ica tadi yang kuning dan yang merah itu bisa untuk kognisi karena memperbaiki serotonin. Pada tabel itu ada serotonin yang diperbaiki itu terutama untuk otak, untuk attitude. Oke. Mari kita berbagi penelitian ya Dokter Ica. Oke, iya, makasih. Oh, Dok, Cukup luas menjawab. sekali. Iya, luas sekali laser ya, Dok. Mungkin nanti Ya. akan dibuatkan sesi khusus ya, Dok ya, terkait laser Dan ini. ya, ini ada buku tua Iya, segala macam. karena melihat pertanyaannya pun luar biasa banyak, Dok, terkait Iya. laser ini. Makasih, Betul. karena saya membutuhkan tempat untuk atau yang muda-muda ini untuk transfer knowledge. Habis itu saya piknik saja. Oke. Silakan. Ini pertanyaan selanjutnya untuk Dr. Laura. Kalau melihat beberapa kontraindikasi, apakah pasien dengan konsumsi pengencer darah obatnya perlu dihentikan dulu atau bagaimana, Dok? Baik, terima kasih. Untuk penggunaan pengencer darah itu memang tidak merupakan suatu kontraindikasi yang sifatnya absolut. Tetapi kita perlu melakukan kehati-hatian, ya. Apalagi untuk kita lakukan di area yang memang lebih banyak di area otot. Nah, itu kita harus hati-hati. Tetap pernah saya mendapatkan kasus kiriman dari teman sejawat sendiri. Kasusnya tapi ini bukan back pain ya, tetapi tendinitis Achilles. Saya terus terang agak berani karena saya berpikir tendon itu adalah organ yang tidak terlalu banyak pembuluh darahnya dan tebal, sehingga saya tanpa menghentikan obat-obat ke pasien, tetapi saya sampaikan ke pasien kalau misalnya memang setelah kita lakukan tindakan memang ada bruising atau hematom, dia harus lapor. Nah, alhamdulillah setelah 6 kali pertemuan tidak ada sama sekali bruising atau hematom yang terjadi dan hasilnya pun cukup baik ya. Tetapi untuk kasus yang memang penempatan aplikator banyak di daerah otot, nah itu kita harus melakukan kehati-hatian dan kalau perlu diberitahu ke pasien ya, karena modalitas daripada rehabilitasi medik itu banyak. Saya malah berpikir RSWT itu adalah merupakan pilihan terakhir karena mengingat harganya juga tidak murah ya, jadi kita harus sampaikan ke pasien benefit apa yang akan kita dapatkan dan apa yang akan muncul itu harus disampaikan ke pasiennya. Tetapi yang pasti jangan lupa teman-teman, diagnostik adalah penting untuk kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Demikian Dr. Mimi. Ya, terima kasih Dok atas jawabannya. Tadi pertanyaan Dr. Maharani Sp.KFR terkait kasus akut sebagian sudah dijawab. Ini Dr. Vivit Dok. Kepada Dr. Laura masih Dok. Dr. Vivit Preti Anggraini. Beliau bertanya, berapakah frekuensi pemberian terapi modalitas ESWT atau RSWT dalam 1 minggu? Dan hal apakah yang mendasarinya?
apakah dapat diberikan ESWT atau RSWT ini dengan kombinasi? Jadi apakah sendiri ataukah dapat diberikan dengan kombinasi dengan modalitas, misalnya modalitas panas atau dingin, dan mana yang lebih baik, tunggal atau kombinasi, Dok? Lengkap ini pertanyaannya, Dok. Baik, terima kasih pertanyaan dari Dr. Vivit. Ya, lengkap banget ya. Jadi gini, sayang Dr. Vivit tidak menyampaikan untuk kasus apa, tetapi saya akan jawab secara general saja ya. Jadi pemberian RSWT itu untuk kasus back pain ya rata-rata kita lakukan setiap 5 hari sampai 1 minggu ya. Pada beberapa studi menunjukkan demikian ya. Dan pada saat saya ikut course pun instruktur yang memberikan petunjuk waktu itu adalah seperti yang tadi saya sampaikan. Masalah bisa tidak kayak kita mencampurkan modalitas dengan modalitas lain ya. Semua saya kembalikan kepada sejawat ya karena tidak ada studi yang mengatakan adanya kontraindikasi bila dicampur dengan modalitas lain. Tetapi untuk pengalaman saya, bila pasien sudah memutuskan untuk dilakukan RSWT, saya biasanya memang tidak mencampurkan dengan modalitas lain. Ya, begitu juga dengan obat-obatan, saya memang biasanya malah meminta pasien untuk menghentikan intake daripada painkiller supaya kita tahu ini memang nyerinya berkurang karena RSWT atau memang karena hal lain. Jadi saya biasanya pure RSWT yang kita berikan tanpa dicampur aduk dengan lain. Tetapi kalau kita lihat dari penelitian di materi saya, ya di materi saya ini kan pada penelitian Kalina ya, pada penelitian Kalina, dia ini mencampurkan dengan membandingkan pemberian RSWT dengan transelectrical nerve stimulation, tetapi memang nyata hasilnya penurunan derajat nyeri itu secara signifikan adalah dengan pemberian RSWT. Demikian Dr. Mimi, mudah-mudahan bisa menjawab. Sangat menjawab sekali, Dok. Nah, berikutnya kita ke Dr. Fani ya, Dok. Ini ada pertanyaan dari Dr. Maharani Sp.KFR. Berapa kali frekuensi dan jarak waktu yang disarankan untuk melakukan intraartikular block facet joint? Apakah ada hal yang perlu dimonitor untuk melakukan dimonitor untuk diperhatikan khusus ya, Dok, terhadap pasien yang menerima injeksi di atas? Jelas, Dok? Apa perlu saya ulang? Sudah, Dokter. Iya. Ya, jadi Dokter, tadi pertanyaan ini juga sudah pernah muncul di sesi Dokter Fitri. Saya setuju bahwa karena ini kalau kita mau menyuntikkan adalah misalnya antiinflamasi ke daerah tersebut, sebaiknya kita melihat karena inflamasi bisa bekerja mulai dari 30 menit sampai 2 jam di awal, atau kita bisa menunggu 3 sampai 5 hari kemudian juga untuk efek antiinflamasinya. Jadi kalau kita mau mengulang, kalau saya akan menunggu di atas 2 sampai 3 bulan, Dokter. Saya sendiri, tetapi memang sebenarnya evidence based untuk injeksi pada facet joint lebih ke arah untuk diagnostik, Dokter. Jadi kalau dokter sudah bisa menyuntik dan kemudian bebas nyeri, kita berarti pasti itu memang arahnya mengarah ke diagnosa nyeri karena dari facet joint-nya. Tetapi kalau ternyata kita injeksi 1 kali, tidak ada perubahan dan itu juga sudah lokasinya tepat ya, kita pastikan, sebaiknya kita mengganti dengan prosedur yang lain, Dok. Apakah kita bisa menggantinya dengan ablasi, radiofrekuensi ablasi, atau memang kita harus melihat secara keseluruhan lagi, adakah faktor lain yang menunjang ke arah nyerinya yang belum terkoreksi oleh kita. Jadi selain kita melihat kapan kita harus mengulang, sebaiknya kita juga melihat faktor-faktor apa lagi yang memang mengarah ke arah nyerinya tersebut sehingga tidak terkoreksi, Dokter, dengan suntikan kita yang pertama maupun yang kedua misalnya. Ya. Kemudian untuk precaution, jika kita mau menyuntik, terutama ini kalau dengan USG mungkin lebih ringan, tetapi kalau kita mau menggunakan fluoroskopi, sebaiknya kita melihat seperti general dan indikasi, kemudian kontraindikasi yang paling penting.
Kontraindikasi untuk injeksi kita biasanya bagi dua ya, kontraindikasi yang absolut dan kemudian yang relatif. Kalau kontraindikasi yang absolut jelas, misalnya dok ada infeksi yang akut, apalagi kalau infeksi secara general atau sistemik, misalnya pasien pneumonia dengan radang, kemudian atau injeksi di tempat yang memang sedang ada flare injeksinya. Ya, kemudian kontraindikasi absolut yang berikutnya adalah pasien dengan kehamilan misalnya. Itu apalagi kalau kita mau melakukannya dengan fluoroskopi yang kita menembakkan sinar X-ray. Tapi kalau injeksi steroid, apalagi muskuloskeletal pada the vein misalnya itu cukup aman ya dok. Kemudian kalau kita sekali lagi untuk yang indikasi kontraindikasi yang absolut jelas kalau kita menggunakan fluoroskopi kan kita harus menggunakan kontras. Itu alergi kontras harus dicek benar-benar tidak boleh. Tetapi kalau kita hanya menggunakan USG tanpa kontras, kita hanya mempertimbangkan kontraindikasi yang absolut dan yang lain-lainnya itu relatif kontraindikasi. Misalnya pasien dengan tekanan darah yang tinggi, kemudian pasien dengan blood glucose yang tinggi karena steroid akan menaikkan gula itu biasanya sampai 20 poin dalam 5-7 hari pertama. Kita harus beritahu inform konsen yang jelas kepada pasien bahwa gulanya itu akan naik, kemudian bisakah kita bekerja sama dengan dokter endokrinnya, misalnya menaikkan dosis dahulu, dan pada pasien-pasien yang menggunakan obat-obat antikoagulan. Jadi itu harus hati-hati karena biasanya prosedur pada spine kadang-kadang kita menggunakan jarum cukup lama di dalam menancapnya itu cukup lama dibandingkan kalau menyuntikkan misalnya muskuloskeletal. Jadi penggunaan antikoagulan kalau saya pribadi saya jika dia sudah biasa pernah menyetop juga untuk prosedur yang lain saya akan stop 1-2 hari sebelum prosedur dan kemudian dilanjutkan jika tidak ada bleeding 1 hari setelah prosedur. Tetapi harus hati-hati pada pasien yang memang kekentalan darahnya masih tinggi karena ada cerita bahwa begitu di stop antikoagulannya kemudian ternyata pasiennya terjadi misalnya stroke ulang gitu ya, harus hati-hati. Iya, Saja betul. ini, terima kasih. Betul. Iya, ternyata banyak hal yang harus diperhatikan ya dok ya. Dan kita juga bisa berkolaborasi dengan spesialis lain ya dok, terkait gulanya, kolesterolnya ya dok ya. Nah berikutnya pertanyaan kepada Dokter Nuri. Dok, ini ada dari Dokter Ibrahim Agung Sp.KFR. Iya, ini nanyanya mesra banget dok. Pakai dir dulu dok. Katanya dir Dokter Nuri katanya. Aduh. Jadi pertanyaannya, kapan pertimbangan kita bisa memberikan terapi laser seperti yang Dokter Nuri sampaikan? Apakah setelah konvensional kurang efektif? Ataukah pada kondisi seperti apa berdasarkan pengalaman Dokter Nuri? Yang kedua, ada nggak exercise lanjutan sebagai follow up pasca tindakan yang telah dilakukan? Jadi apakah ada exercise yang spesifik setelah laser, dok? Ya, oke. Terima kasih Dokter Ibrahim. Oh iya, ada dirnya ya. Oke. Kalau bisa saya katakan, laser itu karena lihat kalau dilihat ini ya bagannya bisa untuk udemnya, bisa untuk apa. Ya, secara tradisional yang low dulu namanya cold itu menjadi pilihan pada saat modalitas lain belum bisa diberikan. Jadi sebisa mungkin awal diberikan itu diberikan kan apalagi yang cold, tapi yang BCL itu punya untuk akut bisa punya ada cara untuk menurunkan derajat panasnya. Jadi beda antara low dan high itu kayak yang high itu ada thermal effect-nya. Jadi kalau dilihat pada bagan, tapi bagan seluruh dari laser mau high maupun low itu ada untuk antiinflamasinya dan lain-lain di samping untuk pinnya. Jadi saya sih pernah mendapatkan langsung akut. Nah, justru kalau akut itu hasilnya baik. Kalau kronik, biasanya kalau akut saya suruh datang 3 hari berturut-turut, langsung baik biasanya. Habis itu obat saja. Tapi kalau kronik, lebih baik seminggu sekali karena akan lama. Exercise seperti lihat tadi sudah saya katakan, core bisnis kita adalah exercise. Jadi laser itu saya pergunakan untuk supaya orang itu bisa diedukasi latihan segera di depan saya. Saya entah tahun berapa itu pergi ke
Jepang mengikuti Profesor Toichi Oshiro, itu beliau membuat program yang namanya Going Gone. Pasiennya datang dengan kursi roda, diberikan laser, keluar dari ruangannya sudah jalan kaki. Jadi terhadap pain memang cepat. Oke, tapi ya nanti ya bisa hilang. Oleh karena itu segera diberikan exercise-nya, exercise spesifik sesuai dengan keadaannya. Back pain-nya apa dulu? Tadi ingat dokter Laura tadi ya, diagnosa. Jadi saya selalu mengatakan sampai beberapa kali diagnosa. Mau modalitas apa, pokoknya diagnosa. Jadi jangan karena melihat baganya laser segitu, bagusnya semua di laser. Kita lihat apakah pada tempatnya penggunaan laser. Kita lebih jujur kepada pasien kita, terangkan, komunikasikan apa harapannya, sehingga bisa mencapai. Kadang-kadang goalnya itu jangan goal kita, goalnya pasien mau apa, kita bisa memenuhi atau tidak, gitu ya. Jadi kapan? Oke. Secepat mungkin kalau gitu baik. Saya pernah dapat yang herpetik herpetik neurologi itu dulu papinya dokter Mariani itu begitu bisa di laser oleh papinya dokter Mariani dikirim. Jadi lukanya cepat sembuh, nyerinya juga cepat hilang. Tapi kalau ada sesuatu yang perlu exercise tetap menjadi pegangan kita. Ya, makasih dokter. Iya, terima kasih dok. Sudah menjawab jawaban pertanyaannya, iya dok. Wah, Dokter Ibrahim senang sekali nih pertanyaannya sudah dijawab. Nah, berikutnya kita hentikan sementara diskusi yang sedang hangat ini untuk jeda iklan. Hanya sebentar saja, tidak sampai 1 menit. Harap tetap di tempat duduk Anda. Ya, kita persilahkan untuk jeda iklannya. Ya, betul seperti yang saya sampaikan, jeda iklannya hanya sebentar, jadi acara kita lanjutkan kembali. Nah, kita lanjutkan karena tadi terpotong pada sesi Dr. Nuri, kita lanjutkan sedikit ya dok. Ini ada pertanyaan dari Dr. Nelson Sudiono Sp.KFR. Jadi ini ada pertanyaan yang bertolak belakang dok. Yang satu dari Dr. Nelson, dia bertanya, apakah high intensity laser selalu baik dari low level laser dok? Atau hanya kasus-kasus tertentu? Karena rumah sakitnya beliau hanya ada low level lasernya dok. Nah, sementara kalau pertanyaan dari Dr. Nelvi Dayani Sp.KFR, dia menanyakan justru pada high intensity laser, jadi bagaimana itu pemilihan probe-nya, terus pada kasus-kasus pain, jadi yang satu bertanya terkait LLT dok, yang satu yang high laser ya dok. Iya, jadi Dr. Nelson hanya punya yang low ya. Oke, iya, dok. Nggak apa Dr. Low, barangkali mungkin yang diode ya, yang panjang gelombangnya 800-an ya. Kalau dilihat dari mungkin Dr. Nelson lihat optical window 800-an itu bagus, tidak diserap air terlalu banyak, tapi juga tidak diserap hemoglobin dengan banyak. Jadi dia banyak diserap oleh jaringan yang harus diperbaiki. Oke, jadi nggak masalah dok. Kalau kadang-kadang justru kalau pada keadaan akut nggak usah berpikir-pikir, pasang aja low power karena tidak akan meningkatkan suhu di atas suhu tubuh. Kalau menjadi kronik, butuh sesuatu, dokter butuh melemeskan sesuatu, dokter tambahin aja modalitas yang lain. Saya dulu sih suka menggabungkan dengan ultrasound atau apa sehingga orangnya merasa nyaman. Itu yang jadi nggak ada alat yang kemudian harus high, harus low. Makanya saya take home message saya, kenali alatnya, kendalikan alatnya, jangan dikendalikan alat. Karena semua ada tempatnya. Saya selalu mengatakan tusuk gigi aja ada gunanya.
Oh, saya jadi ingat pada waktu saya dikenalkan laser tuh tahun 2000 pun belum ya. Itu ada dokter umum yang tolong Dek baterai. Oke, tahun 2000 pun belum. Ini saya didampingi anak saya, kalau gini-gini itu bisa high. Tahun 2000 belum itu ada seorang dokter Seguyono namanya, datang dari RRT. Dok, ini apaan? Saya bilang, oke, tinggalan aja. Kalau tusuk gigi aja gunanya, pas ini ada gunanya. Oke. Jadi pas itu waktu itu, aduh, cuma segini nih, probe-nya kecil. Coba berapa intensitasnya? 10 miliwatt. Keluarnya itu hanya 7. Itu sudah berguna. Pasien saya pertama itu stomatitis semulut-mulut. Saya belum punya tempat praktek, orangnya duduk di kursi panjang gini, buka mulutnya besoknya sudah bisa menelan dengan bagus. Oke. Jadi kita yang mengendalikan alat. Jadi seberapapun, oleh karena itu dosis penting, seberapa dosisnya itu pasti berguna. Jadi Dr. Nelson, jangan, punyanya cuma lo itu juga bisa berguna untuk macam-macam. Oke, nggak usah memikirkan tentang nanti kepanasan atau apa. Nah, hanya mesti dilihat low-nya itu berapa miliwatt, karena saya dapatkan, kan batasan miliwatt itu kan sampai 500. Saya dapatkan yang di atas 300 itu saja sudah membuat efek thermal. Jadi di atas thermal sudah jangan statis, sirkulerkan. Karena pernah suatu saat saya pergi kemudian digantikan oleh seorang sejawat, susu saya disuruh yang mengerjakan timbul bulat. Jadi hati-hati, meskipun low power, kalau intensitasnya di atas 300 miliwatt itu sudah bisa menimbulkan panas. Tetap hati-hati. Makanya saya katakan kendalikan alat dan tidak ada yang tidak ada gunanya. Kalau Dokter Nelvi itu barangkali dia malah high, Dok. Jadi kebalikan ini, Dok. Ya. Kan harus ini kan ya. Barangkali Dokter Nelvi silahkan lihat di Nuris Keynote itu, barangkali itu nanti lebih jelas. Nuris Keynote ada film-film. Saya masukkan film-film kapan memilih 10, kapan memilih 20 sama 30 ya, Mi ya. Nah, itu biasanya kalau area-area leher ini pilih yang kedua, kanan leher. Tapi kalau kemudian di punggung, istilah saya pada waktu saya pilihkan yang dorsal via, itu yang tengah-tengah. Tapi kalau misalkan untuk hamstring tightness, itu kan paha belakang itu kan lebar sekali kan. Nah, paling yang pakai yang probe-nya paling gede. Karena kalau enggak capek. Atau kalau enggak pakai scanner aja sekalian. Jadi seninya kita. Berarti sekaligus menjawab pertanyaan dari Dr. Irawan Purnama Sp.KFR dan Dr. Niken Pratiwi Sp.KFR. Kebetulan mereka memang bertanya mengenai dosis-dosis ini ya, Dok. Berarti bisa dilihat langsung ya, Dok ya. Iya. Iya. Jadi karena dosis itu hati-hati. Dosis itu kalau dosis ada alat itu kan udah dipandu tuh. Tapi itu pakai pegangan saja dulu. Nanti yang namanya dosis itu tailor-made. Saya selalu menanyakan 4 hal. 1, apakah nyerinya berkurang? Oke, kalau dia bilang ya, berapa persen berkurangnya? Sehingga bisa, atau kalau tidak, sehingga saya bisa menambahkan. Atau malah nyeri, mungkin kelebihan. Jadi, perhatikan dosis pertama diberi dan tetap berkomunikasi dengan pasien. Setiap orang berbeda. Teman saya, dokter penyakit dalam, 30 Jul sudah cukup. Saya diusir-usir. Kamu visit aja deh. Sebenarnya aku kemarin nggak bisa tidur. Emang kenapa? Kesakitan loh, kok bisa? Kamu kan tak suruh pergi kan? Nah, terus tak tambahin tuh jadi 60. Nah, kesakitan. Ya, Dok. Tapi tantenya Dokter Mariani, plantar fasciitis. Iya. Nah, itu sampai 100 Jul baru nggak balik sampai sekarang. Jadi itu individual. Iya. Iya, Dok. Ini karena Dok. Alhamdulillah, Dok. Ini karena waktu nih, Dok. Jadinya sekarang karena waktu yang sudah hampir selesai, nggak terasa ya, Dok, 45 menit berlalu. Kami mintakan kepada masing-masing narasumber, dimulai dari Dr. Fani, kalau boleh memberikan kesimpulan dari topik hari ini, Dok. Baik, terima kasih Dr. Nini.
Jadi mungkin take home message saya adalah untuk penggunaan injeksi apapun, terutama pada daerah spine, kenali pasien, kemudian inform concern yang jelas dan tertulis dengan baik. Kadang-kadang komunikasi itu jauh di baliknya kertas-kertas tersebut, ya, di baliknya juga pelayanan kita dengan injeksi ataupun dengan modalitas yang lain. Kalau kita sudah membangun relasi yang baik dengan pasien, biasanya apapun yang kita berikan lebih bermanfaat buat mereka. Kemudian untuk USG sendiri, kenali learning curve kita belajar dari mana, kita saat ini sanggup untuk melakukan yang mana, sehingga kita tidak terlalu terburu-buru atau tergesa-gesa untuk melakukan di tempat yang areanya memang sedikit harus hati-hati. Itu saja Dr. Mimi. Terima kasih banyak kepada Dr. Fani. Berikutnya kepada Dr. Laura, Dok, kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Feria. Jadi gini, untuk penggunaan extra shockwave therapy, kalau bisa teman-teman, bagi saya adalah yang utama adalah diagnostik dulu. Ya, kita tentukan diagnosa suatu kasus ini apa supaya kita bisa dapat berikan terapi modalitas apa yang paling tepat. Bagi saya, RSWT merupakan modalitas terakhir yang mungkin kita pilih, ya, karena memang harganya tidak murah. Tetapi nomor satu adalah core kita sebagai dokter rehabilitasi adalah berikanlah therapeutic exercise. Demikian Dr. Mimi, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Dr. Laura. Dok, khusus Dr. Nuri, ada sisipan Dok sebelum memberikan take home message Dok. Ini ada pertanyaan Sito dari Rina Puspasari Dok. Jadi beliau bilang, karena dokter kan menjelaskan di PowerPoint dokter mengenai post herpetic neuralgia. Tadi kan dokter juga menjelaskan. Jadi ada pasien beliau yang usia 72 tahun sudah sampai diberikan morfin Dok. Jadi mungkin kalau dokter berkenan sebelum sekaligus dengan take home message-nya dokter, bagaimana nih Dok tempatnya laser ya Dok? Terima kasih Dok. Terima kasih. Iya, memang herpetic neuralgia itu kalau orang belum pernah mengalami itu cuman gitu doang gitu, apalagi kalau nggak ada bekasnya ya. Jadi kalau sampai morfin itu sebaiknya digabung karena laser sendiri tidak akan kuat kalau udah sampai analgesiknya sampai ke morfin. Tapi kita ambil biosimulasinya. Jadi dengan begitu, karena itu kan ada percepatan dari pertumbuhan bungkusnya kan, dengan myelin sheath-nya membaik, diharapkan akan menghilangkan rasa nyeri. Tapi jelas itu membutuhkan waktu. Beritahu pasiennya dengan baik. Karena saya pernah punya pasien yang saya praktek itu karena saya banyak menggunakan yang ilip intravaskular, itu saya beli untuk menolong seorang pasien. Tadinya neuropati yang nggak jelas apa-apanya, nggak bisa masak, bedakan pun nggak pernah, sudah beberapa kali, tiba-tiba dok saya bisa bedakan, kan tadinya saya nggak ngeh kalau beliaunya nggak bedakan. Kenapa? Karena tadinya muka saya rasanya tebal, kemudian bisa menyapu dengan bisa masak, tapi perlu waktu lama. Jadi kalau untuk herpetic neuralgia yang sampai seperti ini, terangkan bahwa ini kita mengejar perbaikan dari mielinnya, tapi morfinnya tetap diberikan. Dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan akan menolong. Oke, saya sambung dengan Tekumi. Saya setuju dengan Dokter Laura. Kita dokter tetap diagnosa. Jujurlah ke pasien. Saya juga setuju pada Dokter Fani. Learning curve, pengalaman. Oke, kalau saya sekarang melihat, oh ini yang ini ilip, yang ini adalah yang ini, yang lainnya harus kombinasi adalah karena lebih dari 20 tahun bersama Dr. Nyoman saya belajar riset. Terima kasih banyak, mudah-mudahan yang kami sampaikan ini berguna. Terima kasih moderator yang cantik. Allah, sangat berguna sekali Dok. Terima kasih kepada 3 pakar kita yang telah meluangkan waktu untuk JPMR dan sesi diskusi yang luar biasa menarik. Mohon maaf bila ada kekurangan.
Pertanyaan sudah semua dijawab. Nah, masih ada sesi selanjutnya. Untuk sesi selanjutnya akan saya serahkan kepada Dr. Era Mahyuli, Sp.KFR. Izin saya mengingatkan kembali, setelah sesi Dr. Era akan ada door prize yang sangat menarik. Jadi jangan hilang dulu, karena door prize-nya luar biasa yang hari ini ya. Nah, untuk selanjutnya, apakah kita mau foto bersama sekali lagi, Dok? Masih cantik apa sudah berubah, Dok? Iya. Ada penampakan ya. Kita foto ya, Dok. Ya, 1, 2, 3 senyum. Kita ulang lagi, Dok. 1, 2, 3 senyum terbaik. Oke. Ya, terima kasih. Saya persilahkan untuk Dr. Era Mahyuli, Sp.KFR untuk melanjutkan pada sesi berikutnya. Terima kasih kepada semua pembicara. Mohon maaf bila ada kesalahan. Salam sehat. Pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Ya. Dr. Nuri, Dr. Fani. Ini tercinta. Oke. Sukses. Apakah suara saya terdengar bagus? Terdengar jelas? Ya. Jelas ya, Dok? Jelas, Dok, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pembicara dan peserta PMR. Semoga masih semangat sampai akhir acara kita. Ini sesi terakhir, mohon teman-teman bersabar karena nanti akan ada pembagian door prize di akhir sesi ini. Perkenalkan, saya Dr. Era Mahyuli, Sp.KFR. Saya akan membantu acara sesi interaktif kita yang terakhir. Bersama saya sudah hadir 4 pembicara kita. Dan perkenalkan orang-orang hebat. Yang pertama, Dr. Nova Rianti Yusuf, SPKJ. Beliau menempuh S3 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, pernah menjadi Research Fellow dari Harvard Medical School tahun 2015 dan pernah juga menjadi anggota Komisi 9 DPR RI. Nah, ini saya bingung nih. Beliau pernah sangat produktif menulis sampai 13 buku. Ini hobi atau gimana, Dok? Hobi menulis sepertinya. Hobi yang menimbulkan dampak spinal pain. Ya. Produktif, Dok. Non-fiksi dan novel ya, Dok ya. Kemudian beliau masih mengajar di Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta dan menjadi konsultan WHO Indonesia dalam penyusunan strategi nasional pencegahan bunuh diri dengan merujuk pada WHO Suicide Prevention Framework. Telah menjadi pembicara nasional dan internasional dalam isu mental health. Aduh, orang hebat. Dan kedua, tidak kalah hebat, pembicara kedua adalah Dr. Gibran Wibawa, spesialis bedah saraf MBA. Beliau menempuh pendidikan dokter spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Nah, ini saya bingung. Mendapatkan gelar Master of Business Administration atau MBA dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM tahun 2012. Kalau boleh saya tahu, ini dokter kuliah kedokteran aja udah susah, Dok. Ngambil MBA lagi untuk apa ya, Dok ya? Jadi di pasaran, Dok. Apa, Dok? Nyari teman yang banyak waktu itu pengennya. Masya Allah. Hebat. Kemudian telah mengikuti berbagai macam clinical fellowship neurosurgery di dalam dan luar negeri, terakhir di India dan Amerika Serikat. Narasumber kita yang ketiga yang tidak kalah hebat adalah Bapak Raden Ahmad Chandra Putra, Bachelor of Prosthetics and Orthotics, mewakili dari Ikatan Ortotik Prostetik Indonesia atau IOP, dan beliau menempuh diploma degree di Jakarta School of Prosthetics and Orthotics atau JSPO tahun 2009 sampai 2012. Kemudian melanjutkan Bachelor of Prosthetics and Orthotics di
Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand. Nah, saat ini sekolah lagi ya Pak ya? Master of Science. Betul dok, lagi sekolah lagi. Nah. Waduh, Master of Science in Clinical Science di Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. Beliau juga masih mengajar di JSPO, ya betul ya Pak ya? Betul dok. Oke, dan pembicara keempat, nah ini semua pasti tahu untuk KFR, guru kita semua, Dr. Penny Kusumastuti, Sp.KFR konsultan. Assalamualaikum, apa kabar Dr. Penny? Baik, alhamdulillah. Semoga semua juga sehat ya. Beliau sudah menjadi konsultan KFR sejak tahun 2010, pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Rehabilitasi Medik Rumah Sakit Fatmawati dari tahun 2006 sampai 2015, dan pernah juga menjadi ketua kita semua, ketua PB PERDOSRI tahun 2007 sampai dengan 2011. Beliau ini juga merupakan presiden dari International Society for Prosthetics Orthotics Indonesian Chapter tahun 2014 sampai tahun 2020, member International Society dari PMR, member dari Asia Oceania Society PMR, member of Indonesian Spine Society, member dari Indonesian Society for Surgery of the Hand, dan member of Indonesian Burn Association. Kita menunggu lagi, kita foto bersama dulu ya dok ya. On cam semua, baik. Sudah ya, Mas Juli? Ya. Baiknya dok, 1, 2. Sekali lagi ya dok ya. 1, 2, 3. Ya. Saya akan bacakan banyak pertanyaan yang masuk. Keempat pembicara semuanya. Saya jadi bingung membaginya ini. Pertama, kita bagi dulu pertanyaan ke Dr. Nova. Banyak nih dok? Iya. Dr. Nova sudah baca ya? Iya, Dr. Era. Mohon dijelaskan lebih lanjut mengenai metode modes of delivery self-administered dengan biblioterapi itu seperti apa. Yang saya baca dan memberikan buku gitu ya dok. Cuman mohon Dr. Nova jelaskan lebih lanjut dok. Iya, terima kasih Dr. Era. Memang untuk menggunakan biblioterapi sebagai modes of delivery yang sifatnya self-administer ini historisnya dia memang sebagai alat bantu begitu untuk proses psikoterapi mandiri, jadi tertulis. Nah, tujuannya tentunya untuk memecahkan masalah-masalah kesehatan jiwa. Nah, kemudian pada masa pandemi ini saya melihat kok sepertinya masih relevan untuk saya masukkan salah satu cara yaitu biblioterapi, karena ini menjadi opsi dengan adanya physical distancing dan lain sebagainya begitu ya, mungkin mengurangi untuk dilakukan kontak fisik dengan beberapa dokter sekaligus begitu kalau dalam penanganan kasus-kasus kronik gitu yang saya bayangkan. Jadi dulu tuh awalnya tuh biblioterapi itu seperti ada cerita fiksinya, kemudian pasien mengidentifikasi dengan karakter tersebut begitu ya sebagai sarana dia untuk melakukan katarsis dan lain-lain sebagainya. Nah, tapi seiring dengan berkembangnya keilmuan, CBT kan sudah mendapatkan popularitas dari lama sekali dari tahun 60-an. Nah, jadi akhirnya bahan-bahan biblioterapi ini juga berkembang gitu menjadi manual-manual yang berdasarkan prinsip-prinsip CBT itu sendiri. Jadi kalau misalnya dicari ya pasti ada banyak dicari yang sesuai dengan kebutuhan pasien tentunya. Dan ini sebaiknya yang melakukan assessment ya misalnya dokter jiwa ya atau dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiater. Ini udah ada banyak sekali sebenarnya Dokter Era. Ini hanya saya menambahkan modalitas yang lain begitu pada masa pandemi ini. Terima kasih dok. Jadi prinsipnya memberikan buku juga dengan kondisi situasi pandemi ini ya dok ya.
Monitoring gimana? Ya, sebenarnya kan tetap ada sesi-sesinya, jadi jangan menggunakan referensi yang berbeda gitu. Jadi antara dokter yang memberikan dokter yang memberikan referensi kepada pasien itu harus sama dengan referensi yang dipakai untuk pasien dalam menjalankan itu. Nah, ini kan nanti follow up-nya bisa dengan cara seperti telepsychiatry begitu. Jadi untuk follow up. Tapi rasanya ini belum berkembang ya, tapi saya bisa membayangkan ini, Dr. Era, untuk dilaksanakan begitu. Baik, Dok. Terima kasih. Dok, ini pertanyaan yang panjang, kasus. Mungkin Mas Jawab butuh dijawab, Dok, dari Dr. Sandra. Jadi, beliau punya pasien 50 tahun, dikirim oleh spesialis saraf dengan neck pain, kemudian juga dikonsulkan ke psikiatri, diduga depresi, jadi ada pengalihan depresi ke berbagai organ sehingga timbul gejala-gejala psikosomatis. Jadi dari anamnesanya ada nyeri leher menjalar ke lengan bilateral selama 3 bulan, kemudian selain itu selain nyeri leher, nyeri yang banyak, ada nyeri bahu, lutut, punggung bawah, dan bokong. Jadi kemana-mana ya dok ya. Kemudian ada pemeriksaan fisiknya, ada nyeri tangan, ada tender point di berbagai macam region, nyeri tangan, bahu, pinggang, bokong. Akan tetapi pada imaging, ada pemeriksaan penunjang, semuanya dalam batas normal. Itu pemeriksaan penunjangnya banyak, servikal, lutut, lumbar sakral, USG abdomen, semua telah dikerjakan dalam batas normal. Kemudian pasien mendapatkan obat-obatan, tranquilizer, dikatakan obat tersebut membantu tidur pasien lebih berkualitas mungkin ya dok ya. Dan terapi-terapi modal itu sudah diberikan pada pasien tersebut. Nah, pertanyaan Dr. Sandra, bagaimana sebaiknya melakukan CBT dan CLT untuk kasus tersebut? Dan kedua, bagaimana menggali anamnesa kecemasan dan depresi pasien kalau ternyata saat ditanya menyangkal beliau ada masalah begitu dok. Ya, Dr. Era, terima kasih untuk pertanyaan Dr. Sandra. Saya membayangkan ini sebuah kasus stress-related back pain. Jadi memang setiap individu itu pasti dalam siklus kehidupannya bisa di-trigger oleh peristiwa traumatis, termasuk di dalamnya ya spinal originated pain. Seperti pada kasus ini. Jadi individu nanti mempersepsikan stresnya dengan reaksi emosional, misalnya respon fight atau flight misalnya. Nah, persepsi stresnya nanti kan akan diikuti oleh manajemen stresnya, termasuk mekanisme copingnya dia, cara menghadapi masalah. Kemudian juga apakah ada dukungan profesional, baik psikiater atau psikolog klinis, ada dukungan emosional gitu ya. Kemudian jika manajemen stresnya baik, ya tentunya akan ada perbaikan, ada kekuatan internal, dia bisa menyesuaikan, beradaptasi dengan kondisi fisik yang dialami, dan tetap bisa menjaga keseimbangan diri. Namun, ada sebuah kondisi yang tadi sudah disebutkan juga oleh Dr. Sandra, yaitu psychosomatic atau psychophysiological. Jadi ini gangguan yang mana gejala-gejala fisiknya dianggap sebagai akibat langsung dari faktor psikologis atau dari faktor emosionalnya. Jadi artinya gangguan ini berarti bahwa faktor psikologis memulai atau mempertahankan nyerinya, ya spinal originated pain yang dialami oleh pasien ini, atau bisa selain memulai atau mempertahankan ya bisa dua-duanya juga. Nah, tapi faktor psikologisnya ini mungkin menjadi penyebab gejala fisik, tapi kan gejala-gejalanya sebenarnya bukan imaginary gitu ya. Memang ada gitu, problem fisiknya ada seperti back pain yang dialami, tetapi lebih banyak tertrigger oleh faktor emosionalnya. Nah, sebenarnya pertanyaan Dr. Sandra ini saya sudah mendengar tadi dari Dr. Era, pasien kan sudah ditangani juga oleh neurolog dan psikiater. Jadi sebenarnya sudah betul begitu saat menjumpai pasien-pasien psikosomatis dilakukan consultation liaison psychiatry atau CLP ya. Jadi ditangani dalam satu tim, termasuk di dalamnya ada psikiater atau dokter spesialis kedokteran jiwa. Nah, untuk melakukan CBT itu sendiri, pertanyaannya tentu perlu training khusus
Jadi kalau di psikiatri itu ada subspesialis psikoterapi yang mana di dalamnya termasuk CBT begitu. Nanti bisa juga tidak harus dengan subspesialisasi psikoterapi, bisa juga psikiater yang umum saja untuk menangani kondisi depresi dan kecemasan. Jadi nanti kan ada assessment-nya gitu. Nanti psikiater yang mempunyai ability untuk melakukan assessment, dia tentunya akan melakukan anamnesis depresi dan kecemasan. Jadi ini biar mereka yang mungkin melakukan ya. Tapi saya rasa harus ada semacam case management. Jadi bisa dilakukan diskusi kasus gitu, membahas secara lebih khusus, kasuistik, bagaimana challenges yang dihadapi dalam penanganan kasus ini. Jadi rasanya begitu Dr. Era perlu ada kolaborasi, ada manajemen tim begitu, tetapi juga ada pembahasan begitu, tindak lanjut karena sepertinya sudah ditangani psikiater, tapi seperti ada hal-hal yang belum bisa tertuntaskan begitu ya. Dan kasusnya banyak lagi. Dr. Sandra menemukan dalam beberapa bulan terakhir udah ada beberapa kasus seperti ini. Nah, ini artinya saya tidak akan hanya menyarankan ayo gabung psikiater dalam tim penanganan, tapi juga bagaimana didiskusikan gitu. Jadi challenges-nya bisa ditangani secara bersama-sama gitu, Dr. Era. Baik, Dok. Jadi seperti masih ada yang miss gitu ya, Dok, yang perlu didiskusikan secara holistik untuk pasien-pasien tersebut ya. Kira-kira berapa kali sesi CBT kah, Dok, untuk misalnya kasus seperti ini, Dok, bisa ditentukan nggak? Misalnya berapa pertemuan atau gimana? Ya, sebenarnya CBT atau Cognitive Behavioral Therapy ini kan mengacu pada terapi yang membahas pikiran, tapi juga perilaku yang maladaptif begitu. Nah, kita ngelihat paradigma pengobatannya dulu begitu ya. Kalau ini kan udah jelas ya, pasiennya ada kronisitas begitu. Sedangkan untuk penanganan nyeri akut dan subakut perlu manajemen multicabang yang mana sudah dilakukan pada pasien ini. Nah, biasanya banyak sih penelitian yang mendukung bahwa apabila dilakukan CBT untuk kombinasi terapi selain misalnya general exercises begitu, itu tampaknya hasilnya lebih tinggi. Dia menggunakan beberapa instrumen begitu untuk menilai. Jadi artinya selain general exercises yang diberikan, tapi juga diberikan CBT kepada pasien. Nah, ini intervensinya biasanya bisa dilakukan 6 sesi. Yang penting CBT ini membantu individu menyadari pemikirannya yang tidak akurat gitu ya, atau negatif. Jadi individu kan melihat situasinya menjadi lebih clear, dia menanggapinya dengan cara yang lebih efektif. Nah, yang penting dalam 6 sesi CBT itu bisa tergambarkan prinsip ABC. Jadi ABC itu activating event, situasi apa sih yang memicu begitu sehingga muncul irrational belief gitu ya, atau pikiran yang negatif otomatis begitu. Kemudian konsekuensinya yang terjadi apa? Jadi dampak ke perilaku dan juga sensasi-sensasi pada tubuh yang dia rasakan. Nah, ini biasanya akan diintervensi pada irrational belief-nya. Sehingga pertama dia akan bisa tertangani, kan biasanya ada variabel-variabel ya yang mendampingi pada saat seseorang mengalami spinal originated pain. Biasanya ada variabel-variabel yang ikut berperan di situ, misalnya kualitas tidur dan lain sebagainya, atau karena dia kesakitan dia nggak bisa tidur gitu. Nah, ini yang kedua adalah pentingnya juga untuk dia menjadi compliant terhadap proses rehabilitasi yang dilakukan pada dirinya. Gitu. Baik, Dok. Jadi saya dapat poin ada irrational belief. Nanti kita balik ke poin itu ya, Dok ya. Sekarang kita berpindah dulu ke Dokter Ibrahim. Dok, dengar saya, Dok ya? Mohon izin, Dok. Suaranya terputus, Dok. Iya, Dok. Kita ke dokter dulu. Untuk pertanyaan, ada pertanyaan ini dari Dr. Wahyu Hidayati. Panjang nih, Dok, pertanyaannya. Saya coba ringkas ya. Pasien middle age, tapi sudah dengan riwayat 8 kali operasi. 8 kali operasi,
ada total hip arthroplasty yang kanan, kemudian total knee replacement kiri, jadi silang gitu dok. Nah setelah program-program rehab semuanya perbaikan, bisa kembali berjalan, aktivitas semua baik, tapi masih ada yang dikeluhkan yaitu nyeri panggul kanan, mungkin bekas operasinya yang dulu. Kemudian secara fisiknya tadi pasien ini juga ada depresi tingkat tinggi, terus mengeluh, tapi satu di pikiran pasien nyeri ini HNP gitu dok. Diagnosis sendiri ada HNP di dirinya gitu. Jadi sudah konsultasilah dengan DPJP-nya, ternyata diprogramkan untuk operasi. Nah, diprogramkan untuk operasi, bagaimana ini kronologisnya pasien meninggal. Nah, pertanyaan Dr. Wahyu adalah, apa bisa tidak dokter mengatakan ibu tidak perlu operasi gitu. Kalau memang masalahnya sudah sangat complicated begini. Kemudian tindakan atau langkah apa yang dokter lakukan untuk meyakinkan pasien kalau beliau tidak perlu operasi. Oke. Baik dokter, terima kasih. Untuk kasus yang sudah disampaikan, saya yakini adalah suatu kasus deformitas degeneratif yang sangat kompleks. Satu hal yang saya pahami, pertama kali ketemu pasien dengan kasus deformity kompleks seperti ini, surgery atau pembedahan should be avoided. Sebaiknya dihindari, kecuali jelas ada fraktur dislokasi. Oke, saya sebagai surgeon selalu menanamkan kalau pada kasus-kasus deformity kompleks, kita sebisa mungkin menghindari surgery. Untuk problem HNP, khususnya dalam menyikapi kasus ini, perlu ada case selection yang sangat hati-hati. Mayoritas spinal surgeon lebih menyukai gejala radicular pain unisegmen atau multisegmen, seperti yang sudah dijelaskan oleh Prof. Wang tadi pagi. Karena kalau misalnya pasien dengan low back pain pada kasus deformity complicated seperti ini juga terkait dengan global alignment imbalance atau ada sesuatu yang tidak balance pada global alignment-nya, baik sagittal maupun koronal. Oke. Nah, untuk terapi, kami lebih menyukai gejala multi atau segmented radicular pain. Dengan arti ada gejala nerve compression di situ. Kita punya ada terapi dari mulai yang paling ringan, kita coba dulu epidural steroid, bila tidak membaik, kita akan pikirkan baru ada dekompresi surgery tanpa pemasangan pen. Karena pada kasus seperti ini, bila once you put a screw, most of the time you will come back to fix it or put another screw. Oke, jadi saya akan jelaskan pada pasien, apakah pasien layak secara medis menjalankan operasi. Apakah pasien memang memiliki indikasi operasi? Apakah pasien memiliki support yang cukup dari keluarga untuk menjalani hari-hari pasca operasi bila harus operasi? Nah, dari situ pasien pasti akan akan berpikir secara matang apakah worth it menjalankan operasi. Saya juga akan mempertimbangkan apakah betul-betul pasien ini secara fungsi sangat membutuhkan pertolongan dalam hal bedah, ataukah cukup dengan alat-alat bantu seperti walker. Dengan walker mungkin sudah bisa memperbaiki global alignment-nya, atau dengan ortosis, lumbal ortosis, thoracolumbar ortosis, dengan alat-alat bantu yang lainnya. Saya kira itu, Dr. Era. Baik dok, jadi pasien mungkin ya, kita tidak tahu kondisi saat itu ya dok, mungkin tidak terpikirkan oleh beliau support system ya dok ya, support system pasca operasi yang mungkin membutuhkan lebih banyak karena beliau sudah ada riwayat 8 kali operasi gitu ya. Itu yang memang kita harus tekankan ya. Terima kasih, Dr. Wahyu mungkin sudah menjawab ya dok ya. Ada pertanyaan lagi, satu lagi ya dok sebelum kita beralih.
Dari Dr. Laura, ada beberapa pasien pada kasus facet joint syndrome, setelah dilakukan radiofrekuensi ternyata bertahannya 2 bulan saja, Dok. Kemudian nyerinya muncul lagi seperti ya sebelum tindakan. Jadi apakah ada tindakan lagi atau asesmen lagi dari bidang dokter, dari bedah saraf? Oke. Di bidang spine surgery, kita tahu nyeri facet itu adalah suatu alarm, atau kita semua tahu kalau ada nyeri facet joint pain, itu adalah pertanda bahwa ada problem pada facet. Radiofrekuensi sendiri itu adalah salah satu teknik rizotomi, yaitu memotong saraf yang berjalan ke facet itu, yang menginervasi facet itu, yang memberikan reseptor nyeri pada facet itu. Nah, RF ini memberikan lesi pada saraf tersebut melalui panas yang disalurkan langsung melalui jarum elektrode dengan suhu sekitar 70-90 derajat. Durasinya masing-masing, ada yang 3 menit, ada yang 4 menit, macam-macam. Nah, saraf perifer sendiri, bila rusak, sebetulnya dia memiliki kemampuan untuk regenerasi. Nah, bila memang ada pasien dengan keluhan-keluhan facet joint ini, seperti yang dijelaskan oleh Prof. Julian Wang tadi, kita ada level 1, level 2, level 3. Level 1 akut pain generatornya, level 2 ada locomotor dysfunction, level 3 kita harus betulkan juga etiologinya. Jadi RF sendiri itu bukan single modalitas. Jadi harus dibarengi dengan terapi atau dibarengi dengan manual terapi seperti yang sudah dijelaskan sesi awal pagi hari ini. Efek samping untuk radiofrekuensi sendiri, karena tujuannya di facet, sangat minim resiko. Paling yang tidak nyaman adalah rasa panas atau tebal di area entry point pada jarum. Berbeda dengan radiofrekuensi untuk nerve, biasanya ada pulse ablation. Pada kasus saraf terjepit, itu kadang ada yang memberikan pulse ablasi pada sarafnya. Itu kadang ada resiko palsi pasca tindakan. Nah, untuk facet sendiri, bila tujuannya untuk ablasi pada facet, ini betul-betul minim resiko. Bila pasien memiliki riwayat pemasangan pacemaker jantung, lebih baik dihindarkan untuk RF, lebih baik pilih tindakan endoskopi rizotomi. Baik radiofrekuensi ablasi melalui rizotomi melalui radiofrekuensi dan endoskopi dilakukan dengan lokal anestesi. Kelebihan dari radiofrekuensi adalah fitur sensory stimulation. Pada saat stimulasi, kita dapat bertanya langsung pada pasien. Jarum mana? Misalnya kita taruh 4 jarum di L3, L4, L5, S1, medial branch-nya. Saat kita stimulasi, kita bisa tanya pasien, Bapak atau Ibu, jarum mana yang rasanya paling mirip dengan keluhan sehari-hari? Nah, itu kita bisa, selain diagnostik, kita juga terapi di situ, tapi jelas ada terapi di lain radiofrekuensi, yaitu dengan sejawat KFR untuk menterapi pasien-pasien dengan keluhan sejenis. Kemudian untuk bila pasien mengalami kekambuhan, pasien bisa diberikan lagi RF-nya atau satu level di atas radiofrekuensi, yaitu endoskopik rizotomi. Bedanya, kalau dengan endoskopik, target panasnya yang area yang terkena jauh lebih besar, dan targetnya bisa terlihat langsung dengan endoskopi. Kalau RF kan kita cuma melihat dari radio siam atau X-ray-nya. Tapi dengan endoskopi kita bisa lihat saraf yang jalan ke facet tersebut. Bisa kita bakar semuanya. Bila pasien memiliki riwayat pacemaker jantung, ini yang saya tadi sampaikan. Kemudian saya kira itu, Dr. Era. Jadi sebenarnya masih ada bisa tindakan lagi yang endoskopik rizotomi ya dok, tapi kembali lagi ini kasus facet memang dia agak sulit. Saya sangat pesan dokter mengikuti kuliah Prof. Julian lagi. Iya, saya ikutin semua. Kan saya belajar jadi guru-guru yang lain. Banyak ilmu. Terima kasih dokter kesempatannya. Sama-sama dok. Kemudian Dr. Laura juga tanya nih dok, bagaimana dokter menilai stabilitas spine pada waktu melakukan dekompresi servikal atau lumbar? Jadi untuk menentukan ini perlu tidak ya dilakukan stabilisasi seperti itu dok? Oke, yang pertama ada klinis dan radiologis dan klinis.
sama, kita prinsipnya sama. Tadi di kuliah tadi pagi juga Prof. Julian Wang juga menyampaikan ini. Ada radiologis, ada klinis. Kalau dari cervical atau lumbal dinamik, fleksi ekstensi, ada listesis, lebih dari 3 mili, kemudian ditunjang dari klinis nyeri saat hyperflexion atau hyperextension, itu mungkin ada satu titik, kemudian pasien juga mengeluhkan nyeri lokal. Nyeri lokal itu terkait dengan faset atau bone atau sendi di situ. Itu adalah suatu pertanda kita harus melakukan pemasangan stabilisasi. Tapi kita harus tanya, apakah nyerinya itu benar-benar sangat mengganggu sehingga pasien itu benar-benar disfungsi. Bila memang mengganggu, kita perlu memasang stabilisasi. Tapi kalau nyerinya masih tolerable, saya rasa kita harus menghindari operasi dengan pemasangan stabilisasi. Karena stabilisasi, ingat, pemasangan 1-2 segmen dari cervical yang biasanya hypermobil menjadi hipomobilitas akan membuat merangsang terjadinya degeneratif segmen disease di segmen bawahnya atau atasnya. Kemudian yang kedua, pada pasien di dalam operasi, dokter harus tahu juga, dokter rekan-rekan rehab medik, apakah dalam surgery pasien yang tidak dipasang pen, kapsul fasetnya itu dibakar semua atau enggak. Kalau misalnya kapsul faset dibakar semua, tapi tidak dipasang pen, kemungkinan besar akan terjadi instabilitas pada segmen tersebut. Nah, gimana cara misalnya gimana caranya mengevaluasinya? Dokter bisa melakukan X-ray dinamik evaluasi pasca operasi untuk memperhatikan progres dari instabilitasnya. Bila memang 3 bulan tidak ada listesis, berarti pasien tersebut cukup stabil. Saya kira demikian, dokter. Mohon izin. Cukup jelas, Dok. Terima kasih banyak. Jadi, kita harus tahu, setelah pasien stabilisasi, jadi segmen yang hipermobilitas tadi, bisa berisiko jadi hipomobilitas di segmen yang lainnya. Begitu ya, Dok, ya? Betul, dokter. Betul, dokter. Ya, oke. Jadi kita harus tahu kapsul fasetnya tuh ada intervensi juga atau tidak, gitu ya. Dokter Gibran, nanti kita kembali lagi ke dokter. Kita sekarang ke Bapak Raden dulu ya, Pak. Pertanyaan juga ini untuk kasus anak-anak, misalnya kasus skoliosis, dari aspek perspektif nih Pak, manakah pilihan brace yang Bapak pilih, misalnya antara custom plastic molded atau yang konvensional brace, Pak? Ya dokter, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin ini Dokter Penny sebagai guru saya ini ada di sini juga, nanti kalau pertanyaan jawabannya agak kurang bisa menambahkan sedikit. Mas Chandra sudah jadi pakarnya. Belum, Dok, masih banyak belajar dari dokter pun. Ya, untuk skoliosis pemilihan antara plastik molded atau konvensional di sini. Yang kita perlu ketahui adalah apakah brace yang dipilih nanti itu sudah memenuhi fungsi yang kita inginkan. Di mana skoliosis ini bertujuan untuk mencegah perkembangan kurva lebih dari 5 derajat ataupun mencapai threshold untuk surgical yaitu 45 derajat. Yang kita ketahui, skoliosis ini kan masalahnya nggak cuma dari satu planar, bukan dari hanya coronal planar, yaitu lateral curvature, tetapi juga ada permasalahan dari sagittal, yaitu lordosis ataupun hypokyphosis, dan transverse view, yaitu aksial rotasi. Di mana tipe konvensional dalam hal ini tidak adekuat untuk mengkoreksi masalah tidak planar ini. Kenapa? Pertama karena kontak area pada badan pasien itu sedikit, less, sehingga tekanan yang dihasilkan itu akan besar, less area, big pressure, di mana cenderung membuat pasien itu mengalami iritasi pada kulit. Oleh karena itu, koreksi tidak maksimal dengan konvensional. Tetapi dengan tipe plastik molded, ini kan areanya lebih besar. Ini lebih direkomendasikan secara pencapaian fungsi dari brace tersebut, banyak variasinya sebenarnya, sesuai dengan apa yang dipelajari oleh seorang ortotis. Ada Boston, ada Cenu, ada Lion brace. Dan ini kayaknya sudah
dipaparkan lebih banyak di presentasinya Dr. Penny. Untuk bahan, ini biasanya cukup dengan menggunakan lokal material plastik polietilen, yang dimana polietilen ini lebih fleksibel dibandingkan dengan polipropilen yang harganya jauh lebih mahal dan harus impor biasanya kalau polipropilen. Tapi untuk polietilen ini ada tersedia lokal dan harganya cukup reasonable, tetapi masih memberikan rigiditas yang sangat baik. Tapi jika pertanyaannya skoliosis untuk anak-anak nih dok, ini skoliosis anak-anak ini sesuai dengan onsetnya untuk pendekatannya, di mana kalau misalnya onsetnya itu kurang dari 3 tahun kan disebutnya infantile idiopathic scoliosis, 3-10 juvenile dan adolescent idiopathic scoliosis itu yang lebih dari 10 tahun. Nah, untuk yang pendekatan infantile idiopathic scoliosis ini biasanya mengukur vertebra angle difference-nya, RVAD, di mana tidak hanya observasi, jika itu restocking, RVAD-nya kurang dari 20 derajat. Ketika itu dinyatakan progresif, yaitu RVAD-nya lebih dari 20 derajat. Ini pendekatannya, treatment-nya juga berbeda karena anak-anak ini masih bayi. Biasanya dilakukan metacasting, serial metacasting oleh dokter ortopedi dengan follow-up 4-8 minggu. Tetapi saat ini brace untuk infantile scoliosis pun juga ada yang rigidnya, plastic molded rigid. Tapi karena pasiennya masih bayi, ini wajib menggunakan computer assisted design sama computer assisted manufacture. Dan di sini nih di Indonesia belum semuanya klinik ortotik atau bengkel ortotik ini memiliki teknologi seperti ini. Jadi kalau untuk juvenile dan adolescent idiopatik tetap disarankannya full time bracing. Full time bracing digunakan 23-24 jam per hari sampai pasien tersebut mencapai skeletal maturitas yang ditandai dengan research sign 4 atau 5 ataupun menggunakan metode Sanders stage 8 dan reduce grade 10 ulna grade 9. Jadi jika berbicara tentang cost efektif, jika tidak ditangani dengan segera dan progresif skoliosis ini meningkat dan dibutuhkan operasi, saya pikir operasi akan biayanya lebih besar dibandingkan penggunaan brace itu sendiri. Apalagi efek sampingnya juga besar untuk kemudian hari, untuk setelah operasi, yaitu limitasi pergerakan karena kan fiksasinya dari internal. Sedangkan kalau berhasil menggunakan brace, ini tidak perlu dilakukan operasi di kemudian hari. Mungkin itu Dr. Era jawabannya. Baik, terima kasih Pak. Jadi untuk kasus-kasus tersebut, kapan osteoporosis progresif mengevaluasi kesesuaian brace-nya Pak? Seiring dengan pertumbuhan tinggi badan, berat badan yang bertambah pada anak-anak. Ya, betul Dr. Era. Terkait kesesuaian itu sesuaikan dengan tinggi dan berat. Biasanya follow up untuk pasien, karena anak-anak ini kan masih dasar pertumbuhan. Jadi dilakukan follow up 4-6 bulan. Biasanya dalam follow up pun itu dilakukan pencitraan dengan X-ray, biasanya AP standing radiograph. Jadi kelihatan in brace koreksinya berapa gitu. Biasanya dilihat apakah ada pertumbuhan dalam hal tinggi badan. Biasanya tinggi badan lebih dari 8 cm ataupun berat badan 8 kg itu dibutuhkan pembuatan brace yang baru ketika follow up. Tetapi jika kurang dari itu dan dicek ternyata koreksinya masih baik, biasanya seorang ortotis dapat melakukan penyesuaian sehingga koreksinya itu tidak hilang. Mungkin itu Dr. Era. Terima kasih Raden Ahmad. Nanti kita kembali lagi. Sekarang ke guru kita Dr. Penny. Ini Anda tuh banyak banget. Sampai nanya ini mau di mana duluan ini. Kita coba dulu ya dok ya, satu-satu. Jadi alat bantu diagnostik dan evaluasi yang mana yang dijadikan gold standar bagi seorang dokter ataupun ortosis. Tadi Pak Ade juga udah berbicara X-ray. Nah, apakah dokter apakah ada ultrasound atau memang ya cukup X-ray saja gitu dok untuk evaluasi itu yang ortosis. Belum terdengar
Dengan dok, maaf. Mudah-mudahan suara saya jelas. Rupanya saya bicara belum unmute. Baik, terima kasih Dokter Era. Jadi ini gold standard untuk apa pertanyaannya sebetulnya? Apakah ini untuk skoliosis atau untuk kasus berbagai masalah pada spinal? Jadi karena tentu gold standarnya berbeda. Karena tadi Mas Chandra sudah bicara tentang skoliosis, saya asumsikan ini skoliosis gitu ya. Ya, Jadi ya, karena kalau memang dia spinal pain yang lain, mungkin USG itu lebih didahulukan gitu ya. Apalagi kalau kita curiga adanya suatu soft tissue injury. Jadi kalau ini kita bicara tentang skoliosis, maka untuk pemeriksaan diagnostik maupun evaluasi, kita secara konsensus, baik itu dari SOSORT maupun dari SRS, suatu society yang memang menjadi panutan dari kita, Society Scoliosis, itu masih dengan X-ray, di mana kita lihat bahwa dengan X-ray itu kita akan melihat besaran dari kurva, ada progres atau tidak, ya dinyatakan progres atau tidak. Kemudian kita juga bisa lihat tadi Mas Chandra menyatakan research sign, jadi maturitas skeletalnya itu juga merupakan suatu hal yang harus kita evaluasi. Kemudian juga bagaimana kita postur yang lainnya yang kita harus lihat, ya. Kemudian dari X-ray itu juga akan bisa kita lihat misalnya pada kasus-kasus yang infantil misalnya. Biasanya karena apakah masalah neuromuskuler ataukah adanya suatu kongenital anomali dari pertumbuhan dari vertebranya. Jadi kalau USG itu saat ini bahkan dilakukan oleh profesi ortotik prostetik ya Mas Chandra ya, untuk menilai kesegarisan atau alignment ataupun kurva dari saat pembuatan spinal ortosisnya. Jadi sekarang ini trennya menuju ke situ. USG juga dilakukan oleh teman-teman PO untuk melakukan evaluasi, terutama pada saat pembuatan dengan desain dan manufacture yang dengan computerized ya. Jadi yang CAD/CAM. Jadi ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan ini, Dokter Era. Mudah-mudahan bisa terjawab. Ya, mudah-mudahan yang bertanya juga terjawab nih dok, karena juga tidak tahu kasusnya untuk yang spine, back pain biasa atau skoliosis, mungkin anggapannya skoliosis ya dok ya. Jadi saya terkesan dengan sekarang sudah ada komputer assisted, jadi ini fungsinya lebih bagus lagi ya dok ya. Ya. Ada pertanyaan lagi ya dok ya. Pertimbangan apa yang mungkin tadi sudah disinggung juga oleh Bapak Chandra, pertimbangan apa yang harus dokter tentukan dalam pemilihan jenis brace-nya dok? Rigid, hard, atau soft? Di samping pertimbangan anatomis, apakah perlu dipertimbangkan usia, jenis kelamin, pendidikan, atau pekerjaan, dan lain-lain? Atau pasien kooperatif atau tidak? Ya, baik. Terima kasih. Ini juga pertanyaannya. Saya coba jawab untuk dua-duanya ya, apakah skoliosis ataukah problem spinal yang lain. Yang pertama tentu adalah diagnosa. Diagnosa pasien ini itu apa? Misalnya pasien ini nyerinya kita menduga adalah suatu yang cedera, misalnya kayak sprain atau strain gitu. Itu satu pertimbangan. Oke, kalau gitu kita akan memilih soft brace saja karena waktu penggunaan hanya pada waktu akut sampai subakut gitu ya, untuk membantu mengimobilisasi dan mempromot healing prosesnya di samping treatment-treatment yang lainnya. Yang kedua adalah kalau kita sudah tahu diagnosa, sebetulnya jadinya tujuan kita memakai brace ini untuk apa? Tentu berbeda. Yang satu misalnya untuk suatu
injury karena pada soft tissue. Yang satu misalnya ada kompresi fraktur atau fraktur, bukan kompresi, jadi fraktur. Yang kompresi misalnya karena osteoporosis, kita mungkin pada usia lanjut kita akan memilih suatu yang lebih soft. Jadi apakah suatu TLSO, korset dan sebagainya. Kalau itu suatu masih muda, kemudian tulangnya juga masih rigid gitu ya, kemudian terjadi fraktur tetapi stable enough, tentu kita akan memilih dia stable ya, jadi stabil, tidak ada instability. Karena kalau fraktur ada instability, jawabannya adalah operasi. Tapi harus distabilisasi. Tapi manakala itu stabil, kadang-kadang sejawat dari ortopedi tidak melakukan operasi, maka kita memberikan suatu ortosis yang tepat. Areal mana yang akan kita imobilisasi, bagaimana poin ininya. Jadi kita tentu akan memilih satu yang rigid di situ. Ya, jadi kemudian manakala tujuannya adalah karena ini ada kurva, dia masuk dalam kategori skoliosis. Kita juga mesti tahu, artinya pertimbangan kita betul ada usia. Manakala kita sering menemukan misalnya di bawah 2 tahun, masih umur 1 tahun lebih, kita udah lihat ada C-curve dari spine-nya, ternyata penyebabnya gangguan neuromuskuler. Ya, misalnya pada anak-anak yang CP yang tidak spastik atau gangguan neuromuskuler lain. Tadi Mas Chandra sudah mengatakan bahwa ini kita memerlukan satu ini yang khusus. Apakah dengan casting ataukah seperti body jacket, saya suka minta begitu, yang penting dibungkus semua, tetapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa kulit anak bayi ini masih sangat halus, sehingga kita harus pikirkan bagaimana proteksinya. Jadi kalau misalnya ini adalah suatu skoliosis, kita juga harus lihat bahwa kita pertimbangkan ada tidak faktor risiko progresivitas. Sebagai kita mesti menentukan apa sih faktor risiko dari progresivitas yang harus kita lihat, yaitu satu, kira-kira mudahnya begini. Semakin muda onset terjadinya, ya, kalau radiologi berarti masih antara riser 0,1, tetapi dia semakin besar sudutnya, kita pikirkan bahwa dia akan progres cepat. Karena itu, pilihlah rigid brace. Yang kedua, jadi akan berbeda misalnya, pasien datang dengan 30 derajat dengan riser 0 atau riser 1, akan berbeda progresivitasnya antara riser 3, bila itu riser 3 tapi 30 derajat juga gitu ya. Kemudian letak atau topografi di mana kurva itu juga menjadi bahan pertimbangan brace mana yang tepat ya. Kemudian kita juga bisa melihat progresivitas, kemungkinan progres, misalnya single curve dibanding double curve torakal dengan lumbal itu akan lebih progres dibanding sama single curve. Yang kedua adalah adanya familial history. Kalau dalam satu keluarga, satu garis ini beberapa kita lihat ada skoliosis yang cukup progresif, kemungkinan besar yang bersangkutan ini yang datang kepada kita juga akan progres. Saat ini juga banyak di studi yang menunjukkan bahwa vitamin D defisiensi juga bisa kita pakai sebagai hati-hati untuk kemungkinan terjadinya progresivitas daripada skoliosisnya. Kemudian ada lagi seorang remaja yang senang nari, senang balet, aktif sekali, risernya sekitar 2 misalnya, jadi maturitas bone maturity-nya begitu. Kemudian dia juga sudutnya tidak terlalu besar, taruhlah 29, 30 derajat. Kita bisa pilih soft brace. Ya. Kemudian yang penting juga adalah fleksibilitas spine, di mana pada fleksibilitas spine ini bisa kita lihat pada pemeriksaan skoliosis series program,
dengan lateral bending kanan kiri, kita akan melihat berapa fleksibilitas daripada ini. Itu bisa kita ukur. Teman-teman dari negara-negara yang maju sudah memakai USG untuk menentukan fleksibilitas spinal. Artinya kalau dia fleksibel, ya, dia fleksibel, dia bisa kita anjurkan punya kesempatan memakai soft brace. Tetapi manakala rigid, ya, fleksibilitasnya sangat rendah, maka kita lebih baik memberikan yang rigid brace atau hard brace. Saya rasa itu jawaban saya. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang ditanyakan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Penny, sangat lengkap sekali dari mulai skoliosis dan tidak skoliosis. Ya ini saya cukup banyak sih dok, dapat pasien anak muda, riset-riset masih 2-3 seperti dokter katakan tadi, tapi terlihat ada perbedaan antara anak yang aktif dengan tidak yang aktif dok. Jadi memang katakan ada yang suka menari ya, jadi memang dia tidak aktif, kerjanya hanya duduk aja. Kelihatannya memang secara klinis berbeda sekali ya dok ya. Untuk soft brace, untuk yang anak yang aktif karena dia sering nari, mungkin compliance juga bisa lebih bagus ya dok. Ya, artinya memang masing-masing brace itu membuat studi bahwa mereka itu juga bisa menahan lajunya perkembangan kurva. Tetapi dari society kita menganjurkan sebetulnya kalau untuk yang kemungkinan faktor risiko progresnya besar, itu kita menganjurkan tetap, dan ini juga merupakan satu anjuran dari Society Sosort dan SRS untuk memakai rigid brace. Karena itu sebagai dokter kita harus bisa memahami faktor risiko. Ini harus kita analisa betul. Faktor risikonya ini sebetulnya besar progres apa tidak, ya. Dan saat ini mungkin sudah berubah untuk operasi. Sosort masih sekarang ini 50 derajat, jadi European itu memakai 50 derajat standarnya, tetapi Amerika bahkan sekarang kadang-kadang 60 pun masih juga 60 derajat masih dianjurkan untuk coba diinikan dengan bracing. Jadi saya rasa perkembangan ini kita ikuti dan kita lihat saja bagaimana. Karena semakin besar, semakin muda, semakin besar, kemungkinan probabilitasnya semakin progresnya akan cepat dan akan di atas 70 derajat itu biasanya sudah terjadi juga gangguan-gangguan lain, terutama respirasi. Sehingga ini juga harus kita pikirkan. Ya, terima kasih. Dokter, ini waktunya ternyata sudah habis. Panggil panitia untuk Dokter Nova, mohon maaf. Ini tadi lagi ya dok ya, yang sangat penting tadi saya highlight irrational beliefs itu. Apakah bisa menjadi hal yang lumrah atau sampai kategori mana kita tidak bisa mengkategorikan itu lumrah, tidak wajar, atau malah membahayakan jiwa yang kita harus segera harus deteksi ini dok. Seperti apa contohnya dok? Iya dokter Era, jadi kalau tadi sudah sempat saya singgung di awal yang terkait dengan ABC pada cognitive behavioral therapy, B-nya itu adalah irrational belief. Ini yang sering menimbulkan konsekuensi-konsekuensi seperti perilaku yang tidak wajar dan lain-lain sebagainya. Nah, khusus untuk nyeri spinal yang ditanyakan ya, untuk spinal originated pain, itu ternyata kan ada variabel-variabel yang bisa mempengaruhi persepsi. Jadi persepsi seseorang pada saat dia mengalami spinal originated pain. Di antaranya adalah misalnya apa? Satu, kualitas tidurnya. Misalnya dia bisa tidur, tapi misalnya dia nyeri jadi terbangun-bangun. Ada variabel stres juga di situ, di mana di dalamnya bisa termasuk kecemasan, menghindari rasa takut, bahkan dia bisa catastrophizing, jadi membesar-besarkan masalah dari yang sebenarnya, begitu ya. Kemudian kepatuhan berobat juga masuk di situ. Jadi kepatuhan berobat atau compliance, misalnya
ada cervical syndrome, terus diminta untuk memakai cervical collar. Tapi kalau dia mempersepsikan itu, dia catastrophizing gitu ya, dia menganggap bahwa saya seperti orang invalid atau apa begitu. Nah ini bisa mempengaruhi compliance dia misalnya. Kemudian pandangan hidupnya dia bisa juga termasuk di sini, rational belief. Misalnya dia menyalahkan dirinya, aduh seharusnya saya selama ini menjaga ya, harusnya dulu saya ergonomis ya kalau bekerja di depan laptop dan lain-lain sebagainya. Apalagi sekarang pada masa pandemi kita semua kan tersedot menggunakan screen semua. Nah, ada sebuah penelitian yang dilakukan gitu ya, dia berusaha untuk melihat bagaimana cara pasien mempersepsikan spinal originated pain. Jadi dia penelitian ini menggunakan sebuah questionnaire, chronic pain grade questionnaire. Jadi untuk menilai level intensitas nyeri dan juga disabilitas individu. Nah, kemudian ada satu lagi questionnaire-nya back beliefs questionnaire. Jadi untuk mengetahui keyakinan individu-individu ini tentang spine atau back pain yang dialami. Nah, ternyata hasil penelitiannya menunjukkan bahwa intensitas nyeri yang tinggi dan juga level disabilitas yang tinggi ini teridentifikasi mempunyai pandangan yang lebih pesimis gitu. Dia lebih pesimis dalam menyikapinya. Kemudian penelitian cross sectional ini tapi tidak melakukan analisis ya antara hubungan kausalnya gitu. Tapi dia menunjukkan bahwa apabila individu mengetahui keyakinan negatif individu itu artinya kalau terapis bisa mengetahui keyakinan negatif individu, itu dapat ikut memprediksi kronisitas dan seberapa disabling ya. Jadi nyeri spinal originated pain-nya apakah seberapa disablingnya bagi dia menurut persepsi dia. Nah ini yang saya rasa dikatakan tidak lumrah ya, sehingga terjadi disfungsi yang lebih berat. Gitu. Tadi yang misalnya saya kasih contoh, aduh ada cervical syndrome, dia nggak mau merasa invalid kalau pakai cervical collar, padahal itu salah satu misalnya yang disarankan untuk dia gunakan. Kemudian harusnya dia rehabilitasi, tapi dia tidak mau begitu. Nah kemudian bisa juga timbul distres atau penderitaan yang lebih berat, sehingga dia tidak compliant. Akhirnya proses rehabilitasinya juga ikut terhambat gitu. Nah jadi irrational beliefs lebih kepada hal-hal tersebut, Dr. Era. Di antaranya adalah penting untuk compliance pasien untuk mengikuti arahan-arahan yang diberikan oleh dokter yang menangani kasusnya. Sangat menarik, Dok. Sayang waktu juga yang membataskan kita. Mohon maaf sekali, banyak pertanyaan teman-teman sejawat. Saya belum bisa mengantarkan pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin dokter-dokter sekalian bisa membantu menjawab. Boleh ya Dok, berkenan ya Dok ya. Nanti dititipkan ke panitia ya Dok ya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore, sudah terlampau sore. Jadi jangan kita sudahi dulu Dok sesi terakhir ini. Semoga ilmu-ilmu yang di-share sangat bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekali lagi ya. 1, 2, 3. Terima kasih Dr. Penny, Dr. Gibran, Dr. Nova, dan Bapak Chandra. Mohon maaf atas kekurangan. Teman-teman, sejawat para peserta jangan beranjak dulu. Kita masih ada pembagian door prize nanti yang dibawakan Dr. Rifali Santo. Dokter-dokter semua, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Era, terima kasih semua, terima kasih semua Terima panelis. Terima kasih. Sehat selalu. Sehat ya. Terima kasih Dr. Penny, Dr. Era. Terima kasih Dr. Era, terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, akhir dari webinar ini akan dibagikan kembali door prize yang sudah disiapkan oleh panitia dan para sponsor. Oh ya, pada door prize di hari kedua ini dipersembahkan dari sponsor ada 4. Yang pertama adalah PLSO dari Tinor, kemudian Brisplin dari Tinor, kemudian
Phenoflake dari ProDevice, Hilcastion dari Tenor. Namun sebelumnya saya akan bacakan dulu door prize yang didapat para peserta di hari pertama kemarin. Dr. Wahyu mendapatkan Libres dari Spekaer, Dr. Belinda mendapatkan Phenoflake dari ProDevice, dan Dr. Ferial mendapatkan korset lumbal dari Senamed. Selamat kepada para pemenang door prize di hari pertama. Baiklah, selanjutnya saya akan bacakan untuk pemenang door prize di hari kedua ini. Pemenang pertama jatuh kepada Dr. Rudy Rusli, Sp.KFR, yang mendapatkan TLSO dari Tenor. Kemudian selanjutnya pemenang kedua dimenangkan oleh Dr. Angelin Angliadi, Sp.KFR MKes, mendapatkan Prisplin dari Tenor. Kemudian door prize ketiga jatuh kepada Dr. Budianto Uda, mendapatkan Phenoflake dari ProDevice. Lanjut. Door prize keempat diberikan kepada Dr. Viko Lee, Sp.KFR. Beliau mendapatkan Hilcastion dari Tenor. Selamat kepada para pemenang. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung acara webinar Jakarta PMR 2021 ini. Selanjutnya, acara ini akan diakhiri dengan kata-kata penutup dari Ketua Panitia, Dr. Era Mahyuli, Sp.KFR. Kepada Dr. Era, saya persilakan, Dok. Silakan, Dok. Terima kasih Dr. Rizal, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat kepada para pemenang door prize, para peserta dan para pembicara. Demikianlah kita sampai di penghujung acara JAYA PMR ini. Kami bersama panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sampai bertemu di JAYA PMR tahun depan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Badan sehat ya Tuhan, hati gembira. Buah mangga enak rasanya, dimana lagi ya Tuhan, paling ternama.
PMR, ini eventnya, event keren ya Tuhan dari Jakarta. Saya menyanyi ya Tuhan, memang sengaja untuk menghibur hati yang duka. Burung dara, burung merpati, terbang cepat ya Tuhan, tiada tara. Kalau kita ya Tuhan suka menyanyi, badanlah sehat ya Tuhan, hati gembira. Buah mangga enak rasanya, si mana lagi ya Tuhan paling ternama. Siapa saja ya Tuhan rajin bekerja, pasti menjadi warga berguna. Event keren ya Tuhan dari Jakarta. Kami menyanyi ya Tuhan, memang sengaja untuk menghibur hati dan duka. Burung dara, burung merpati, terbang cepat ya Tuhan, tiada tara. Kalau kita ya Tuhan suka menyanyi, adalah sehat ya Tuhan, hati gembira. buah mangga enak rasanya, di mana lagi ya Tuhan Paling ternama. Siapa saja ya Tuhan rajin bekerja, pasti menjadi warga berguna. Siapa lagi masih di luar ya? Mami ini udah masuk kan tadi? Mbak Mimi, udah ada belum? Padahal tadi saya udah buka kerudung loh, Ra. Saya udah ganti baju tadi, Dok. Mbak Mimi Meskipun gereja. udah matiin laptop. Nggak apa-apa, Masih yuk. recorded loh. Yang lain mana nih? Desi mana Desi? Oh ini Desi udah. Aku di sini. Bentar ya, aku ganti nama dulu.
Teman-teman, terima kasih ya semua ya untuk kerjanya 2 hari ini. Pokoknya oke. Mantap. Mbak Balkis mau di raise panelis, Dok? Apalagi yang belum ya? Nih, Balkis, bentar. Henny itu belum tuh, Henny. Dokter Henny ya. Balkis masuk belum? Saya belum masak nih. Aduh. Nah, beli aja, Pak. Tuh, Novaria belum. Varia kan itu udah nggak pakai jilbab, udah buka. Oh gitu. Dia nggak ikut. Siapa lagi? Siapa lagi sih? Dokter Ambar. Oh iya, Mbak Ambar, benar-benar. Dokter Listi. Pipit panitia kan? Oh iya, Pipit. Mbak Ambar udah nggak ada. Mufida. Pipit, dia bantuin bikin ini loh, bikin soal, jawaban. Wah, udah. Mbak Ambar udah nggak ada, Mbak Listi udah nggak ada juga. Suci masuk deh, Suci gabung. Gak pernah foto sama Suci kita. Ya, Suci. Mbak Sucinya nggak mau difoto, Dok, biasanya. Mbak Suci on cam. Suci hilang. Iya, susah nih Suci nih diajak foto. Ntar saya edit loh, Mbak. Udah. Masukin foto. Nah, itu dia Mbak Nova belum jadi panelis. Mbak Nova. Henny lagi nyetir tuh dia. Hati-hati. Dokter Nova. Enggak, Dok, nggak nyetir, Dok. Oh, alhamdulillah. Oke. Waduh, shell aku di atas, nggak apa ya? Aduh, saya beda sendiri nih, nggak apa-apa ya. Prilly semua JPMR, Dok. Prilly on cam. No, mau olahraga. Nova, mantap tuh dia tuh. Yang lain mana? Pipit nggak buka itunya tuh, nggak buka kameranya tuh. Pit. Oh, Balkis sudah. Lo Freeman udah keluar ya? Udah keluar. Orang ngejakin. Masih banyak peserta, nggak apa-apa ya. Yuk. Yuk, udah ini aja ya. Yuk. Endang mana Endang? Endang. Oh iya, Mbak Endang. Tadi ada kan udah dimasukin, Mbak Endang. Jogging katanya. Jogging. Oh iya deh. Pipit nggak buka kamera. Yang penting namanya ada. Mimi, coba. Mimi, Ci. Nih, Mbak Mimi udah masuk. Nah. Udah, Pipit nggak buka? Belum, Mimi belum buka kamera. Bibit kayaknya nggak ngeh deh. Lagi masak dia, aku rasa. Pipit kayaknya nggak buka nih dia. Nggak aktif. Nah itu Mimi tuh udah nongol dia. Mi. Udah ganti. Waduh. Apa-apa Mi. Majuin dikit mukanya Mi biar kelihatan Mi. Dok, Dokter Laura mau nanya satu dulu dong. Tadi emang janjian baju merah ya, gengnya Dokter Laura ya? Enggak, saya terus terang makanya kaget ngelihat Dokter Nuri pakai baju sama saya. Jadi bingung aja gitu. Kirain. Sehati. Jadi di foto siapa? Sehati, emang sehati. Kenapa, Ra? Nah.
Dah, masih. Nah, itu Heni itu. Heni dah, standby. Ya, 1, 2, Kayak freeze. Serang gaya bebas yuk. Terbang. Dihitung dulu siapa yang hitung. itu foto. Tunggu. Siapa yang belum foto ya? Siapa yang foto? Iki ya? Saya nggak bisa, Dok. Ini lagi soalnya pakai handphone. Jadi Oh, jelek bukan. ini kayaknya. Ya, aku yang foto ya. 1, 2, smile. Sebentar. Ya, berikutnya gaya gila. Ya, 1. Tunggu. Ini kok nggak keluar-keluar. 2, 3. Oke. Dok, semuanya nunjuk dokter Era, Dok. Oh ya, Era. Gimana caranya ya? Tapi diarahin dulu sama si itu, diarahin sama Iki itu. Kita nunjuk. Gimana Gimana ya? Dokter Laura Ini ke ya? atas kanan, Dok. Ke atas kanan, gini. Salah, Dok. Atas kiri, Dok. Tangan saya aja nggak kelihatan. Nah, nih. Aku udah Ini. Ya. Benar. Sip. Udah bener, Dok. Ya. Oke. 1, 2, 3. Mantap. Sip lah. Kasih, Dok. Teman-teman terima kasih semua ya, Era dengan teman-teman Desi, Heni, semua deh saya nggak bisa sebutin satu-satu ya. Semua terima kasih atas kesuksesan acara kita. Semoga kita bisa pertahankan dan kita bisa berlanjut tahun depan ya. Oke, semangat terlalu. Tunggu ya, Ki tunggu tampilin foto Makasih itu semua. dong. Sehat-sehat. Oke. Ki, foto surprise Ki. Hah?